Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to program the first Bandung International Conference on Social Science. Welcome training program the first Bandung International Conference on Social Science, hosted by Faculty of Social and Political Science, Sunan Gunung Jati State Islamic University Bandung. Now continuing our program, the next session, that is to hear the keynote speech, will be delivered by Professor Madeleine Lin from Carleton University, Canada, and Prof. Frans Witson from Radboud University, the Netherlands. This plenary session will be facilitated by Mr. Muhammad Taufik Hidayat, MPD. Muhammad Taufik Hidayat was born in Garut, Indonesia in 1985. He received the SPD degree in English Education from Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Garut in 2007 and the MPD degree in English Education from University Pendidikan Indonesia or UPI in 2014. Since 2009, he has been with English Education Program of Institut Pendidikan Indonesia Garut as one of the teaching staff. He was an instructor since 2012 and is now an assistant professor in IP Garut. He also specializes in academic article translation and has involved in translating and reviewing research articles since 2010. His current research interests include linguistics, English language teaching, language assessment, and translation. To Mr. Muhammad Taufik Hidayat, MPD, the stage is yours. Okay, thank you very much, Bu Silviana, for the welcoming for me. Ladies and gentlemen, welcome to our program. My name is Muhammad Taufik Hidayat. I will be the moderator for these sessions in the day 3 of Bandung, the first Bandung International Conference on Social Science. Today we have two outstanding keynote speakers with us here, Professor Madeleine Lim and Professor Frans Witson. For the first keynote speakers will be Professor Madeleine Lim. Before we start our presentations, I'd like to remind every participants that come to these sessions to mute their speaker during the presentations in order to avoid any disturbance during the presentations. And then after the presentation, they can turn on the speakers to join the discussion sessions. Okay, for the first time, I would like to introduce our first keynote speaker, Professor Madeleine Lim. I would like to read her short bio. Okay, for Professor Madeleine Lim is a Canada Research Chair in Digital Media and Global Network Society with the School of Journalism and Communication at Carleton University, an Aligned Media Lab founder, or director, and associate professor of communications and media studies. Madeleine Lim's research interests revolve around the mutual shaping of technology and society and political culture of technology, especially digital media and information technology in relation to issues of justice, democracy, and civic or participatory engagement. Her educational background covers PhD cum laude in Science and Technology Studies from University of Twente, and then the graduate certificate in Internet Studies, summer doctoral program, Oxford Internet Institute, University of Oxford, United Kingdom, and then Master of Science of Architecture cum laude, University of Parahyangan, Bandung, Indonesia, and Bachelor of Architectures with honors, Architecture, Institute of Technology, Bandung. And she has been awarded more than $2.8 million in research funding from the Social Science and Humanities Research Council, the Canada Research Chairs, the Canada Fund for Innovations, the Ontario Research Fund, the U.S. National Science Foundation, and nonprofit institutions. And then she also has attended,
on over 200 presentation talks nationally and globally, over 100 media coverage, including The Guardian, Al Jazeera, and CBS News. It's been a long list of her outstanding achievement. I can't read all of them, but Professor Marlene Lim is such an outstanding person. Okay, without further ado, Professor Lim, the floor is yours. Thank you so much for that very generous introduction. For your information, I didn't submit that bio, so I didn't know someone's going to read all, read all of those things. I almost don't recognize myself. Anyway, I will share my screen. So what I will share to you today is basically is literally pretty much what I have been going through in my research. It's more like I'm not gonna telling you how to do research, but I want to share you some of my experience, the big picture of my experience in doing research in this field, which is quite long. I mean, since I started doing it, like as a graduate student, it was actually 20 years. My first publication, literally, it was, I think it was 19 years ago. So 2002. So it will be 20 years next year. And I wrote that as a graduate student before starting my PhD, from panopticon to pandemonium, right? And I think I'm getting older, obviously, I become a more senior scholar, but I think there is something fundamental that was there, that going through, and then I think I would like to invite young scholars to actually be encouraged as well. So it's not, you don't have to be old to be a good researcher. You don't have to near that, like becoming like very close to graveyard to create your best research. You just keep doing. Sure. You just keep doing your best, basically, right? And so it's sort of like looking back on my own journey. The title is Critical and Socio-Technical Research on Digital Media and Society, an interdisciplinary approach. I never know what kind of discipline I am located with, but I'm very comfortable to juggle between discipline now. I used to not comfortable. And I think I would like to focus on this word, critical and socio-technical. What does it mean? While my focusing on digital media and society, essentially what I'm talking about would also be able to be applied to any research entailing the relationship between technology and society. Technology has become more dominant in our society, and there's so much research on technology, but I think generally there is still a tendency to treat technology as something external from society that has impacting, right? If you read journals, it's like the impact of such technology on society, as if technology is a powerful thing that directs the society, which is we call techno-determinism. And then you have the other one, which is from the more humanistic, socio-humanistic, that really doesn't really unpack technology itself, believing that, technology is a black box. So you have this kind of like one-way type of research. There are many research on social media, for example. There's very case by case. Or Twitter during the election, it is negative impact and then become positive because of the case, which I think there is something is really flawed there. Because technology cannot be positive one day and negative the next day and neutral the other day, right? So what we need to do is kind of research
there is kind of like go beyond just like very simple relationship between technology as a tool and the society that is being shaped, but it's more like complex reading that allow us to really understand how technology and society actually together mutually shaping each other and going through what I call co-evolution. They grow together, right? And I'm blessed to be able to look at the internet from the beginning. So my research 20 years ago was about the internet and society in Indonesian politics. And I have done, I will show you that I've done other research somewhere else. But when it comes to Indonesia, I look how the technology itself is changing from static web. The way we see internet at that moment was just the screen with text-based email lists, and now we have mobile phone with WhatsApp and social media, right? And so the content is changed, technology is changed, the behavior is changed, the user are changed. How do we grapple with this complexity if we don't actually have a conceptual understanding? And of course, with conceptual understanding, we also will change the way we do our method as well, rather than like isolating ourselves within the confine of disciplinary, right? Like if you are doing communication, everybody doing content analysis, right? And then like, oh, if you are anthropologist, the only thing that you do, you are only comfortable with ethnography, right? And then your political scientist just reading news and then doing this all, you know, this kind of like textual analysis that is so different. And then, you know, so, and then you have this data science now, but just looking at big data. So I don't think this is actually a very healthy way of looking at it. I think complex issue needs interdisciplinary approach. And I'm a big proponent of interdisciplinary approach. So that's where I come from. Just to show you, in case some of you don't really know my work, this is a kind of like chart showing what I've been doing in the last 20 years, almost 20 years, and up to 2024, I still have a project, which is essentially is about mutual shaping of technology and society. I look at the human connection through time and space, whether it's through studying social movement, collective action, urban movement. And I'm interested in the alternative production of knowledge or epistemic culture. This is my main, probably the longest trajectory of research is about Indonesia, but I also doing Middle East and Southeast Asia and other country in Asia. So you cannot see this because it's so small, but this is, I prepared this because I think in the last 2 years, in the last 1.5 years, people started to ask me on sort of like to give a more long durée of my research and how I do research, which is I think very much in line with what I was asked today. And I started to think about looking at as if I'm someone else, right? And trying to conceptualize my own experience into a kind of like how to make sense of doing research in a very fast changing landscape. And I think, so this is kind of like my research. You could see what my research is, and there is a like sort of like political event and my research. When there was a moment when everybody in my university who were doing anything related to communication, they were doing cyber terrorism. I was in Arizona at that moment after September 11 because the money was there. And I refused to do it because it was trending, right? I could do it, but I was thinking like, if everybody doing that, and who is doing cyber terrorism is less than 1% of
of the Muslim world, right? Because it was like some sort of like very Islamophobic moment at that moment. And I said, how about Muslim who are pro-democracy? Why nobody doing research on that? So before September 11, because I learned from Indonesian case and Malaysia, you know, no religious entity is monolithic. You could have, and fundamentalist doesn't mean they are terrorists. So what I say, you need to look at broader picture. So I was actually advocating to look at pro-democratic discourse, how the internet was used by people in authoritarian countries such as Egypt, Saudi Arabia. At that moment, Bloc was prominent. Tunisia, I was very interested because I went to Middle East often for other things. I was thinking like, I'm interested in that. That was before September 11. I wrote a proposal about that, and we got funded because Arab Spring happened, which is, of course, I didn't predict it would happen, right? But months before that, I was thinking, there's something going on that people were talking about certain aspect of democracy. Not that people practicing democracy, but there's something about moment. It's not even about democracy, I think, what we heard. So I think the way we look at what happened in the world and to think of what happened online could actually be hijacked, because online is easy. You could just like, okay, let's go somewhere and then focus on very like tunnel vision. And that's very dangerous, right? You need to look at online as being part of reflection of what has happened offline. And without knowing what's actually going on offline, the reality of the world itself, the real world itself, socio-political world, we would be skewed by what we see online, because you see what you want to get, right? You get what you want to see. You Google up going certain hashtag, and then you are directed by very small subset of your research rather than anchoring what you see within the broader understanding of societal construct. So there's just so this is how I always like to look at this somewhere else. I never really, because I think like, and then of course it become part of larger discourse, because you're kind of able to be engaged in larger discourse once you understand more than just event. So event, moment, cases, they're important, but they need to be part of broader story within time and space, which is historical, right? Because what we experience today is a moment today. This how many minutes that I'm going to be talking about this research is part of the event, which is larger. This is the episode event, but then you have more. We have to understand long durée in order to really understand the relationship between X and Z in this case is technology and society. And also I think when I think about social media in my research is not just tech, because social media for me, like I look on how coffee shop might be related to mobile phone, right? In connecting human being. Where do people gather, for example? Like how urban spaces, how mosques and churches and temple might be connected to the way people are collectivizing using social media as well. Like in Hong Kong, churches and smartphones are becoming one, right? In Indonesia is actually recently, right? Student association, mosques that are near universities, and social media. These are very important social media environment that enable certain type of collective actions to emerge, right? Like during Jokowi especially.
So those are my sort of like outlook on how to do research. And I care about speciality, temporality, and materiality of this relationship. Speciality is like for every single little local is actually there is a larger scale. So everything happened not only locally, but also globally. Something that looks like happening globally is actually anchored within different spatiality, which is local, right? Especially in digital media, because there is no boundary online. But at the same time, going online doesn't always mean going global. You are bound by language, for example. Indonesian are connected with other Indonesian on Facebook, on Twitter. Are Indonesian going global? It is global, but it is also locally bounded, right? People actually collectivize finding friends whom they are within the same space, especially during COVID, for example, right? Organizing the neighborhood organization, finding who are living in Bintaro, right? So to think about how to connect different speciality when you try to understand technology and society. Temporality, I was talking earlier about temporality, which is there is event, there is moment, there is event, and there is history. How different temporality actually connect to each other. For every single thing that happened today, could only be explained what happened before. Why I'm here, because I had conversation with Dr. Asep Iqbal, and actually how he knew me, because he's been reading my stuff and actually read his stuff too, right? Before we actually engage in conversation. So the explanation of why certain thing happen, certain moments, certain episodes happen actually could be only explained by subsequent episodes, event that happened before. In other words, you have to know the historiography of certain thing to understand. So history is very important as well, even when we are talking about hashtag Twitter that seemingly like a spur of moment. It cannot be explained by just a spur of moment, but explain what unraveled before. Materiality is talking about, I was talking earlier about that's a smartphone and churches, right? Or mosques, how they are connected, on why certain society develop different kind of tendency in using certain technology is actually defined by the materiality of technology itself. And the fourth aspect that I always try to emphasize in don't forget about the human. That's, yes, Twitter is helpful sometimes, or WhatsApp, but who are the main actor that connect all of this? They're human. I think to always go back to the role of human-centric approach, that human always have agency. It's not like, oh, social media is bad because everybody going to echo chamber. No, echo chamber are enabled by human behavior, right? Or algorithm. They are not all powerful technology that direct everybody to behave certain way. It's actually algorithms are designed and being direct, filled in by human behavior, and therefore algorithm and human being that become one, and then having influence on how we collectivize, organize, or communicate with each other. This is just very, very quick. I think sort of I will gloss over very quickly. So it's easy to be enamored by something that is bling bling, right? Oh, what is trending, right? Oh, there is like, no, a certain hashtag is trending, and then you go there. I think, but that's not a good research. When someone is trending, or why you do research because you could, it's not a good. I think
what we have to ask ourselves is, why do I care? Why should I care? Whose story do I need to tell? And it is never about me. It was about things that matter, that we want to understand something, not because I just want to understand something, but it is because we want to contribute, understand certain understanding, right, of the world around us. And I think for me, doing research on Indonesia, for example, is always about, is actually a personal and moral act as well. It's a part of my contribution being part of that society and being part of my academy at the same time. I said earlier that sometimes we are trapped in discipline. Being disciplinary is important. You cannot just like, oh, I have no discipline, certain discipline is, I'm interdisciplinary. What does it mean? You need to know what it means. But I think to choose certain methods, not because our discipline push us to do certain methods, but because our problems, our research problem, push us to choose those methods, right? So theory comes from empirical and problems, and methods. Methods shouldn't come just from the disciplines, but come from a kind of question we want to answer. And so this is just an example. So I'm still studying digital media, and right now actually I'm sort of more into critical communication or media studies. But in terms of methods, I'm using ethnohistorical, which is coming from sociology, anthropology, science technology studies. Use computational mapping, social network analysis that's from data science. I have background in architecture, urban studies, and that's socio-spatial analysis is always prominent in my research. And of course, content and discourse analysis. Not that you have to use all of them all the time, but I think to be open to different approach that allow us to understand better, right? Sometimes I use 2, sometimes I use 3, but it to have is sort of like not being dogmatic about certain methods is a good thing, I think. And sometimes probably I'm undisciplinary, tidak punya disiplin, ya apa namanya baong. So yeah, I'm into undisciplinary movement. So people who don't want to have discipline, you could join me. This is again, right? I know this is a rather hard, probably in Indonesia. That's sometimes people do certain research and certain way because they want to be published in some places certain way. I think that's also not. If you can, you could negotiate, right? That for me, this is where I publish. Of course, there is a sort of like unwritten rule that because no, I'm in communication, therefore I should be publishing more in communication. But I think what is more important is to ask ourselves what, whom, and how to communicate to whose audience. And then it's more important, right? And then if your piece is like excellent anyway, it would be easier to go to places that we desire to publish. So as a sort of, it's not necessarily don't publish in certain thing. It's not, but I think what it is that when we write, what is that we want to communicate? I think to have principle, that going back to my point about personal and moral act as a researcher, I think it's really helpful to stay true to the course of your research. So this is like it's not, oh, I should do this method, but I think asking what or which method should I use so I understand best, right? I'm a thinker, but also a thinker. So I
like doing like a puzzle thing, right? Oh, I could do this and that. And now there's a pandemic, of course, I cannot do offline hangout, but I could do online hangout, right? And do other things. So sort of like having more than one repertoire, more in your repertoire of methods is helpful. So yeah, so this multi-method allow me to do historical as well as real time. So the combination between is what I call a temporality, right? Online and offline, inter and transdisciplinary, but also started to look at small and big data, new media and old media. I like to visualize because it's allow me to do sort of like reflect, but also do critical reflection and reflexivity at the same time. I will focus I will take time a little bit on the notion of small and big data. Big data research kind of take us by storm in the last probably 10 years, right? Because it's just easier, right, to mine data. You get easier to a certain degree, right? But I think I'm not against big data research, but I think it's important to know that the advantage of doing social science using big data, or how to choose, right? I mostly medium. I don't do million. Well, my t-shirt is also medium size, so I'm like sedang-sedang saja. I think I'm doing combination of small and big data. And why is that, right? Because I think what the big data doesn't necessarily make you get richer data. Big data is understanding what people do, right? What people tweet, what people post online, what kind of words that are often, how many times something is tweeted. So understand the immersion, right? So you immerse in big data to understand the pattern, behavioral data traces. But you wouldn't understand, you cannot know why people do it, what motivates them, what are the reasons, right? You could only find out, so you understand the pattern, but then why this is happening? You cannot, and so if you write about using the term why and then using just big data is a flawed method to do. So to understand apparent behavior, you have to be immersed to find out the underlying meaning through small subset of data, which is using conversation. Why did you tweet this thing? How did you get to know the certain hashtag, right? Where do you hear, right? Whom do you know? So these are like underlying meaning. Is to get deeper is actually you have to go to small data. So you could choose one or the other. But in order to really understand the complex relationship between human and technology, is actually you have to combine these two, right? These two, that we will understand everyday habitual practices by really have a really deep understanding. At the same time, you understand larger pattern. And this changed the way we do certain things that are such as ethnography, for example. Typically, traditionally, right, doing ethnography is doing snowball sampling, for example. You go to the village or to a certain neighborhood, you're asking people, whom do you know, and follow. But if you're doing research on digital media, you cannot do that. People don't know each other in certain neighborhood, right? If you go, you probably could go online to understand how certain influencer online emerge, and doing snowball sampling through those people.
So if you are doing ethnography, it's not like a traditional snowball sampling, but how to do snowball sampling differently by understanding the pattern that we collect online, which is easier to do now, right? Because you see people, young people, for example, suddenly become prominent in certain movements, certain event, right? Like, for example, recently, right? Like whether it's a Ketua BEM or a friend of his friend, his jubir or whatever. So those are, we cannot find it through by using traditional method, but online now you could see, because there are ways to collect, to mine data on that. So data is not only just about new tools, is big data or data science, or we are using different ways of mine data, but also it's not about how individuals and communities are sorted, categorized, and governed. So in a way to understand the data online is also to understand how different way communities are socially shaped and reshaped, right? It's about social structure, new social structure that might emerge. But also what we see online is not separated from offline world, because what we see through data is how social world and social realities are represented. They are representation, the mirror of society. So they are refracted mirror sometimes, right? Nevertheless, they are mirror. So we could understand them, that we don't really think them as like something separated from and I think for me, I like doing small big data, the combination of small big data, because I'm doing research about I'm actually doing research at the margin, right? I'm not trying to understand I like to understand about activists, opposition, alternative, progressive, women, minorities, marginalized, underrepresented, which is statistical outlier. That is very hard to do in traditional way. It's expensive, right? Where to find people who belong to statistical outlier that are scattered all over the world or all over Indonesia. But online, you could do it, because you could actually, you could see small subset within the big data. And we don't no longer treat minority experience as a deviation. They are actually reference category. And we could have better theorization, better modeling, precisely because we have better data now. And still doing that small data, which is understanding through, by immersing in deep data through whether it is ethnography, interviews, and other things. So by having reflexive analytic dialogue between big data and small data, right? I'm actually advocating the combination between the two, whether especially probably in sociology of communication and media study, because we might be able to man historical erasure, that something that we cannot understand, right? Because it's always patchy. Our represented data is always patchy, because like small, like about activists, for example, like sometimes I read dissertation, it's like interview of 5 activists. How could you understand that, right? But if that interview of 5 or 10 is combined with larger, right? So the combination, sort of like dialectic research between that and reading the pattern of larger data, we might be able to construct better understanding of human behavior, that we go beyond our case, that contribute to the more general understanding, not necessarily generalization, better understanding to understand similar phenomenon somewhere else. And I will just, I will not take too much time after this, but I will just show you
a kind of methods that I use. So I was talking about that. So this is one of something. This is from Saudi women's driving data. That's what I collaborated with a couple colleagues, and what we did was not just like mapping how people use Twitter. So this is like on Twitter, women's driving. But we look, because I knew they were planning, because I've been reading for years. There were like group of women who are doing different type of movements online, right? They're using fake names, because they're so afraid to be arrested, but they were mobilizing. So we were seeding through blog and then find them on Twitter and then match the whole data. And what we do is longitudinal observation. So you could see here that we had data, the map of tweets from they were small until it's exploded. Because I think to really map temporal, right, expansion, so to understand the case is not just when it is exploded, what happened before. I think it's important. So this is what I'm talking about. I knew this access through small data and generate big data in order to enter larger pattern, but also how it's shifted through time. We're talking about different temporality, right? And another one is Arab saying, as an example, Tunisia, for a Tunisian case, where to do research beyond just hashtag or social media, where I was able to track the moment, but also how moments become events, and how to understand processes, which is not just event, not just like, okay, certain days, certain month, but also the process, how it unravel, but also the trajectories. You could see here, many people doing this is just on Twitter, but I was actually doing beyond this. I was trying to track, this is my doodle. I was interviewing people and then trying to understand the relationship between Ali Bouazizi, who was the first to leak the photograph, right? And Bouazizi Samuel, where was he? He was at the, where was he, at what time, and how he was interviewed by Al Jazeera, for example, how it went to Facebook, and then how it went global. This is my original doodle while interviewing people in the field, and also, and then how to put that within larger history. That Tunisia has activism from 1999, right? It's not just suddenly emerged. People like, oh, suddenly care about democracy. No, there were many hundreds failed protests, people that we didn't hear, we didn't know, right? And also, speaking of materiality, here you could see that this is actually a tracking, like how different technology, Facebook, Reuters, France, how it goes through different type of technology. So this is, when we talk about certain politics, it's not enough to just understand how it exploded on Twitter, but how it's actually sitting, the tweets sitting on larger media environment that allow the local to be global, right? How the local activism in Sidi Bouzid become known globally, and how it went back to the local and encourage activists in Tunisia to actually, it's another one. This is a small big data, which from Malaysian Bersih, that I combined. I found out through following online for hours, which is, we were like 12-hour difference. I was following because they were broadcasting the marching online.
at the same time, I recorded the Twitter and then find out that most of tweet coming from people were actually gathered. So the tweet here is actually coming from that's Independence Plaza, right, where people actually really and the content of the tweets is like, hey, there is a water cannon, there is gas going to the lab, there is a route, it's more like about how to, which is very different if compared to what happened in Egypt, for example, during the uprising in Cairo. People didn't tweet on the during the protest because most people didn't even have smartphone that could tweet. We are talking about Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is over 80%. People were online, right? So it kind of changed the way people behavior as well. Professor Lim, sorry to interrupt. I think you still I have. have 1 minute, right? Right. You're right. Yeah. I have comment. I'm done. Yeah. So I'm okay. done. Okay. Thank you. Sorry, sir. So this is actually, so these are my last slide, right? So I think there is like different way, and I have fun. Actually, I love my doing research, and I love also to learn that I might be able to do different ways of research, and I think to be able to be open to different ways of doing research, but also to be open to what they are not object. Our research subject sometimes direct our research. This is my drawing. This is my last slide from Hong Kong, which I didn't plan to do research on migrant workers in Hong Kong, but I was there and chat with them. I have fun. I draw for fun, not for research mainly. But when I draw, apparently it struck many people, and they were chatting with me. They entrusted me their story, and at that moment, I was thinking like, oh, they want me to research them, right? And I changed my research agenda because of that. So I think what I'm trying to do is that. So I'm thankful for the opportunity. I think I really hope that what I was trying to tell basically show the complexity of it, that we will not be able to grapple with complexity without being very open to first methods, right? But also allow for the mundane, the everyday, and the specific, which is even to speak out, to speak to each other, allow us to also be within the research, within longitudinal, right? Longitudinal, not just some moment or care about some moment, but also to care about the dialectic relationship, not just about technology and its impact, but how society itself is actually shaped, and allow ourselves to be a good observer, patiently look at this dialectic relationship through time and space. Thank you. Okay, thank you very much for Professor Lim. Such an interesting presentations. We can hear you speak for hours. I think in some audience say that you deserve more time for these presentations. Okay, for the next sessions, I would like to invite some questions from the audience to discuss with Professor Lim. Okay, we have Bu Irma and Pak Acep for the first and the second question, and Pak Bu Irma, Pak Acep, and then okay, we start with Bu Irma. Bu Irma, please, you may deliver your questions. Okay, thank you, the moderator, for the time, and thank you for Professor Marlene for such an inspiring presentation that you gave, and I'm glad, and it's great to know you also, even though it through this conference. Since you're researching about the internet and the society, I would like to ask your question in regard to the
readiness of Indonesian society in the using of the media technology. And because I saw that people lack of the critical thinking about what they what they come into their hands. And I saw also that the government's role also very limited in, for example, giving an education on information on how to use this kind of media technology. Do you have, can you give us like an outlook or an analysis in this case? That's my first questions. And the second questions, you mentioned earlier that related to the publishing of our research, and you said we should give more attention to what we should publish and how we publish our research. But as you know that it is the regulation worldwide, including in Indonesia, to direct us in publishing our research into the Scopus indexed journal. And this can mean that people will not less care about what we publish, but we are concerned about where to publish it. So do you have a comment on this kind of this regulation? Thank you very much. Thank you, Bu Irma. Professor Lim, would you like to answer it directly, or you would we wait for another question to come up? Thank you so much for the question, Ibu Irma. The second, I just will answer the second one because it's easier. Yeah, well, everywhere, right? Everywhere in the world, Canada is not an exception. We are measured by H index, Scopus index journal, and blah blah. I will not say what is my. I'm not a big proponent of that. Having said that, I do publish in top tier journal, right? But I think to produce good research, we shouldn't be preoccupied by the journal. I think on one hand, I am a proponent of that. So we would research, we would write, because we want to produce high quality research publication that is useful. And I've been blessed that I've been blessed, but at the same time, I experience the fact that I don't have to change what I believe in order to publish in top tier journal. I just have to write really well, right? So I actually am not preoccupied by number. Having said that, I'd say that not because my H index is low, it actually is pretty high. But I don't care about that, right? So I think I care about high quality publisher. Therefore, my article is accepted at the top tier, which is absolutely Scopus index. And therefore, it is well cited. Therefore, I have high index. So those shouldn't be our focus, but should be like the impact, right? The ramification of what we do. So I think what people do sometimes is the reverse. Because you want it to be high, therefore you publish, and the publication, I've been reviewing many articles, and sometimes I was thinking, why people write like this? Because they just want to be easy. So if we reverse the thinking, the quality and the service and everything, that even though I not necessarily agree with that, but that will be taken care of. So it is a reverse thinking rather than be preoccupied, right? And I could assure you, if you're strive to be a good researcher and contribute to knowledge and society, therefore you would be published well. Therefore, right, other thing would be taken care of. The first question is difficult to answer because it's very sort of like, there's so many factors, right? So before, of course, under Suharto, we have
government who actually really trying to control technological development from satellite, right? It's very techno, right? Now we have the reverse, right? The government who actually don't. The government is very economic driven and infrastructural driven, but also very embracing the power of corporation, right? Corporation have most to say about the development of media and technology. So in that case, it's actually becoming very harder to really control, because it is not in the hand of one entity, but in the hand of capital, and it's very, very opportunistic different, right? Change because of the economic opportunities. So, and this is not necessarily just a problem in Indonesia, of course, it's typical in many countries. And I think, and very little we could do I mean, we cannot change, right, the trend. However, I think it is important to intervene at various points that, for example, there are different ways we could intervene through institution by focusing our research, for example, on policies. I think policy is important, right? Policy is still could be influenced, and then because policy will have implication of media concentration, technological development, right? That we are not ready. In other words, I would say, of course, we are not ready, right? We are not ready in terms of hard infrastructure. We are not ready from the soft infrastructure. We are not ready on digital literacy. We have problem of media concentration and media oligarchy, and we have corporation, global and local, actually have so much power. So we are not ready in that. The only thing we could do is to intervene and to work together between policymakers who are probably some policymakers whom we trust, institution, academic, and activists, and some consumer protection, probably, right, and some NGO. What we don't have is a good network of intellectual and activism that might be able to change a little bit, that work for changing policies that will improve. I'm not under illusion that we could change anything, but if we could have anything to say about media concentration, for example, right? Or about monopoly, right? Just one aspect. There are many aspects that are problematic, but I think we could choose where we want to focus on, and that's, we might see good outcome in the very far future, not near future. Thank you. Okay, thank you, Professor. Now we are moving to the next questions from Pak Acep, and we have one other question from Professor Wisen is waiting. Okay, Pak Acep, please, it's your time. Yeah, thank you so much. Terima kasih. So happy to see you here, Bu Merlina. I'm a big fan of you and your works, of course. And I have two questions. The first one is maybe related to the answer you just gave to us. Reflecting on your early works on the relation between how state and civil society, and how civil society using technology to for pro-democratic movement. I've seen that the current development on how this 2 or 3 actors, if you put also private sector, in the democratic development, the state, if in the past, in the Suharto era, they, I mean, still struggling how to use the technology, how to work on this new thing. But now we see that the state is increasingly more powerful, not only in controlling the, I mean, the infrastructure thing, but also in harnessing the technology, but also in mobilizing, you know, influencer, buzzer, you name it. And we see that it's getting, I don't know,
it's see that we can see that's getting harder for the civil society movement to, you know, make that sort of digital movement and for pro-democratic to change some policy and so on. We can see a lot of example for that case. And I don't know, I want to what's your perspective on this new development, given that, and I think it's also happened not only in Indonesia but in many countries where the government, the state is increasingly is more powerful in using all this kind of technology, and also the people, I mean the influencer and so on. That's my first question. And the second question is actually a bit maybe a bit more personal. When you talk about in interdisciplinary approach in doing research, I sometimes I think like, oh, you can do this a lot of things simply because you are genius. You can use big data, you can do very good interview and so on. But when like ordinary researcher like me, for instance, trying to do this kind of research, meaning that I think we have to understand the concept, the frameworks from different disciplines. We have to also understand different kind of gathering data, using technology, dealing with many different kind of people. And do you have any, I don't know, experience and how actually we can when we want start to do this interdisciplinary, what kind of challenge we may face, especially in terms of skills on of this theoretical understanding we have to have, and how to deal with this challenge. Thank you so much. Thank you so much. Should I answer? Yeah, a lot of questions, I think. Should not I answer? Thank you so much for excellent questions, Pak Acep. So the first one, yes, I think you're right. That's just like any other technology, right? That's the longer it stays, the higher probability it would be embraced by the state, right? Because state usually is like late in embracing. So so yes, from the US to Philippines, Indonesia, China, all of this country, we see that authoritarian nature, right, of certain power, certain authority is actually what I call like, it's like a using, is not grassroots movement, but it's grassroots activism, but it's a fandom, yeah, using sort of like fandom type of activism in order to do their politics. So yes, I recognize that, and I think it's become what we see is just the beginning, and it will become worse over time. It become more advanced as well, right? Right now we see paid buzzer, which mostly human being, right? And then we also see robots, like the bots, but they are still not very smart right now. But it will become smarter. The bots will become smarter. Artificial intelligence will be used for undemocratic forces. Having said that, that's what, if we want to see just advance, it's so gloomy, right? If we just see things that are in the media. But the beauty of doing research, going to the field, especially the beauty of caring about people, is people always give me hopes. So, and I recognize that. So I think I'm working on the piece right now, which I call Network of Despair and Hope. Because it's very, we see the network of despair, which is the buzzer and the undemocratic forces, the corrupt government, authoritarian government starting using social media and people, right, to mobilize. I also see spark everywhere, small networks of inclusive
you see like human rights movements, for example, right? In the Philippines, it's very grim, for example, but mothers movement, online and offline, especially those who lost their children to their kids to the war against drug, for example, is very strong, just getting stronger, right? Women's rights movement, youth movement all over the world getting stronger. We see climate change movement among the youth getting stronger. So yes, we see the network of despair, the dark forces taking over. But I think that while you're doing this, we also look at the small scale nodes of hopes everywhere. And they are also facilitated by exactly the same technology. And I think to embrace both, to look at both. And I think while doing research, I always feel that I have obligation to give them, actually, to encourage them to be networked to each other. Because there are more of these people who believe in humanity and fairness and equality. But how to while doing research was also to be part of the network itself, right? To get people be networked to each other, because larger network is what we need. The network of this small spark all over Indonesia, all over the world as well. So and doing research by getting to know this whole small scale research, right? Not only looking at the big trend and then going to the field and asking, interviewing people, and as people give you hopes, I always like feel humble when I meet people. Not when I mine the data, because I don't see any who are these people, but when I talk to them, that give me hopes, because I see many people who are still, and then people stay. These people still will be there, I think. So the fight is probably becoming more complex and difficult, but it doesn't mean we are totally hopeless. That's the only thing I can say. As for the second one, it's not like I never face any difficulties. Well, I mean, it's also not that everybody around me would just say yes wherever I should publish, whatever, at some point, I'm now in communication. I used to be in the more sociology. My director said, this is before I got tenure, said, you have to publish in whatever journal, so, and use certain discipline. But I think, and when you start to embark in being interdisciplinary, it is difficult. It is challenging, right? And but being interdisciplinary doesn't mean you are not having any discipline. Being interdisciplinary, you still be within sociologists, you are anthropologists, you are historian, except that when the problem, the research that you're doing necessitate you to look at probably the tool, to use the tool differently. Sometimes it's the same method, but it is differently. It is already interdisciplinary, right? It's just a matter, what I'm trying to suggest is you don't have to embrace all of these tools. And like I said, I didn't use all the tools at the same time. I was talking about at different point in my research, I use different tools, right? And of course, I'm kind of particular as well because I was trained in engineering, right? So I know computer, which is probably not is the case for most of social scientists. So you just do one method really well, but also being open to other methods in combination to whatever skill that you have. I think not to be, what I'm trying to warn is not doing certain methods just because you can or because you get used to it. But also if you need to do because you don't have energy or any time to learn about new methods, if you know, you get used to do just one method, do it really well,
and understand the limitation, what it cannot do, right? And what it can do well. So it's more about deep understanding about intricate relationship between the problems, empirical data, and conceptual framework that you might generate from your tool. So yeah, I'm not against people who are doing 1 or 1.5 methods. As long as you're doing it so well, I think it's great. And you could still be interdisciplinary without having to do 7 methods, right? Just do 2, right? Or do it differently, look at it differently. Terima kasih. Okay. Yeah. Thank you, Professor Lim. I think we have one last question from Professor Franz. This is the hardest questions. I read the questions. The hardest one. Okay, but you can make it in concise way because we have limited time, tight schedule. Okay, today. right. How do you combine micro and macro analysis? It is hard, right? It is hard because not only it's almost like it's different level of analysis, always hard. I think for myself, I when I do, I try to think of different temporalities usually, because by analysis usually I develop this kind of method what I call episodic analysis. I look at certain episodes, and for everybody you could find other ways. It is just a strategy, right? That I look at certain episodes which consists macro and micro elements, but within the scale that is attainable for me to look at both sides as a dialectic. For example, certain protests happen, certain event. This is like just 2 hours, for example, right? On the street, because that's my research about. Look at them. Okay, so who are the person, individual, which is on micro level, why? And then I go really deep into that. Because the scale is small, the episode is small, it allows me to go back and forth between micro and macro. And then if time and the project itself allow me to go beyond the episodes, which is, and then you started to go about, okay, multiple episodes, right? You repeat the same thing. And you started to see that leveling, not even just micro and macro, but also meso level started to emerge. But it needs patience, and then you sort of like would only work best if it is sort of like complete picture could only be gained. I'm not talking about perfectly complete, but rather comprehensive picture would only be emerged if you do sort of like rather longitudinal research. If not, if I have to write something, it's kind of like not really, that cannot wait 2 years, for example. What I do is to focus on one level with awareness of the other level, right? Right on micro level analysis, but still sitting within that. So it's not always 50-50. Sometimes it is actually like 75, right? 75 micro, because I really go in deep into the analysis of individual interpersonal level, but aware of the macro structure where it is sitting. And sometimes it is the reverse. So I hope that answers your question. Okay, thank you very much, Professor Lim. This is such an interesting and presentations and discussions, but unfortunately we have to come to an end of these sessions. Thank you very much for Professor Lim for presenting and discussing and sharing everything about this topic. Big round of applause for Professor Lim. You are very outstanding. Okay, thank you very much, Professor Lim. See you next time. Okay. Thank you so much, the moderator and panitia and all people who quest. Terima kasih Bu Merlina.
Terima kasih. Hatur nuhun, Pak Kang. Hatur nuhun teh. Sami-sami, hatur nuhun pisan. Okay, ladies and gentlemen, we are going to move on to our next presenter, keynote speaker from Professor Franz Wijsens, Professor Wijsens. Before we going to the keynote speaker, I would like to read his bio from Professor Franz Wijsens. Professor Franz Wijsens is a professor of empirical and practical religious studies at Radboud University, the Netherlands, and honorary professor in the Department of Philosophy and Religious Studies at the University of Dar es Salaam, Tanzania. He lectures on policy and management issues concerning religious diversity in secular and multicultural societies. His current research focuses on religion and ecology, more particularly on how various faith-based organizations collaboration in environmental campaign. Long list of his publications and works. I cannot read it one by one. He is an outstanding person. Then we will hear some material delivered by him. Professor Franz Wijsens, the time and the floor is yours. You are still mute, sir. Professor, you are still muted. You need to unmute your microphone. Sorry, now I hope that you can see my Okay. screen, yeah? Okay. Yeah. Well, good morning, everybody. I'm very grateful that I'm here in this conference. And of course, I had hoped that we could have done this conference offline in Bandung, but unfortunately, due to Corona, it is impossible. I'm very grateful to be here. And I'm also thankful to have this opportunity to share with you some of my research. Well, I was asked to speak about contemporary issues in the study of religion. And well, I decided to choose one topic that I'm involved in presently, and that is the relationship between belief and environment. So the topic will be environmental challenges in Indonesia, an emerging issue in the social study of religion. And well, my talk is a little bit related to the talk of Professor Lim, because I also try to show the importance of interdisciplinary research. And well, I hope that I can show you how we do that in practice. And well, I thank Dr. Iqbal for the invitation to be here this morning and to share with you some of my work. Well, so one of the emerging issues in the social study of religion, as far as I can see, is the relationship between belief and environment. And I purposely use the term belief and not religion, agama. Later on, it will be clear why I do that. This is a huge topic, it's a very complex topic with various dimensions. There are conceptual dimensions, there are empirical dimensions, there are theoretical dimensions, and many questions come up. For example, what do religious leaders teach about the relationship between humans and nature, based on the scriptures, based on their teachings? How do believers
conceptualize and interpret the ecological challenges, and what solutions do they come up with? What forms of faith-based environmentalism take place, and how do faith-based organizations position themselves in relation to the government, for example, but also in relation to other non-governmental actors? Indonesia is the third largest polluter in the world. It is not about this, figure. It may be the second, and it may be the fourth. It's just to give you the impression that Indonesia is a large contributor to the pollution in the world. And there are quite some studies on the relationship between environmentalism and faith. Now, in this paper, I do not address all the questions. I do not address the theoretical issues. I don't address the conceptual issues. I rather explore some of the ongoing projects, completed projects and ongoing projects that I am involved in. And I try to answer the question, what the social study of religion can contribute to the environmentalism theory and practice. So that is my question. What can a social study of religion contribute to the environmentalism theory and practice? And I was explicitly asked to talk about the social study of religion. So I'm not talking about the theological understanding, or I'm not talking from a faith perspective. Well, as I said already, environmental degradation is a common concern to the whole of humanity. And I share with Professor Lim her latest comments in the discussion about hope. Well, if we look at the environmental challenges in the world, we are not very hopeful. But on the other hand, I do see quite some, many young people who are involved in environmentalism, and that makes me really very hopeful. So environmental degradation is a common challenge to the whole of humanity, and Indonesia is a major player. Indonesia is a major player in it, both in terms of the causes and the solutions to this problem. First, a little bit about the causes. Indonesia is the fourth largest country in the world, population-wise. It has the second largest rainforest in the world. It is named the third largest polluter, the second biggest contributor to waste, and the second highest emitter of greenhouse gas, and the biggest deforester in the world. Well, this is not; these are not facts to be very hopeful, but I hope to show that there is some reason for hope. Indonesia has a population growth of 1.5% and an economic growth of 6%. Well, when I wrote that was still the case. Now, due to Corona, we are in a regression, but the growth rate in Indonesia is quite high. Jakarta alone produces 6,000 tons of garbage every day, 6,000 tons of garbage every day. And rivers such as Ciliwung, Jakarta, and Citarum in Bandung, I'm going to talk about it later, are heavily polluted with microplastics, chemicals, metals, antibiotics, creating huge health problems. Indonesia lost already 80% of its forest. Now, forests affect climate change with their carbon-absorbing superpowers. And well, this is highly efficient and free of charge. So cutting trees is not very wise. And as I said already, Indonesia lost already 80% of its rainforest, and this continues. Well, this is enough about Indonesia as a major player in causing climate change. Happily, Indonesia is also one of the major players internationally in climate change negotiations. It was the first OPEC country to sign the Kyoto Protocol in 2004, which is a very hopeful sign. It hosted the United Nations Climate Conference in Bali in 2007, which produced the Bali Roadmap, which is still used in our debates today.
It promised to control greenhouse gas emission at the meeting of the G20 leaders in 2009. And recently, the government decided to reduce the plastic waste by 70% in 2025. That is still 3 years to go, or 4 years to go. 70% reduction of plastic waste. Now, in its domestic policy, the Indonesian government promotes green policies despite various constraints. For example, in 2014, the Indonesian Ministry of Environment published a report on environment education in Indonesia to implement environmental education in the 250,000 schools and 3,000 universities among Islamic universities, UINs, EINs, and so on. So maybe later on we can come back to that discussion. I see many UINs now advertising themselves as green campuses, using applied technology, recycling water or generating their own electricity. But very often that is separated from their religious understanding as Islamic scholars. And increasingly, also the government includes faith-based organizations. For me, coming from a quite secular society, where the overwhelming majority has no religious background, or at least no affiliated to a religious institute, that is interesting that the government, the Indonesian government, includes faith-based organizations to meet its targets. For example, it stimulates Eco Pesantren, a program in 2008, Eco Pesantren, and it has another program on eco mosques. So it stimulates eco mosques to be more eco-friendly. Well, in the Routledge Handbook of Religion and Ecology, my colleague Zainal Bagir at UGM and Jim Martian wrote a very interesting article, a chapter on environmentalism from an Islamic point of view. And I quote from that chapter, the issue of ecology does not occupy an important role yet in Islamic thought. And the reason is that there is a tension between norms and practices in Islam. They argue that one of the important keys to further Islam and ecology is to pay more attention to the empirical study of living traditions and practices. Such studies have long existed, but are not widely accepted because of a narrow normative criteria about what makes an idea or a practice Islamic. What needs to be explored is not only the consistency and the coherence of an idea with the canonical sources, but how Muslim communities develop, justify, and defend eco-friendly practices and form their ideas about Islam and ecology through their practices. And so, end of quote. And I stress here, they argue to pay more attention to the empirical study of living traditions. In harmony with the topic of this conference, I could say that the social study of the living traditions, and to look at it from the consistency of norms and practice in Islam. And I noted I give many talks about this at UINs, that there's quite some talk about applied technology, as I said already, green campus, but thinking about it and relating it to Islamic thought or Islamic theology, that is, well, not so easy. So what I will do is I try to reflect on indeed this relationship between norms and practices based on the article of Zainal Bagir and Jim Martian. And I look at it from the cognitive dissonance theory, of course, an old theory in social psychology,
and I try to develop and to elaborate on a new way of looking at it from a dialogical self theory. Cognitive dissonance theory looks at the human being quite in a homogeneous way, as the human person as a unity, and so a conflict between cognition and practice. For example, in smoking, we all know that smoking is bad cognitively, yet many of us smoke, and then we try to rationalize that maybe smoking is not that bad. And my father was also a heavy smoker, and he became 80 years old, and so on. So we try to harmonize our norms and values. We look at it now from a different perspective, namely not the human person as a homogeneous person, but the human person as a polyphonic or multi-voiced. And I try to show that in the project that I'm going to present. Well, happily, we just finished writing and publishing a book on the varieties of religion and ecology. It will be presented, launched next week. 9 chapters written by colleagues at UGM in Yogyakarta on the connection between religion and ecology. So what I'm going to do, I just presented my framework, and so I presented the research issue, namely the environmental challenge in Indonesia from the perspective of the social study of religion. And I said that the main issue is the inconsistency between norms and practices. And I look at it from the perspective of the cognitive dissonance theory. And I elaborate on it from another perspective, namely the dialogical self theory, or the perspective of the human being as multi-voiced or polyphonic. So what I'm going to do this morning is I present some projects that I'm involved in or was involved in. I'm not sure if I will deal with all the projects listed here. And then I come to my conclusion about the social study of religion and how the social study of religion can contribute to the theory and practice of environmentalism. So my first project that I want to talk about is the Citarum River project. And since you are in Bandung, I think many of you know about the problem of the Citarum River. Well, as I said already in my introduction, Citarum River in West Java is one of the most polluted rivers in the world. I don't know how they reach those rankings, but if you have a list of 10 most polluted rivers in the world, I think Citarum River is at the 2nd or the 3rd place. It is not so important whether it is the 3rd or 2nd, simply to show that Citarum is heavily polluted by chemicals, metals, antibiotics, pesticides, and so on, and so on, and so on. Now, what we saw is that both the national and the provincial governments have had very good visions of integrated river management. The Citarum Roadmap, the integrated Citarum Roadmap, going back to the early 60s, very beautiful plans. But we also see that those plans were not implemented well, and that the implementation of the plans were quite fragmented. Coming from a country that has water and river management as a high priority, for those of you who visited the Netherlands, 1/3 of the Netherlands is below sea level. So we are good at river management, preventing floods. So we wanted to share our expertise with colleagues in Indonesia. And we started the Alliance for Water, Health and Development together with my university and other universities in the Netherlands, in collaboration with ITB, UNPAD and UNPAR. At that moment, UI and Bandung was not yet in my picture. And we decided to train PhD students, 8 PhD students in a multidisciplinary or interdisciplinary way.
The PhD students came from the fields of water management, so engineers, medicine, healthcare, international economy, development studies, cultural anthropology, and religious studies. And well, we thought we cannot solve this very complex problem, as was also stressed by Professor Lim. In a fragmented way, we can only solve the problem if all the perspectives are taken into account. And so that is what we did. We realized a small university in the Netherlands cannot solve this huge problem. So the only contribution that we can give is that we train our PhD students to think in an interdisciplinary way. And well, Indonesia being the largest Muslim population and realizing that the government also tries to involve faith-based organizations in solving the environmental challenge, we were convinced that we also had to take into account religious studies. So all the PhD students were trained by an Indonesian and a Dutch professor coming from two different disciplines. So I supervised an Indonesian PhD student coming from an agricultural background. I come from the field of the study of religion. The co-supervisor, my Indonesian colleague, was a water engineer from ITB. And from both perspectives, we tried to train the PhD student, looking at it from the, as I said already, the cognitive dissonance theory. And what we were interested in is that how come that Indonesia is one of the biggest polluters in the world, second or third polluter in the world, whereas Indonesia is also the largest Muslim community, and purity is the core value in Islam. Purification is the core value in Islam. So how come that on one hand you have a river heavily polluted, Citarum River? On the other hand, as a Muslim, you say, I stress purity, purification, and we see people washing themselves 5 times per day, ablution water, heavily polluted. How come? Can we understand that contradiction between the norm, purity, and the fact of polluted water? So for doing this research, we had a comparative case study in a rural and an urban site. The rural site was Kampung Mahmud, for some of you maybe well known in Bandung, and the urban site was Cikondewa Kaler. And interestingly, both sides claim that they go back to a saint, Eyang Mahmud, and in both sides there is a grave. That is also an interesting fact, that both sides have a grave for this saint. Well, I cannot go into all the details of the research. It has been published, so you can read it yourself. But we were interested in the connection between, on the one hand, the pollution of Citarum River and the purity as a core value in Islam. And well, we were very surprised that oh, what happens now? There is something that I don't like. We were very surprised that many people say there is no connection. There is no connection between the idea of purity in Islam and the pollution of Citarum River. So at the conceptual level, there was quite some secularization. I just quote from one of my informants, and I'm not going to give all the quotes because that will take too long, but just one quote. The religious assembly has no religion with the garbage and the Citarum because they, garbage and Citarum, are concerns of the local government, or the Rukun Warga and the Rukun Tetangga. The religious council is only concerned with religion. So a huge secularization. And for me, coming from a secular society, that is quite surprising, and because we normally say that people in the West are secularized. But we found quite some secularization
in Indonesia. However, at the daily level, at the conceptual level, at the practical level, we saw that people did combine religion or belief and their daily concerns and dealing with water management. For example, this is a picture taken in Kampung Mahmud. We see here a well water. So people don't use the water of the Citarum River, so they look for alternatives. So they dig wells, they use applied technology. However, from a local understanding and indigenous culture, well water is still water. So according to Islamic jurisprudence, the pure water, air suci, must be running water. Well water is obviously not running, so it is not pure according to Islamic jurisprudence. So what they do, they started digging wells, and then they pump the water up through pipes to make it running water. So they harmonize their Islamic understanding of running water is pure water. For doing this, they had to ask permission for the saint, according to the local tradition. And for those of you who are familiar with the Sundanese or have a Sundanese background, it was forbidden to dig wells because it is not running water. So they had to ask the permission of the saint, of Eyang Mahmud. And so they had a ritual. They had a ritual at the grave of Eyang Mahmud to get permission to solve their daily need of running water. This is more or less a same picture. According to Islamic jurisprudence, the water can be used if there is a container of at least 384 liters of water. So that means 2 meter by 2 meter and 30 centimeter around. And then people have the idea, oh, this is pure water. But we know that the water in this basin is heavily polluted. But people have the idea, oh no, this is according to the Islam, so this is safe. In the urban area, so also many people said there is no connection. There is no connection between purity and the pollution of the river. Except some of the artists, and some of you are familiar with Bandung, they know this is Tisna Sarjana, who is very active in campaigning to clean the river. And well, he uses a kind of a mixture of religious ideas coming from indigenous religion, coming from Islam, coming even from Christianity. Here we see a picture, a ritual, where he washes the feet of his mother and drinking the water. So the water is definitely not pure, but he wants to show the power of rituals, and he performed this ritual before going to the government, the provincial government office to campaign for clean water. Here we see the Ke Ru ritual in front of the governor's house. Ke Ru in Sundanese. I don't speak Sundanese, so correct me if I'm wrong. Ke Ru, dirt, but they reframed it Ke Ru towards the spirit. Here again, to show the power of rituals, that we really have to do something about it. And so, once again, referring to the previous speaker, Professor Lim, I really see quite some activism coming from artists, also coming from scientists, and so that gives me a little bit hope. Now, I see that I speak too long, so I will skip some of my
topics. I will just give one other example, what we are doing now. Well, we see here people praying for water. We see here applied technology. This is in East Java, where people recycle water, ablution water, to be reused. I give one other example from the perspective of the inconsistency between norms and practices, and that is the research that I'm involved in now. And that is about the plastic use in East Java. And for this, we use the so-called living labs approach. Normally, green or clean technologies are developed in university laboratories, and then we see that they are not used in the village, because it goes far beyond the people's understanding. So the living labs approach basically has a different way of looking at it. So what we do, we bring the engineers from ETS, we bring the knowledge centers to a local situation, together with the local government, together with the local industry or local entrepreneurs, together with the civil society groups, to see what is the issue here in your situation, and how can we solve this problem here. How to implement the concept of a circular economy in the Indonesian land and water resource management at the local and regional scale. Why are we doing this research in Pasuruan? Because this is a very interesting example of an inconsistency between norms and values. We noted, we have a list of about 58 Islamic organizations that produce air mineral. And some of you may be aware of that. Some even Islamic universities. UINSA Surabaya has its own brand of air mineral. But there are many pesantren, and in this list, 7 pesantren produce air mineral, distributing it in plastic bottles. And that is very interesting, because NU committed itself to reduce plastic waste. I said already in the beginning, the Indonesian government wants to reduce the use of plastic by 70% in the year 2025, still 3 years to go. And it asked the commitment of Islamic organizations like Muhammadiyah and NU to help and to make people aware that they should not use plastic bags, and they should reduce use of plastic. Well, I'm not going to talk about all the problems related to plastic, but the plastic bags are one of the main causes of floods. We always think it's about the drainage system. That is also true, but plastic bags and plastic bottles block our drainage system and are a major cause for floods. I go back to the first slide. This is Welang River. Now you are familiar with this. We can see this all over Indonesia, full of plastic. The plastic blocks the drainage system and causes floods. Moreover, 70% of the plastic is burned. Now, if you burn plastic, toxic gases, it produces toxic gases, which is a huge health problem and moreover contributes to climate change. Now, what we are interested in, and the research that we are doing now, and basically that is the reason why I'm in Indonesia at the moment, is how come
that on the one hand, you have a clear commitment from a faith-based organization, NU, talking about it in the national conference, that it should reduce the use of plastic because it's considered makruh, according to Islamic jurisprudence. So it is not haram, it is not unlawful, but it is makruh, it is undesirable. Undesirable, that is the commitment. And on the other hand, you have in Pasuruan 7 pesantren that have their own companies to make money, that produce a lot of water, 100,000 of bottles, but distributing the water in plastic bottles, whereas there are alternatives available. Nowadays, we can distribute water in bioplastic, which is 70% degradable. It is even possible to have wood fiber, which is 100% degradable in 3 years' time. And why are those alternatives not used? So what we are going to do is, first of all, we are going to talk to the KI, how they understand this ruling of NU to reduce plastic. So why do they say it is makruh and not haram? So what theological reasoning do they have to say, well, you know, it doesn't harm human beings, but it is undesirable? Well, we know that it does harm. I mean, the water is full of microplastics. Burning plastic causes toxic gases. So it is harmful for our health, just as smoking. Smoking is harmful for our health. So what is their theological reasoning? Then we are going to talk to the chief executive officers of the companies that produce the bottle. Al Yassini, Santri, Sidogiri. Some of you may know Sidogiri is the largest, one of the largest, the oldest and the richest pesantren in East Java. I think it started in 1800. It has several companies producing soya sauce, ketchup, all in plastic. They have their own shops, making a lot of money, but everything is packed in plastic. So we are going to talk to the chief executive officers, whether they are aware of this NU ruling, and whether they are willing to change. For example, we know that people buy Al Yassini or Santri water because they think, well, this comes from the Sidogiri pesantren, so there is a blessing of the Kiai. This is not only healthy, but also this water is blessed by the Kiai. Well, to make it cost effective, are they willing to pay 100 or 200 rupiah more? To say, if I go to a shop and I see the aqua water, it has this price. But if I buy Al Yassini or Santri or whatever brand coming from a pesantren, are people willing to pay 100 or 200 rupiah more if they know that this water is distributed in a bottle that is degradable, 70% or even 100%, and has the blessing of the Kiai. So, well, this is the research that we are doing now. I go back to where I started. We are interested in the inconsistency between the norms, the values in Islamic thinking and the everyday practice. And this is a very concrete example, a very concrete case studies where we try to discover how the norms are adjusted to practices to harmonize the inconsistency between norm and practice. So why is plastic considered makruh and not haram? We just try to find the understanding of that. And are there alternatives, and are they willing to find the alternatives? Okay, sorry, Professor, to interrupt. I'm you going have to 5 stop. more minutes long. Yeah.
So I spoke about the living labs. At the moment, we have 10 living labs all over Indonesia, working on various issues, not all dealing with microplastics, but well, maybe in relation to Professor Lim, doing a living lab is a very concrete way to work interdisciplinary, because you bring various disciplines together. Well, I come to my conclusion. This is a picture taken in Bandung. Agama dibangun di atas kebersihan. So the religion is built on purity, but we all know that there is a huge gap between the theory and the practice. Now, coming to my conclusion, I was asked to speak about the social study of religion. What I see is that many Islamic scholars, or religious scholars in general, are not used to look at religion as a social construction or a social phenomenon. Because they think, well, religion is revealed by God, so we cannot question that, or we cannot study that in a social scientific way. So the understanding of religion is quite what we call reified, objectified. And that's also one of the reasons why we see quite some secularization, as we went to Bandung. When I asked the water engineer at ITB, well, it is very interesting what you do as a water engineer, but how do you combine that with your belief? Because you are an NU member or you are a Muhammadiyah member. And they say, oh yeah, I'm sorry, I'm not expert in that. You have to go to the Kiai or you have to go to the Islamic scholar, because I'm not trained in religious studies. And that is an interesting phenomenon. So what we can contribute, what a social study of religion can contribute to the theory of environmentalism, theory and practice, from a religious point of view, is to see religion not only as a revealed reality, but also as a social construction that has a positive or negative impact on environmentalism. And well, what we see is that both the government and the non-governmental organizations are quite naive. So the government thinks, oh, we can include Muhammadiyah and we can include NU to solve this problem. And then NU and Muhammadiyah are very eager to do so. But what they don't see is the huge complexity of religion, the huge complexity of religion. Sometimes religion works in favor of environment, sometimes religion does not work in favor of environmentalism. The huge diversity within religions and the ambivalence of religions. So let me conclude here. My answer to the question, what can a social study of religion contribute to the theory and practice of religion, is to look at it at religion as a social construction, a way of looking that is not yet well spread in Indonesia. So let me end here and give the floor back to the moderator. Okay. Thank you, Professor Wijsens. That's such an interesting topic, and it is show the reality of our society, especially in Indonesia. Yeah? Okay. We are going to move on to the discussion sessions. I will invite some of the participants to ask Professor Wijsens about the topic that has been discussed. Maybe I will open the discussion. Pak Nanang. Ya, Pak Nanang, Pak Dr. Nanang. Okay, you have a chance to. Thank you, Pak Moderator. Thank you, Prof. Franz Wijsens. As we know that the environmental damage in Indonesia is quite serious, whether air pollution, land pollution, also river pollution in one side.
in another side that the Islamic teaching stated the principle of hablum minallah, the relation between human with God, hablum minanas, relation between human. Inclusive in it is the hablum minal alam, relation with environmental. But as my observation so far, I found so many view the book or kitab written by the Islamic scholars or fiqh that explain about the environmental. So my question is, why are there so few article or kitab on environmental fiqh written by Islamic scholars according to your find? Thank you, Mr. Franz. Okay. Thank you very much. One of the projects that I did not talk about is another PhD project that I'm supervising now about eco-theology in Indonesian Islam. And as you said already, there are many publications about eco-theology or green theology or clean theology, and the vocabulary is really overwhelming. If you look at just what I find in the literature: eco-fatwas, eco-jihad, eco-dakwa, eco-halal, eco-mosque, eco-pesantren. I can go on with that. But that is exactly the point, that on the one hand there is applied technology, and many, so I have colleagues in ITB, by the way, many women also, who identify themselves as Muslim, and doing great things in terms of applied technology. But when it comes to religion, they say, well, sorry, this is not my expertise. I'm good in water engineering, but I don't study religion, so you go to the imam. And on the other hand, there are many theologians or scholars of religion who speak about eco-theology, green and clean theology, but there is no connection. There is no connection between the two. So secularization. And well, you know, there are, I'm not a scholar of Islamic law or jurisprudence. I study religion as a social construction. But I do see quite some ambiguities within Islamic thinking. Let me just give one example. Well, it's not, it does not come from myself, but it comes from one of our interviewees. They speak about the image of the human being as a steward, al-Khalifa. Al-Khalifa. By the way, this is not only Muslim, this is in all Abrahamic religions. So you will find the same in Judaism, you find the same in the Bible. So the image of the human being as the al-Khalifa, or however you translate it, the leader or steward. But there is an ambiguity here. Not only in Islamic thought, also in in Christian thought, and even in Jewish thought. So on the one hand, you say the human being is the steward of nature, so the leader of nature. So you say that there is the human being is above nature. Even if you say I'm the guardian, or we have to protect nature, that means you are above nature. And at the same time, you say, well, humans and nature are equal, because they are both created by God. So there is no hierarchy. One is not higher than the other. Both humans and nature are created by God and are equal. So they are not in a relationship of leader or domination, but there is a partnership or even a participation.
Well, this is an ambiguity in Islamic thought, and so far I didn't see any study addressing this ambiguity in Islamic thought. By the way, the same in biblical thinking. So there is a huge task ahead of us, combining indeed our technological way of looking at it and the more theological way of looking at it. And by the way, this is another example of the interdisciplinarity that Professor Lim spoke about. I do see quite some environmentalism from the technological side, but there are, as far as I see, very few theologians, also in UINs, that are really involved in this debate. I asked, so I gave talks to many UINs, and then I asked, do you have a curriculum, do you have a course in your curriculum on environmentalism? And very few have. So they say, hey, I was in Semarang, I was in Jakarta, it's a green campus, UIN Samara green campus. Yes, technologically speaking, but not combined with theology. So here, interdisciplinarity is very important. Well, I leave it at that. Okay, thank you, One Professor. more question. Okay, Pak Ananang, you still have one more questions? One more question, Okay, Prof. please. Franz. Yeah, sure, yeah. What do you think? What do you think, Professor Franz? How to endorse the Islamic organization such as NU or Muhammadiyah and others to pay attention, more attention, or to concern about the environment and not only concern about the politics? Thank you. Well, that is, of course, a difficult question. Happily, I was asked, so I guide 5 PhD students on this topic, all sponsored by MORA, the Ministry of Religious Affairs. I'm very happy about that, because in the so-called the 5,000 doctor program, so I really do see that this is taken serious. And of course, yeah, UINs, they train the future leaders in those organizations like NU, Muhammadiyah. And well, as I said in the beginning, the leadership, as far as I can see, the leadership in those faith-based organizations look at religion from a reified understanding. They do see the concern, and they do want to engage somehow. But yeah, they don't see the, as far as I know, they don't see the complexity and the ambivalence of religion itself. Because when it comes to religion, they say, well, you know, religion is revealed, that comes from God. But it is exactly this jurisprudence. How do you reinterpret contemporary issues? We speak about the contemporary issues in the study of religion. Now, when you go back to the sources of Islam, of course, Muhammad did not speak about chemicals. He did not speak about antibiotics. He did not speak about pesticides. He did not speak about microplastics in the water. So we have to reinterpret the Islamic sources addressing the contemporary issues. And I see that the leadership in those faith-based organizations, they have a difficulty in looking at religion in a more social constructivist way. By the way, that was the reason why in the beginning I did not speak about agama. I did not speak about religion as a reified something, but I spoke about iman, about the faith as a living religion, reality. Thank you. Okay, thank you, Dr. Nanang. And is there any other participant who want to deliver questions for Professor Franz Wijzens? Hi. Pak Tatang, please. Yeah. Pak Tatang Sudrajat. Okay. Thank you, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Good morning and Sampurasun.
to Prof. I want to know about your opinion if we discuss about religion study in relation with Indonesian phenomenon. One aspect is in reality Indonesia is very pluralistic society. According to experience in several countries, several states in Middle East, you know this national integrity, national disintegration is a political reality in Middle East, Iraq, Syria, Yemen, and Israel. Beside it, the phenomenon of Islamic State of Iraq and Syria direct and indirectly have impact on Indonesian society, Indonesian politics, and Indonesian states. I think Indonesian government program, namely three kerukunan umat beragama, is very important for as a solution, one solution to solve the problem, because his impact not only for political context, but in a sociological context. I want to know what your opinion, Prof. Thank you. In the beginning, your voice was difficult to hear. Can you summarize your question, because I missed the first part of your question? Yeah, the impacts of ISES phenomenon in Middle East, so Indonesian society and political context. Okay, well, this is not really a topic that I wanted to focus at, but I can give you some background. Some of you who know my work is that most of my work until 10 years ago was indeed related to extremism, radicalism, Islamism in Indonesia. So I supervise some PhD students, mainly focusing on religious conflicts in Indonesia. And 10 years ago, I decided, I got a bit fed up with anti-terrorism and anti-extremism approaches. I said, well, this is very important, but for me, there is a much bigger threat. And I think this is also in harmony with Professor Lim, that we look at the 1% or the 0.5% of Muslims who are very vocal in Indonesia and who are maybe extremist ID. And of course, that is a threat, and I don't deny that. But in my opinion, there is a much larger threat going on that does not affect certain groups in our society, but that affect all of us, health-wise, in many. So I decided to focus on that topic, and I really see quite some religious activism, interreligious activism, very hopeful. Instead of looking at conflicts between Muslims and Christians, for example, in the Moluccas in the 1990s, or church burnings or whatever. Of course, these are going on, but in my view, they affect only a very small proportion in the society. And when you look at the bigger challenge that affects all of us, namely environment, I see quite some interreligious activism. I see Muslims and Christians working together. I see believers and unbelievers working together on this common challenge. So that's why I decided, okay, I did quite some studies on extremism, radicalism, Islamic State, the contrast between Pancasila and Sharia. For example, I've been coming to Indonesia for the past 30 years. 30 years ago, I did not see Sharia hotel or Sharia bank or whatever Sharia, and now that is quite prominent when I walk in Jalan Kaliurang
And I see the Sharia hotel, Sharia this, Sharia that. So I do see that there is a competition going on between Panchasila or Nusantara ID of Islam and another type of Islam. Very important. But I decided, well, let me focus on this other challenge, a common challenge. And I see quite some optimism and quite some hope, particularly among young people who are not so much interested in the differences between religion, but who are more interested in, okay, how can we, whether we are Catholic or Christian or Buddhist or Hindu or whatever, or unbeliever, if that is possible, or indigenous believer, how can we together face that common challenge that endangers our health and our life? So I hope that I address your question. So my focus is now a little bit different. So it is not the focus of Islamic State or Islamism or jihadism or however you call it in Indonesia, but more this common challenge. By the way, I like, I said some of this vocabulary. I like, for example, the term eco-jihad. Eco-jihad. Now, when I tell that to people in the Netherlands, we think in a jihad, oh, that is war, that is radicalism. But when they say, oh, eco-jihad, hey, what is that? Eco-jihad, people striving for our planet, our common planet. So a new interpretation of the concept of jihad. Well, I hope that I address your question in an appropriate way. Okay, thank you, Professor Franz Weisen. I think one more questions, the last questions, if anyone interested in discussing or sharing the idea. Okay, I think I will take the chance for asking Professor for my final question, Professor. I think some people are confused between religious boundaries and social boundaries. How do you identify in this multicultural society with various religious background that people who confuse between social or cultural and religion boundaries? That's my question. Oh my goodness, this is a very complex issue. One of my reflections on the contribution of Professor Lim is that presently what I do here at UGM, I teach a course on discourse analysis. So how identities are being constructed through language and social media. Well, this is of course a long debate, and unfortunately I don't have the time to go in depth. But as we know, religious identities are constructed identities, and the very notion of agama is of course a Dutch colonial invention. So we have to go back to history here again, in harmony with Professor Lim. Lim has to understand contemporary issues. You have to look at various perspectives, a linguistic perspective, a political, economic perspective, but also an historical perspective. Of course, the distinction, as you said, between religion and the social and the cultural or the traditional is, of course, a colonial construction. The whole idea of agama is important from the West. That's why I don't like the word religion. I prefer the term belief. So to identify the boundary between religion and social is simply impossible. Let me go to the contemporary debate at UGM. So I'm affiliated to the ICRS and the Center for Contemporary Study of Religion. Most of the debates are about indigenous religion or the indigenous worldview, the kejawen. Of course, in the past, you would say agama, that is the 5 or 6 or 7 or 8 or 10 or 4 state-recognized religions. But this already shows that the whole label of religion is very strange.
because in Indonesia, it is maybe used as something that you put on your ID. Huh? On your ID, you put I'm Catholic or Muslim, and then I'm Abangan or I'm Santri Islam. So what I want to say, if you look at it from the social study of religion, the whole construction of religion or the label religion is very complicated, going back to colonial policies where for for administrative reasons, you say this is religion, and this is adat. But yeah, if you look carefully, the boundary is very fluid and very difficult to distinguish. So that's why and that's, by the way, more in harmony with the talk of Professor Lim. And so you have to look at it from a multidisciplinary perspective, going back to history, going back to politics, going back to economy, how religion is commercialized at the moment in Indonesia, looking at it from social and theological perspective. Okay, thank you, Professor. That's such an insightful explanation for me. Okay, I think we come to the end of our sessions. We would like to say thanks for our keynote speaker, Professor Franz Weisen, and also I also say thanks to Professor Merlina Lim from the previous sessions for joining our discussions here. What an outstanding speakers that we have today. I think we come to the end, and I will give back the program to the Master of Ceremony. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Prof. Merliana Lim for Carleton University, Canada, and Professor Frans Wijsen from Radboud University, the Netherlands, as keynote speech. And thank you to Mr. Muhammad Taufik Hidayat, MPD, as moderator. Ladies and gentlemen, the next program is break for 5 minutes. For information to all participants, stay at room 10:32 a.m. for continuing this program. And for presenter and moderator to prepare, because we will start this program at 10:32. Thank you. Thank you, Pak Franz. Terima kasih. Oke. Frans, Bu Merlin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Pak Franz. Okay, Sampai thank jumpa. you all. I Okay. think I'll go. I will Yeah. not be back because it's already late. Iya. Iya. Oke, thank you. Thank you, terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun teh. Hatur nuhun teh, Pak Franz. Hatur nuhun, hatur nuhun. Oke, Pak Sep, langsung saja. Kalau sudah siap ininya moderatornya sudah ada? Ya. Wah, oke. Bisa, nggak apa-apa, bisa mulai. Nggak apa, saya kira tidak apa-apa mulai. Oke. Pesertanya sudah ada? Bu Nenden belum masuk, Pak. Oh, Bu Nendennya. Sambil menunggu, emang ada break sebentar, nggak apa-apa. Beberapa menit. Sambil menunggu masuk. Baru. Remove.
Okay, can it be start? Ladies and gentlemen, the next program is panel discussion. The theme is contemporary issues and trend in digital studies, religion and government. Panel discussion session 1 will be facilitated by Dr. Nurmawan. The time is yours. Suara saya sudah masuk? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dear Professor Ahmad Ali Nurdin PhD, Dean of the Faculty of Social and Political Science. Dear Asep Muhammad Iqbal PhD, is Director of the Center for Asian Social Science Research. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini masuk di sesi pertama. Dalam sesi ini ada 6 makalah, 6 paper yang akan dibahas. The first presenter, Wahidatul Maghfirah, title Sharia Insurance Information System, Case of Takaful Indonesia. The second presenter, Ani Wahdati, Zakat Information System of National Amil Zakat Agents. Third, Husnul Maram, Wakaf Information System, a study of Tokopedia Cash Wakf. Fourth, Elsawani Mawadah, Financial Technology Information System of Sharia Online Loans. Fifth presenter, Marita Handika, Alms Information Technology System of Mandiri Sharia Bank. And last one, Aka Putra and Henry Hermawan Adi Nugraha, Impacts of Information Technology and Digitalization of Islamic Banking. You have 10 minutes to presentation and 5 minutes to discuss. Please to Wahidatul Maghfirah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan paper yang berjudul Sharia Insurance Information System in Takaful Indonesia. Langsung saja. Suaranya, Bu Wahidah. Sudah bisa didengar, Pak? Bisa, cuman kurang jelas. Halo? Sudah jelas? Ya, langsung saja ya untuk paper berjudul Sharia Insurance Information System in Takaful Indonesia Company. Nah, di sini latar belakang dari paper ini adalah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020 merubah tatanan kehidupan masyarakat dan memaksa masyarakat untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan yang serba terbatas. Banyak resiko yang harus ditanggung oleh masyarakat sendiri termasuk di bidang kesehatan dan keselamatan. Nah, di era pandemi ini, kebutuhan akan kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang saya kutip dari
WE Online Jakarta, menurut hasil survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, bahwa 64,3% responden itu memiliki kecemasan disebabkan oleh pandemi. Nah, salah satunya didorong oleh kekhawatiran jika terjangkit penyakit dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi itu mengambil peran, terutama asuransi syariah PT Takaful Indonesia. Ini menyediakan berbagai pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di era pandemi. Nah, namun di era pandemi ini, PT Asuransi Syariah itu juga harus berkembang dari yang non-digital menjadi digital. Bagaimana agar dapat memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan dengan mudah. Nah, pada kajian yang mendalam terhadap asuransi syariah, ini untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sistem tersebut pada peningkatan perusahaan asuransi syariah, kemudian untuk melihat sejauh mana pemahaman informasi dan kepuasan nasabah terhadap sistem informasi syariah. Berikut metodologi yang digunakan di dalam paper ini, yaitu metodologi kualitatif deskriptif, di mana kami mengambil data dari berbagai sumber, termasuk data yang ada di web Takaful Indonesia. Nah, ini ada beberapa sistem informasi yang sudah digunakan oleh PT Takaful Indonesia. Yang pertama ada WhatsApp, media sosial, dan juga website. Nah, di sini nasabah itu tidak perlu ke kantor perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan pelayanan. Mereka hanya cukup menggunakan WhatsApp untuk mendapatkan pelayanan pada customer service. Kemudian di media sosial dan juga website ini juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses informasi apa saja yang nasabah butuhkan, dan juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya di sini saya menggunakan teori indikator keberhasilan sistem, di mana teori di sini ada 5. Yang pertama ada reliability, kemudian flexible, integration, efektif, dan efisien. Nah, reliability itu melihat sejauh mana ketergantungan nasabah terhadap sistem informasi yang disediakan oleh perusahaan PT Takaful Indonesia. Kemudian fleksibel itu melihat sejauh mana peran sistem informasi tersebut untuk menghadapi permintaan nasabah yang semakin berkembang. Kemudian di sini ada teori integration. Ini adalah ketergantungan. Integration artinya sumber data yang ada di dalam Takaful Indonesia sendiri itu tersedia dan dapat diakses oleh para nasabah. Nah, untuk teori yang keempat dan kelima, ini adalah sebenarnya rangkuman dari teori 1, 2, 3 yang kami rangkum menjadi efektif dan efisien. Artinya bahwa di dalam sistem informasi ini itu memudahkan nasabah untuk meringankan biaya dan juga ketepatan waktu. Nah, analisis terhadap keberhasilan sistem informasi ini bisa dilihat di PowerPoint. Itu ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh PT Asuransi Takaful Indonesia. Yang pertama ada informasi klaim. Nah, informasi klaim di sini menurut penulis itu kurang efektif dan efisien, di mana hampir setiap hari itu terjadi error karena akses data secara bersamaan. Nah, di sini juga kurang adanya prinsip fleksibilitas dan juga integrasi sistem. Kemudian ada pelayanan kontribusi. Untuk pelayanan penanganan kontribusi ini sudah cukup efektif dan efisien, di mana dalam penanganan kontribusi itu bisa diakses melalui WhatsApp dan juga media online. Sudah memberikan pelayanan
berupa online yang dapat dibayarkan dari beberapa bank, kemudian juga bisa diakses di mana saja. Ini menurut penulis juga sudah efektif dan efisien. Selanjutnya ada kinerja investasi. Untuk kinerja investasi ini juga sudah efektif dan efisien, di mana semua kinerja dan program asuransi Takaful Indonesia itu bisa dilihat pada web yang sudah disediakan oleh PT Takaful Indonesia. Kemudian kesimpulan dari paper ini adalah bahwa sistem asuransi itu harus ada pengembangan, khususnya pada asuransi syariah yang menjadi solusi terhadap adanya pandemi COVID-19. Di era pandemi, masyarakat membutuhkan sistem informasi, tidak hanya membutuhkan perusahaan asuransi yang bersifat komersil, tapi juga bersifat tabaruk atau tolong-menolong. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19, sistem asuransi, khususnya asuransi syariah, itu harus mengembangkan sistemnya dari yang tidak digital menjadi digital. Kemudian kesimpulan yang kedua, adanya informasi klaim yang digunakan oleh PT Takaful Indonesia itu belum efektif karena masih terjadi error di sistem sehingga belum bisa sepenuhnya memudahkan nasabah untuk mengakses apa yang mereka inginkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Wahidatul Magfiroh yang telah mempresentasikan. Nanti untuk selanjutnya untuk tanya jawab itu mic-nya atau apanya jadi suaranya agak pelan. Nanti mohon untuk lebih dikondisikan lagi ya. Ada waktu 5 menit untuk dilakukan dialog dan diskusi mengenai tema tentang sistem informasi syariah atau Syariah Insurance Information System. Studi kasus atau takaful di Indonesia. Barangkali disilakan. Bisa dengan bahasa Indonesia ya. Tidak mengurangi keabsahan konferensi internasional. Itu kata Pak Pedi Hadis juga ya, tetap. Dan sertifikatnya nanti tetap sertifikat internasional. Seperti itu. Disilakan. Pak Fadol, please. Saya, Prof, mau bertanya. Ya. Bisa? Ya. Ya, doa ya. Saya sudah manggil Prof ya. Jadi. Okay. Mas Zainal Mutakin ya, silakan. Iya. Perkenalkan, saya Zainal Mutakin dari Yayan Pekalongan. Saya mau bertanya tentang makalah dari Bu Wahidah. Korelasinya dari makalah tersebut itu yang menjadikan implementasi atau dari studi yang dilaksanakan itu bagaimana, Mbak? Sistemnya apakah dari maaf tadi judulnya tentang sistem informasi pada asuransi syariah. Nah, untuk asuransi syariah apakah itu berbeda dengan asuransi yang konvensional kayak gitu? Oke, silakan dijawab langsung. Ya, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Tentu saja untuk asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu berbeda. Di mana di dalam asuransi konvensional itu tidak mengenal akad untuk asuransi konvensional itu kita hanya menggunakan tabaruk atau tolong menolong, tetapi ketika asuransi syariah itu dana itu masuk ke dalam akad tabaruk dan juga tabungan. Jadi untuk nasabah itu bisa menarik premi ketika tidak terjadi resiko setelah dia membayarkan preminya kayak gitu. Ya, jadi preminya itu beresiko atau tidak kayak gitu? Tidak. Oh iya. Jadi nanti untuk premi yang dibayarkan oleh nasabah itu nantinya akan masuk ke dana tabaruk dan juga dana tabungan. Jadi nasabah tidak sepenuhnya dirugikan kayak gitu. Oh kayak gitu. Tapi apakah ada akad-akadnya sendiri kayak gitu? Ada.
Untuk asuransi syariah itu ada beberapa akad yang digunakan. Yang pertama ada akad mudorobah, kemudian ada akad wakalah, dan juga ada akad wadiah. Oh, nah, itu perbedaan dari ketiga akad itu apakah sangat mendasar pada asuransi itu, Ibu? Ya, untuk pada asuransi jiwa syariah itu sepenuhnya menggunakan akad mudorobah. Akad mudorobah yang dimana akad itu nanti bisa dikembalikan atau preminya diberikan semua kepada nasabahnya atau gimana itu? Jadi untuk akad mudorobah di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, akadnya berarti nanti masuk ke dua dana tersebut, tabaruk dan juga tabungan kayak gitu. Oh, iya. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya, sudah memberikan informasi yang jelas. Jadi bisa untuk premi untuk yang mungkin yang syariah kayak gitu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal Mutakin. Dan tampaknya memang ini perlu ada ruang lain ya, di tempat lain bisa didiskusikan. Ini karena memang menyangkut masalah juga muamalah, mengenai masalah akad termasuk atau dalam kegiatan asuransi ya, asuransi. Kalau ada waktu sebenarnya saya sebagai moderator mau bertanya juga apa bedanya asuransi dengan takaful. Apanya perbedaan bahasa saja karena di sini ada insurance dan kasusnya atau studinya takaful. Cuman ini waktunya sudah habis untuk Pak Wahidatul Maghfirah ya. Nanti mungkin kita bisa chattingan atau Pak Zainal Mutakin juga bisa menyampaikan atau bisa memperdalam lagi dialog di luar sesi ini. Oh iya. Terima kasih Bu Wahidatul Maghfirah. Selanjutnya untuk second presenter yaitu Zakat Information System of National Amil Zakat ZENS yang akan di situ materinya Anis Wahdati. Sudah siap Anis Wahdati? Sudah, Pak. Iya, disilakan. 10 menit ya. Ya. 10 menit, nanti 5 menit kita dialog. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat belum Pak? Untuk share screen. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Wahdati dari Kota Pekalongan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul tentang sistem informasi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, di mana yang perlu digarisbawahi adalah sistem informasi zakat yang digunakan dalam penghimpunan dana zakatnya. Nah, latar belakang dari tulisan ini yaitu bahwa penulisan ini kita tahu bahwa di Indonesia, penduduk di Indonesia itu adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh ajaran Islam. Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, baik hablum minallah dan hablum minannas, seperti yang tadi awal ya. Nah, makanya Islam itu mengharapkan dengan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, salah satunya itu perintah Allah tentang berzakat. Kemudian, hukumnya itu wajib dan harus dilaksanakan bagi yang mampu sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya yang tentang zakat tadi. Sementara ada beberapa penelitian yang menobatkan bahwa Indonesia juga itu menjadi negara yang paling dermawan. Pernyataan ini didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tipikal budaya untuk berbagi yang sangat kuat dan cenderung lebih suka berdonasi langsung kepada kerabat dekat atau orang yang membutuhkan yang berada di dekatnya. Nah, di Indonesia ini terdapat dua lembaga yang mengelola zakat, yaitu LAS dan BAS. Lembaga amil zakat itu dikelola oleh swasta, sementara badan amil zakat dikelola oleh pemerintah. Nah, terdapat penelitian di mana Basnas yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu membahas mengenai mengkaji mengenai pembayaran zakat, infak dan sedekah oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat resmi.
Hasilnya adalah potensi zakat tahun 2020 itu mencapai 327,6 triliun, namun realisasinya hanya 230, realisasinya adalah 71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Hal ini diakibatkan karena kebanyakan dari mereka itu menyalurkannya secara langsung, enggak melalui lembaga amil zakat seperti itu atau BAS yang tadi. Kemudian di era digital ini, lembaga pengolah zakat harus mampu mengikuti perkembangan digital agar mampu menjamah seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Adanya sistem informasi yang online ini juga tujuannya untuk mempermudah orang-orang untuk melakukan zakat seperti itu, terutama dalam segi penghimpunan. Hal ini disebabkan oleh yang tadi, banyaknya masyarakat yang tidak membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat, melainkan disalurkan secara langsung. Ditambah dengan adanya wabah penyakit berupa COVID-19 yang berakibat pada perubahan segala aktivitas masyarakat, yang semula segala aktivitas dapat dilakukan secara langsung, menjadi secara online, serba online, dari belanja dan lain-lain harus secara online, termasuk pada kegiatan zakat seperti itu. Nah, sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas sistem informasi zakat dalam hal penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, sumbernya yaitu jurnal, website, buku, dan internet. Dan terdapat beberapa penelitian terdahulu, tetapi di sini untuk penelitian yang saya cantumkan itu mereka berasal dari IT. Jadi mereka mengupas mengenai website yang ada kandungan yang ada di dalamnya, mereka yang jurusannya IT seperti itu. Seperti contohnya jurnal yang ditulis oleh Findri Indriani dan Abdullah Guntur Wahyu yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bogor pada tahun 2018. Dengan sistem informasi pengolahan zakat profesi ini dibuat dengan metode waterfall dan pengujian web menggunakan metode black box testing. Terus skripsi yang ditulis oleh Jumalianti yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Zakat, Infak, dan Sedekah berbasis web pada Basnas Kabupaten Baru yang sama-sama ditulis pada tahun 2018, itu menghasilkan bahwa sistem tersebut berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan sebagai database servernya. Kemudian untuk pengujian sistem ini menggunakan metode black box. Jadi untuk dua penelitian terdahulu yang saya paparkan di sini yaitu membahas mengenai IT-nya seperti itu. Kemudian untuk hasilnya yaitu bahwa sistem informasi yang digunakan Basnas baru-baru ini sebenarnya bukan baru-baru, sudah lama mulai online, tetapi baru digencarkan, baru mulai melejit ini tahun-tahun ini, yaitu sistem informasi yang digunakan Basnas berbentuk online, dikarenakan zaman sudah mulai berkembang ke arah digital ya pastinya. Terdapat 5 platform yang disediakan Basnas untuk mendorong zakat digital. Yang pertama yaitu Basnas Platform, ya ini melalui website Basnas dan aplikasi Muzaki Corner, di mana aplikasi Muzaki Corner ini bisa di-download melalui Play Store. Saya tidak iklan ya. Terus untuk yang kedua yaitu Commercial Platform, ya ini mengembangkan kerjasama dengan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, JDID. Dan Basnas juga bekerjasama dengan layanan fintech seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga, yaitu sosial media platform, di mana Basnas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu inovatif platform, yakni Basnas membuat pelayanan yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. Terus yang kelima yaitu artificial intelligence platform, di mana Basnas dalam berkampanye menggunakan chatbot pada aplikasi Line bernama Zafira, Zakat Virtual Assistant, yang dapat ditemui di aplikasi Line dengan nama akun @basnasindonesia. Dan juga donasi menggunakan augmented reality. Aplikasi ini memungkinkan para user men-scan setiap logo Basnas yang ditemui. Dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat. Selain dengan menggunakan kelima platform tersebut, ini
Basnas juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, yaitu salah satunya yaitu BSI yang terbaru yang kemarin baru pindah yang darinya BRI Syariah, BNI Syariah menjadi 1 menit lagi, Mbak Anis. Ya, BCA Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Permata. Nah, bagi nasabah yang ingin melakukan pembayaran zakat dapat diakses melalui internet mobile, aplikasi mobile banking, dan via ATM. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Anis yang telah membawakan sistem informasi zakat dari Badan Amil Zakat Nasional. Ini masalah zakat merupakan sebuah kegiatan atau bagian dari muamalah yang memang sekarang semakin dimodernisasi. Barangkali dari audiens ada banyak hal atau ingin dipertanyakan, ada waktu 5 menit untuk bertanya ke Mbak Anis. Oke. Kalau di chat ada ini pertanyaan, izin bertanya, apakah Indonesia sebagai negara paling dermawan bisa bantu kurang angka kemiskinan melalui zakat secara signifikan? Nah, itu pertanyaan dari Pak Ardianto. Barangkali Mbak Anis, silakan. Ya, kebetulan Pak, skripsi saya itu membahas skripsi saya yang sekitar 2 tahun yang lalu itu saya menulis skripsi dan sudah dijurnalkan, itu membahas mengenai zakat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan di dalam skripsi saya itu secara efektif sebenarnya apabila zakat itu mampu terorganisir ke suatu lembaga, itu sebenarnya mampu untuk setidaknya mengurangi kemiskinan. Bukan menghilangkan kemiskinan, tapi setidaknya mampu mengurangi kemiskinan seperti itu. Karena ketika kita zakat itu disalurkan melalui lembaga, itu sejatinya secara target lebih mengena seperti itu. Dan nyatanya ketika saya melakukan penelitian pada saat itu saya berarti tahun 2012 sampai tahun 2018 kalau nggak salah, itu nyatanya zakat itu mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan yang lain seperti itu. Apalagi zakat itu ada yang didistribusikan dengan bentuk zakat produktif, di mana zakat produktif itu dari setiap BAS itu biasanya mengalokasikan anggarannya setiap tahunnya itu berapa, itu untuk mereka untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya di BAS tetapi juga di lembaga amil zakat. Kebetulan saya ini juga sedang melakukan penelitian mengenai zakat produktif. Jadi untuk maaf ya Pak, ini jadi menjawabnya agak lebar. Jadi kalau di Kota Pekalongan sendiri itu anggarannya untuk zakat produktif itu sendiri ada sekitar 100 juta yang nanti akan disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan sesuai 8 asnaf, tetapi yang lebih direkomendasikan di masjid-masjid di Kota Pekalongan yang nanti mereka yang akan menyalurkannya karena mereka yang tahu, dan itu nanti akan disalurkan setiap orang itu 4 juta. Dimana ketika kita sudah membantu dalam bentuk zakat produktif itu setidaknya kita sudah menumbuhkan entrepreneur baru, pedagang baru, setidaknya bisa membantu perekonomian keluarga tersebut. Itu apabila dalam bentuk zakat produktif. Tetapi ada pula zakat juga yang dalam bentuk pendidikan, beasiswa. Mereka yang tadinya semula tidak mampu membayar sekolah, yang akhirnya mau berhenti sekolah, jadi bisa sekolah karena bantuan dari dari Basnas itu sendiri. Kebetulan dulu saya mengajukan beasiswa Basnas tapi tidak lolos seperti itu. Jadi saya tahu di Basnas itu juga ada program beasiswa, ya. Jadi ada program beasiswa di mana kami itu ada seleksinya. Jadi Basnas itu bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dan kemudian nanti memberi kesempatan untuk mereka-mereka yang ingin mengajukan beasiswa seperti itu. Pada saat itu saya sudah semester 8 Pak, jadi saya nggak lolos karena katanya pihak Basnas sudah ketuaan Mbak saatnya lulus seperti itu. Jadi menurut saya itu mampu mengurangi kemiskinan, mampu membantu walaupun itu tidak sesignifikan seperti indikator-indikator lain, tetapi setidaknya zakat infak sedekah itu sebenarnya mampu. Seperti itu, karena itu sudah diterapkan pada zaman Nabi.
Oke, terima kasih sudah cukup mewakili untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan di chat ya. Cuman barangkali juga ini sebagai rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu dilakukan, sudah adakah data seberapa besar atau komposisi masyarakat, kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga tadi? Karena tadi Mbak Anies mengatakan itu zakat akan efektif apabila disalurkan melalui lembaga. Cuman sudah ada belum penelitian atau mungkin tidak perlu dijawab di sini seberapa besar presentasi masyarakat Indonesia itu sudah menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Nah ini juga ada chat nih, mungkin ada waktu 1 menit lagi. Ini dari zakat itu ibadah, tapi pemerintah dalam hal zakat menganggap bahwa itu potensi. Ini yang sakral menjadi profan, ini gimana ini? Yang tadinya ibadah, tapi kemudian dijadikan sebagai potensi ekonomi. Bisa nggak secara teologi, secara syar'i dibenarkan? Barangkali seperti itu pertanyaannya. Bisa di ini Mbak Anies juga? Oke, karena pada hakikatnya zakat itu kan filantropi ekonomi Islam ya Pak ya. Maksudnya pada zaman Nabi pun dulu menggunakan zakat untuk membantu warga miskin, walaupun sebenarnya zakat itu sifatnya ibadah seperti itu, tapi pada akhirnya secara luas pada zaman Nabi pun sudah diterapkan bahwa zakat, infak, sedekah itu membantu perekonomian pada masa Nabi seperti itu. Walaupun pada masa Nabi mungkin penduduknya tidak sebanyak pada masa sekarang seperti itu. Tetapi itu sudah dibuktikan secara real pada masa Nabi itu zakat itu mampu, zakat itu digunakan untuk membantu perekonomian pada zaman Nabi seperti itu, Pak. Oke, saya Mbak Anies ya, terima kasih atas presentasinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Waktu sudah habis untuk Mbak Anies dan kita selanjutnya yaitu Husnul Marom. Sudah bisa ada Husnul Marom? Husnul Marom membahas tentang sistem informasi wakaf, kajian wakaf tunai Tokopedia. Kami panggil Husnul Marom. Kalau tidak ada, kita lewat dulu ya, supaya waktu efektif. Yang sudah siap, yang ready siapa? Mbak Elsa. Baik, Pak. Oke, langsung saja Mbak Elsa. Waktu 10 menit dan nanti ada tanya jawab selama 5 menit. Jadi silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Farimawada. Saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Informasi Finansial Teknologi pada Pinjaman Online Syariah. Di era teknologi digital sekarang, tidak hanya startup toko online saja atau online saja yang sedang naik daun ya. Ada sebuah industri baru yang bernama finansial teknologi atau yang biasa kita sebut dengan fintech yang sedang berkembang besar. Fintech ini adalah gabungan teknologi dengan jasa keuangan finansial yang akhirnya berkembang ke arah model bisnis dari konvensional menjadi online, yang awalnya pembiayaan hanya bisa dilakukan dengan datang langsung ke bank, kini dapat dilakukan dengan pengajuan pembiayaan jarak jauh melalui aplikasi pinjam. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem informasi finansial teknologi pada pinjaman online syariah. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber yang saya ambil dari internet, dari website, dari jurnal, dan penelitian terdahulu, serta buku. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya menggambarkan subjek penelitian. Sini saya masuk kepada penelitian terdahulu. Ada penelitian dari Intan Ria Awanda tahun 2020 dengan judul Analisis Pinjaman Online, di mana hasil penelitiannya adalah dengan adanya fintech, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman
dan mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dalam hitungan hari, baik pinjaman langsung bisa cair ke rekening nasabah. Yang kedua adalah dari Nizar Muhammad Abdi tahun 2017 yang berjudul Financial Technology Concept and Implementation in Indonesia, dengan hasil fintech menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan, jumlah perusahaannya, maupun dari sisi model pembiayaan. Nah, platform yang paling diminati sebagai model pembiayaan konsumen adalah peer-to-peer lending. Yang lalu dari Istiqomah tahun 2019, analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata, dengan hasil perbuatan hukum yang timbul antara debitur dan kreditur dalam proses pinjaman secara online harus berdasarkan perjanjian. Perjanjian kredit antara pihak tersebut wajib mengacu pada pasal 1320 KUHP, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan yang didahului dengan adanya persamaan kehendak. Kemudian dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan OJK nomor 77 POJK 01 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam teknologi informasi. Yang kelima dari Edi Supriyanto dengan judul Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, yang hasilnya adalah proses bisnis yang terjadi adalah nasabah melakukan pinjaman melalui web, kemudian admin akan melakukan persetujuan pinjaman. Setelah pengajuan pinjaman disetujui, admin akan melakukan transfer dana ke rekening nasabah. Yang keenam dari Ridwan Muhlis yang berjudul Analisis SWOT Financial Technology Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, studi kasus 4 bank syariah di Kota Medan. Dengan hasil fintech ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah harus membutuhkan jaringan internet yang mendukung untuk efisiensi aktivitas pembiayaan di bank syariah, dan juga adanya aktivitas cybercrime yang membuat minat nasabah untuk menggunakan aplikasi ini jadi berkurang. Yang ketujuh dari Ahmad Basori Alwi yang berjudul Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Berdasarkan Syariah. Hasilnya adalah layanan fintech berbasis syariah memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada. Juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Lalu yang ke-8 dari Wahyu Agiwinarto tahun 2020 yang berjudul Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan hasil perkembangan fintech yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu perbankan, koperasi, simpan pinjam, dan keuangan lainnya dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM. Dari hasil dan pembahasan makalah kami, yang pertama yaitu model bisnis yang digunakan pada fintech syariah adalah P2P atau peer-to-peer lending, di mana P2P itu adalah proses pinjam-meminjam secara langsung berbasis teknologi informasi. Satu pihak sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lain sebagai penerima pinjaman, yang dipertemukan langsung secara online lewat platform penyelenggara P2P. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan P2P Financial Teknologi Syariah ini menggunakan akad-akad syariah. Yang ketiga, dalam proses transaksi pada fintech pinjaman online dapat diakses melalui web dari masing-masing perusahaan P2P syariah. Lalu bisa mengisi platform yang telah disediakan. Pinjaman online syariah menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan KTP, KK, NPWP, SIM, nomor telepon, dan memiliki rekening bank. Nah, kemudian berkas tersebut bisa di-upload atau diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret atau Alfamart terdekat. Ada 9 produk elektronik pada fintech syariah, di mana di antaranya adalah yang sudah terdaftar dari OJK, di antaranya adalah yang pertama Investrade, yang kedua Amanah, yang ketiga Dana Syariah, keempat Danako, kelima Alami Syariah, keenam Syarfi, ketujuh Duha Syariah, ke-8 Kaswa, dan ke-9 Etis. Kesimpulannya, sistem informasi fintech pada pinjaman online syariah bisa diakses melalui website perusahaan fintech syariah yang terdaftar di OJK dengan menggunakan akad syariah.
Untuk saat ini ada 9 perusahaan fintech syariah yang telah terdaftar di OJK. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih, Mbak Elsa ya. Kajiannya tentang sistem informasi teknologi finansial melalui pinjaman online syariah. Ini juga menarik karena di lapangan ada kompetisi, ada persaingan juga dengan sistem online yang mungkin bersifat konvensional atau dengan bunga yang berbunga-bunga seperti itu. Barangkali dari audiens ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Elsa ini. Silakan. Ada pertanyaan dari audiens mengenai sistem pinjaman melalui online syariah ini. Kalau tidak ada, boleh moderator bertanya juga. Kalau belum ada dari audiens, atau saya lihat di chat dulu. Di chat ada, saat ini banyak fintech syariah ilegal yang berbasis BC, WA, dan SMS. Gimana ini pendapat dari Mbak Elsa ini? Terus, apakah pemilik pinjaman syariah itu aman untuk nasabah? Nah, ini juga keamanan nasabah seperti apa? Silakan Mbak Elsa. Ada 3 pertanyaan malah. Apa kelebihan dan kekurangan dari fintech? Kemudian, apakah pemilik pinjaman syariah itu aman untuk nasabah? Silakan Mbak Elsa. Saya akan jawab satu persatu dulu ya Pak ya. Untuk yang kelebihan dan kekurangannya, karena fintech ini merupakan jasa layanan digital dengan menggunakan internet, sehingga kelebihannya adalah dia itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Misalnya kita yang sedang membutuhkan dana, kita posisinya sedang di desa dan jauh dari perbankan, maka bisa saja melakukan pinjaman melalui pinjaman online tersebut. Itu yang kelebihannya. Kalau kelemahannya sendiri, jadi kelemahannya sendiri karena mungkin sistem informasi digital fintech itu yang kurang ya, maksudnya rentan untuk terjadi kejahatan dalam dunia maya, karena kita itu kan ketika mengajukan pinjaman tidak hanya kita mengisi platform saja, tapi kita mengunggah nomor KTP kita, mengunggah swafoto, NPWP, SIM, nomor rekening gitu kan, dan mengizinkan mereka untuk mengakses galeri kita, kontak-kontak kita. Jadi menurut saya tuh kelemahannya di situ, maksudnya rentan sekali terjadi kejahatan dalam dunia maya. Rentan sekali data itu bisa bocor. Gitu. Oke, ini ada Mbak Farah ya, Mbak Farah Fadilah Saufi mau bertanya, silakan. Oh, masih di unmute? Saya jawab Pak, itu yang punya Mbak Farah. Saya baca chat dari atas. Iya Pak, tadi sudah dijawab. Saya tadi. Sudah. Oke, ini ada pertanyaan baru. Ini apa perbedaan? Bedanya apa pinjaman online syariah dengan pinjaman online konvensional? Perbedaannya online syariah dan online pinjaman online syariah dan online konvensional tentu berbeda dari segi akad yang pertama. Terus juga dari skema yang ditawarkan dari fintech syariah ini itu juga berbeda dengan pinjaman online konvensional. Kita tahu pinjaman online itu sekarang kan banyak sekali ya. Bahkan itu mudah sekali, bisa cair dalam waktu hitungan jam ya, tetapi tidak dengan pinjaman online syariah. Jadi kalau pinjaman online syariah itu perusahaan P2P itu hanya sebagai mempertemukan lending dan borrower. Jadi nanti ketika si borrower, si peminjam itu mau meminjam uang itu, dia kan mengisi di kita platformnya. Nanti setelah itu baru nanti dianalisis dulu. Setelah itu kalau misalnya layak, itu nanti baru akan ditayangkan di marketplace perusahaan P2P-nya. Nanti setelah itu nanti akan lending
akan menghimpun dana gitu. Dari perusahaan P2P-nya itu akan menghimpun dana di mana dia membutuhkan waktu sekitar 14 hari rata-rata dari perusahaan tadi pinjaman online rata-ratanya itu 14 hari untuk menghimpun dana, di mana kalau misalnya sudah terkumpul baru terkumpul 50%, maka dari perusahaan B2P itu akan memberikan informasi kepada si borrower apakah ingin melanjutkan ataukah tidak gitu. Jadi perbedaannya jelas di sistem mekanismenya. Ya, gitu, barangkali perbedaan fundamental dari online syariah dengan konvensional itu dari segi aspek akadnya. Kira-kira bagaimana yang membedakan akad konvensional dengan yang syariah dalam bentuk online itu seperti apa teknisnya? Kalau yang akadnya itu, kalau yang syariah itu kan menggunakan seperti akad mudorobah seperti itu. Jadi dia itu dan ada prinsip kehati-hatian. Kalau saya lihat dari yang saya baca itu, kalau pinjaman online syariah itu tidak semuanya itu bisa di ACC gitu. Ada prinsip kehati-hatian. Perusahaan-perusahaan P2P itu P2P syariah juga dia menghimpun dana, menginvestasikan dana itu juga dipilih-pilih. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang dalam artian bergerak di bidang yang misalnya minuman keras atau apa itu juga tidak mau Pak gitu. Jadi secara fundamental itu menurut saya. Oke, cukup ya. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elsa. Waktunya sudah habis. Dan selanjutnya, for next adalah siapa ini? Marita Handika, Marita Hadika. Marita Hadika. Sudah hadir Marita Hadika? Aka Putra, halo. Husnul Marom belum. Marita Hadika. Kemudian Aka Putra. Bagaimana ini sama host, tolong dikonfirmasi. Sambil menunggu presenter yang akan menyampaikan materinya, barangkali dari pertanyaan di chat ini minta juga ke pemakalah atau pemateri, presenter yang tadi telah menyampaikan untuk mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di waktu tadi dipresentasikan. Kepada host minta konfirmasi. Oke. Kita tunggu dulu saja, Pak. Gimana? Kita tunggu dulu saja, beberapa presenter sedang kami konfirmasi. Oke, kita tunggu ya. Jadi nanti karena waktu terbatas, waktu presentasinya juga lebih diefektifkan.
Kita tunggu ya, masih menunggu konfirmasi dari presenter berikutnya. Sambil menunggu presenter, barangkali supaya tidak ada waktu yang terbuang percuma, ada komentar dari materi-materi tadi, dan silahkan dijawab pula, dikomentari oleh peserta atau audiens yang lain. Barangkali nih Pak Tatang selalu aktif mengomentari dari ketiga materi yang sudah disampaikan tentang asuransi syariah, wakaf syariah, zakat syariah, atau sistem informasi zakat, kemudian juga pinjaman online syariah. Ini gimana komentar Pak Tatang barangkali? Atau yang lain silakan sambil menunggu. Barangkali ada ilmu yang bisa kita peroleh untuk mengenai masalah tentang yang sekarang serba syariah ini. Konferensi syariah juga kan mungkin ini akan lebih syariah konferensi kita kalau kita hidup nih. Ya, Pak Direktur, ini posisinya sekarang ada kepakeman. Pak Asep, barangkali dibantu minta konfirmasinya. Apa Pak Nurmawan? Ya, 3 presenter ini belum ada konfirmasi untuk bisa mempresentasikan materinya. Oke, oke. Kita nunggu aja ya. Oke, saya ngobrol dengan tim. Oke. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Tadi ya, kepada pemateri tadi pertanyaannya. Ya, yang soal pinjaman syariah itu. Oke. Saya nulis di chat yang pinjaman online itu kan yang konvensional ya, yang baru-baru ini tuh banyak sekali kasus yang macet sampai diteleponin orang-orang yang terdekat yang ada di data telepon mereka sampai diumumkan penagihannya dengan kata-kata kasar kan di media sosialnya. Bagaimana cara menanggapi nasabah yang macet di pinjaman syariah ini? Apakah juga melakukan hal yang sama atau mungkin pendekatannya berbeda gitu? Terima kasih. Oke, ini berarti pertanyaan untuk yang pinjaman online ya kepada Mbak Elsa. Masih aktif kan? Masih on Mbak Elsa? Iya. Ya, silakan Mbak Elsa. Mbak Elsanya sudah live, Pak. Oh. Iya. Kok langsung pergi ya? Aduh. Sayang ya udah live ya. Padahal ini kasus-kasus ini kan sering muncul ya sekarang. Betul, ini banyak sekali sampai saya sempat juga saya kena teror gitu, padahal bukan saya yang pinjem karena nama saya mungkin ada di data telepon nasabah yang bermasalah itu. Nama sayanya ada di data telepon mereka, kemudian dihack mungkinnya dan nggak tahu saya gimana caranya sampai tiba-tiba dimarah-marahin sama debt collector gitu. Saya nggak ngerti gitu kan. Apa namanya kok saya kena juga. Nah, apakah juga hal itu juga dilakukan atau mungkin ada pendekatan yang lain gitu terhadap nasabah yang bermasalah atau nasabah yang istilahnya macet ini, karena ini kan luar biasa ya, sampai
data nasabah, nomor telepon rekannya nasabah yang macet ini, terus kemudian media sosialnya juga dihack sampai diposting itu, nagihnya sampai diposting gitu di media sosial, di apa namanya, di Facebook gitu ya, seperti itu. Itu kan pencemaran nama baik kan sebetulnya gitu. Meskipun memang si nasabah ini juga bermasalah gitu, tapi kan tidak harus seperti itu gitu. Nah, bagaimana penanganannya? Apakah hal yang ini juga dilakukan oleh pinjaman online syariah atau seperti apa? Dan bagaimana caranya untuk safe gitu untuk tidak terkena hacker gitu data-data ini gitu. Ya, karena tidak ada pemateri, ini berbagi pengalaman aja kayaknya Bu ya. Jadi kalau Ibu yang bertanya tadi? Gimana Pak? Saya nggak, barusan sinyalnya jelek. Oh ya, kita itu kan kalau saya lihat, ini saya ingin juga berbagi pengalaman aja kalau dengan pinjaman online itu kan mungkin modusnya seperti zaman waktu kartu kredit juga seperti itu kan, hampir mirip-mirip lah seperti itu. Nah, itu kan, tapi apakah yang syariah seperti itu kan seperti itu kan pertanyaan. Ini yang memang perlu kita ada pencerahan itu. Tetapi Mbak Elsa tadi keburu live katanya, jadi kita tidak bisa mendapat informasi lebih banyak lagi. Ya, cuma saya juga tadi dikira materinya sampai sudah komplit semuanya, sehingga membagi waktunya apa namanya sangat singkat, gitu seperti itu. Iya, iya betul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siang Pak, sudah ada konfirmasi. Ya. Bu Marita tidak bisa hadir. Ya, terus? Dan keduanya tidak konfirmasi, yang sisa 2 lagi. Yang sisa 2 lagi tidak konfirmasi. Yes. Oke, kalau begitu saya minta keputusannya dari apa namanya, dari pelaksana, ketua pelaksana atau dari direktur lah Pak Asep, seperti itu. Karena tidak ada Pak, kita break saja. Gimana Pak Iqbal? Ya. 2 orang tidak ada ya? 3 orang. Oh, 3 orang. Ya, kalau tidak ada, kita we can stop here and then break and then ya. Oke, kalau begitu saya selanjutnya kembalikan ke Mbak Silviana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all of presenter and Dr. Nurmawan. And the last, ladies and gentlemen, the next program is lunch break for information or participation attending at 1 p.m. To continue session 2 panel discussion. Thank you. Oke, dimohonkan tolong diumumkan kepada next presenter untuk siap-siap jam 1 masuk. Bisa di oke. Untuk sesi berikutnya, sesi 2, mohon kepada presenter sesi 2 mulai jam 1, nanti sebelum jam 1 harus sudah masuk ruangan dengan moderator yang sama, Pak Dr. Nurmawan, Yuni Mogot dan Husnita, Afrilianto Satria Pratama, Muhsin Al-Fikri, dan Anggi Wahyu Rahmadani, yaitu untuk sesi 2. Kami mohonkan Anda semua hadir tepat waktu jam 1 nanti dan mempersiapkan slide-nya. Dan bila ada halangan tidak akan hadir, tolong beritahu panitia ya. Oke, terima kasih ya. Selamat menikmati makan siang Anda. Have a nice lunch. Thank you. Terima kasih Pak Asep. Izin lab dulu ya. Yo. Turun nuhun Kang. Bapak Zulin ini luar biasa hadir terus. Ibu Salamah juga. Aduh.
Hebat. Izin live dulu Pak, istirahat. Silakan Bu. Turnuhun Pak Kak, istirahat, izin live. Assalamualaikum. Sana.
Nah, Mas Kak, itu si drivernya tuh bisa masuk di gerbang, cara aku Mas Kak juga. Ya itu tuh, kumaha? Kamar lima bisa, itu mah tuh bisa kunaon? Nah, jalan kaki wae.
Mas Suling.
Mari kita mulai, silakan. Oke. Bisa langsung saja Pak Syep? Ya, silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di sesi kedua setelah kita makan siang, tentu saja dalam posisi fit dan bugar ya. Pada sesi 2 ini kita akan memulai dari pukul 13.00 sampai 14.30 dengan di sini ada 4 presenter yang akan menyajikan papernya. Tetapi sebelum saya memanggil satu persatu, saya ingin memastikan dulu apakah semua presenter sesuai dengan agenda itu sudah hadir semuanya, bisa mengikuti untuk mempresentasikan. Sudah hadir Pak. Pak Yuni atau Saudara Yuni Mogot ada ya? Ada Pak. Kemudian Aprilianto. Pak, ada. Aprilianto ada? Ya, ada Pak. Ada. Kemudian Muhsin Alfikri. Hadir Pak Dokter. Terus Anggi Wahyu Rahmadani. Hadir Pak. Ya. Kalau berdasarkan waktu, kalau di sesi pertama ada 6 presenter, waktu 1,5 jam atau 90 menit, itu pas per orangnya 15 menit kalau hadir semuanya. Sekarang alhamdulillah di waktu 1,5 jam ke depan, kita mulai pukul 13.00 sampai 14.30, ada 4 presenter, jadi kita bagi menjadi 90 dibagi 4. Ya, 80 menit ya, 20-20, saya pikir 10-nya nanti kan ada berbagai komen, mungkin juga dari panitia, Pak Direktur ya akan mengomentari. Jadi ada waktu sekarang lebih leluasa lagi untuk presenter itu untuk menyajikannya. Jadi sekarang, tapi tetap waktunya saya pikir 10 menit saja untuk presentasi, tetapi dialognya nanti kita atau diskusinya itu sampai 10 menit begitu. Kita mulai diawali dengan Saudari Yuni Mogot dan Husnita dengan paper berjudul Hubungan Jaringan Komunikasi dan Gerakan Kampanye Pembuatan Vaksin Corona melalui Twitter pada akun portal berita @detik.com. Kepada Saudari Yuni Mogot, disilakan untuk presentasi selama 10 menit dan setelah itu kita melakukan diskusi. Disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Host mohon Ibu Husnita dijadikan co-host supaya bisa share screen. Terima kasih. Sudah Bu, silakan. Silakan Bu, sudah dijadikan co-host. Terima kasih. Suara Pak Muhsin itu musiknya. Mohon maaf Bu Yuni, ini saya atau Bu Yuni nih yang... Enggak, silakan. Oh, silakan. Soalnya tadi dari moderator disampaikan Ibu Yuni yang presentasi. Mohon maaf ya. Jadi saya malah menunggu. Saya malah menunggu. Enggak, silakan. Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Izinkan kami akan mempresentasikan terkait dengan judul pada siang hari ini, yaitu hubungan jaringan komunikasi dan gerakan campaign vaksin corona melalui Twitter pada akun detik.com, pemanfaatan social network analysis. Ya, saya dengan Ibu Yuni nanti akan mempresentasikannya. Baik, saya mulai dengan slide pertama.
Pembuatan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 bukanlah perkara mudah. Berbagai pengujian perlu dilakukan untuk memastikan vaksin tidak mengakibatkan efek samping. Oleh karena itu, vaksin COVID-19 membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses produksinya. Nah, pada akhir April 2020, WHO sudah mendapatkan 71 calon vaksin COVID-19. 5 calon vaksin sudah masuk uji klinis, sedangkan sisanya masih dalam uji praklinis. Pada Juli 2020 di Indonesia, hashtag virus corona mulai banyak diperbincangkan, terutama pada media sosial Twitter. Akun Detik.com adalah salah satu portal berita yang ikut mengkampanyekan vaksin corona. Hashtag ini muncul akibat simpang siurnya informasi dari beberapa peneliti yang mengklaim telah menemukan vaksin corona, sementara banyak pula bantahan jika vaksin tersebut sedang dibuat dan diuji coba. Nah, sehingga setiap ada pembahasan mengenai virus corona 19 dan cara menanganinya, hashtag vaksin corona kerap ditautkan oleh para user di Twitter. Nah, dari latar belakang tersebut, kami melakukan penelitian dengan fokus pertanyaan, apakah terdapat hubungan jaringan komunikasi dan gerakan kampanye pembuatan hashtag vaksin corona melalui Twitter pada akun portal berita Detik.com. Kami melakukan penelitian ini dengan pemanfaatan social network analysis. Penelitian ini menggunakan 3 landasan teori dengan tingkatan grand, middle, dan apply teori. Teori tindakan sosial dari Max Weber kami jadikan sebagai grand teori dengan asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan peranata sosial, merupakan 2 konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Akun Detik.com melakukan tindakan kepentingan campaign untuk mendapatkan respon atau umpan balik dari pengguna sosial media Twitter. Teori agenda setting dari Maxwell kami jadikan sebagai middle teori untuk memperkuat tindakan sosial yang dilakukan oleh akun Detik.com di Twitter. Nah, teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menarik yang dimiliki oleh sebuah berita kepada publik tentunya. Dengan kata lain, media mampu atau membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Oke, kemudian apply teorinya kami menggunakan computer mediated communication dan ini adalah inti dari teori dalam penelitian ini. Menggunakan pendapat dari Joseph Walter mengungkapkan bahwa terdapat 3 perspektif yang mengkaji tentang CMC ini. Yang pertama adalah impersonal, kedua interpersonal, yang ketiga adalah hypersonal. Nah, dalam komunikasi daring sering menunjukkan komunikasi nonverbal seperti hashtag, emoticon, istilah-istilah dalam dunia maya seperti LOL gitu ya, load of load, OOTD, out of the day gitu ya, dan lain-lain. Nah, secara sederhana, perspektif komunikasi interpersonal mengungkapkan bahwa tidak adanya petunjuk nonverbal dapat dijembatani dengan penyesuaian sikap. Nah, artinya pengguna sosial media sering menyamarkan identitasnya melalui akun, kadang-kadang menggunakan akun palsu atau memakai nama orang lain. Nah, agar tidak gampang diidentifikasi oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah, kemudian komunikasi hypersonal itu terjadi ketika seseorang merasa nyaman untuk mengekspresikan diri dalam saluran komunikasi media daripada langsung berkomunikasi dengan manusia, yaitu face to face gitu ya. Jadi kenyamanan itu dirasakan, maka mereka menjadi lebih tertarik menggunakan media. Nah, kemudian pendekatan yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah dengan tadi sudah sebutkan social network analysis, yaitu mengukur dan memetakan pola jaringan aktor dari perannya yang berdasarkan jenis relasi dan tipe relasi. Nah, adapun teknik pengumpulan data, yaitu pertama kita harus menentukan kata, hashtag, dan akun sosial medianya. Kemudian crawling data bisa dengan tweet lampau atau live streaming tweet dengan menggunakan aplikasi berbasis web.netlytic.org. Kemudian visualisasi analisa jaringan kita menggunakan software GPI 092. Nah, kemudian hasilnya adalah yang pertama kami temukan
397 dataset ya di Netlytics yang dapat di-recall oleh aplikasi berbasis web ini. Nah, dari hasil datanya yang diperoleh terbentuk sebuah visualisasi jaringan komunikasi. Terdapat banyak sekali aktor yang berkomunikasi ataupun berinteraksi di dalam jaringan campaign #vaksin corona. Nah, yang paling besar adalah Karni Ilyas, Detik Finance, dan Detik Health. Nah, kemudian kami menggunakan GP juga, menggunakan layout Frogherman. Di sini terlihat visualisasi jaringan komunikasinya. Nah, kemudian kami juga menerjemahkannya secara kualitatif bahwa, sebentar. Jaringan dalam relasi yang digunakan pada jaringan kampanye Detik akun Detik.com, virus corona mempunyai tipe relasi yaitu direct, mempunyai arah dengan dengan arah simetris atau dua arah. Nah, hal ini terlihat dari penilaian level aktor. Seperti kita akan menggunakan yang namanya degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, dan eigenvector centrality. Terlihat seperti gambar. Nah, kemudian selanjutnya hasilnya kami membagi menjadi 4. Bagaimana degree centrality itu ternyata menggambarkan seberapa dekat aktor dengan semua aktor lain di dalam jaringan tersebut. Nah, kedekatan diukur dari berapa jalur aktor bisa menghubungi atau dihubungi aktor lain di dalam jaringan. Nah, dari software yang kami gunakan ternyata nilai closeness centrality yang tertinggi yang mendekati 1 adalah Detik.com. Nah, kemudian terkait dengan between centrality, berdasarkan perhitungan data yang di software juga, GP 092, nah nilai centrality itu dipegang oleh akun Detik.com dengan memiliki 5 tingkatan sentralitas. Akun yang memiliki sentralitas paling besar itu adalah Karni Ilyas, ya. Nah, jadi sentralitas keperantaraan penting karena berkaitan dengan kontrol. Manipulasi informasi menentukan informasi dan menentukan keanggotaan aktor dalam jaringan. Jadi akun Detik.com memiliki nilai paling tinggi sebagai sentralitas perantara, ya, karena dia dijadikan sebagai keyword di sini gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah eigenvector centrality. Ini adalah menunjukkan seberapa banyak jaringan yang dipunyai oleh orang, organisasi, institusi yang mempunyai relasi dengan aktor. Ya, nah nilai eigenvector centrality yang paling tinggi di dalam analisis ini adalah Karni Ilyas, yaitu 1. Baik, itu yang kami temukan di dalam analisisnya. Untuk selanjutnya, bagaimana analisis secara kualitatifnya akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Husnita. Saya lanjutkan. Sudah pas time. Jadi waktunya 10 menit sudah. Oh, sudah habis. Ya, tapi barangkali ada yang ingin, tetapi waktunya disingkat saja 2 menit karena perlu dialog juga, kita ada waktu nanti. Oke, terima kasih Pak. Saya sampaikan dalam singkat saja bahwa kampanye tagar vaksin corona ini ditujukan kepada jumlah khalayak yang besar melalui media komunikasi. Nah, munculnya media sosial memberikan arah baru terhadap pendefinisian ulang hubungan khalayak dengan media. Khalayak tidak lagi pasif di sini, tetapi dia juga tidak terisolasi, tetapi aktif di dalam memproduksi konten-konten media. Dan pada saat yang bersamaan, mereka pula yang mendeskripsikan konten-konten tersebut. Nah, inilah analisis kami, ada 3 teori yang kami gunakan. Dari teori yang pertama, grand teori tindakan sosial, di sini Weber mengatakan bahwa struktur sosial dan peran sosial merupakan 2 konsep yang saling berkaitan dan membentuk tindakan sosial. Di mana di sini saya sampaikan ada tindakan kepentingan, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Dari sisi teori agenda setting, di sini sudah nyata-nyata menunjukkan bahwa media massa mampu membuat apa yang penting menurut dia menjadi penting pula bagi masyarakat. Di sini akun Detik.com menggunakan tagar vaksin corona itu sebagai pengait gitu ya, sehingga berbagai informasi tentang vaksin corona akan muncul di sana. Begitu juga dari sisi CMC teori, di sini Wood and Smith mengatakan bahwa CMC menganalisis segala bentuk komunikasi antara
antar individu ataupun antar individu dengan kelompok yang saling berinteraksi melalui komputer. Dalam hal ini melalui jaringan internet. Nah, di sini kami menemukan ada 3 karakter pada akun Detikom itu, yaitu multimedia, mereka menggunakan teks dan gambar, kemudian interaktif, ini cirinya para user menggunakan tagar vaksin corona ini melakukan interaksi baik mereply ataupun meretweet ya. Dan yang ketiga adalah sinkronitas. Interaksi pada CMC yang dilakukan pada media sosial Twitter ini real time, tidak mengenal waktu. Nah, berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Netlytic, ORG, dan GP092, maka kesimpulannya adalah yang pertama, dalam hubungan jaringan komunikasi dan gerakan kampanye akun Detikom ini, dengan menggunakan tagar vaksin corona di Twitter, telah membentuk sebuah model komunikasi visualisasi jaringan, yang tadi nampak pada gambar hasil penelitian. Di mana di sana terlihat bahwa beberapa aktor sentral dalam penyebaran berita tersebut, salah satunya yang paling populer adalah akun Karni Ilyas. Yang kedua, tipe relasi. Tipe relasi dalam jaringan sosial Twitter akun Detikom ini sifatnya adalah directed relations atau mempunyai arah bersifat simetris. Terlihat pada gambar tadi yang garisnya ada dua arah panah. Nah, yang ketiga, jenis relasinya. Jenis relasi antar aktor serta peranannya dalam jaringan sosial Twitter dengan keyword tagar vaksin corona tadi menunjukkan bahwa relasi komunikasi telah terjadi. Demikian mungkin paparan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni, Teteh Yuni ya, sama Teteh Husnita yang telah menyampaikan paparannya. Disilakan, kita memiliki waktu di sekitar 8 menit ke depan untuk memperdalam, mempertajam dari materi yang tadi disampaikan. Silakan, bisa di raise hand-nya supaya kelihatan. Oh iya, langsung saja Pak Asep. Silakan. Kalau sambil menunggu mungkin dari audiens yang lain yang ingin bertanya, saya ingin mungkin mengawali aja ya. Ini saya kira ini adalah presentasi yang bagus dari Ibu Yuni dan Ibu Snita. Terima kasih sudah berbagi penelitian Anda kepada kami di sini. Tadi juga hasil penelitian Anda juga menarik dengan menggunakan social network analysis. Dan ini saya kira akan nyambung juga dengan kajian dari Profesor Lim yang tadi pagi. Ya, sebenarnya dia juga banyak berbicara di situ. Dan saya sendiri juga banyak tulisan saya, beberapa tulisan saya juga berbicara tentang sosial media atau media secara umum. Nah, saya ingin mengomentari sedikit saja, atau mungkin sebenarnya minta penjelasan dari Ibu Yuni dan Ibu Snita. Ketika tadi salah satu kesimpulannya adalah ditemukan jaringan sentralnya pada Karni Ilyas, Karni Ilyas. Nah, pertanyaannya mungkin sebaiknya kita tidak pernah berhenti kepada temuan bahwa Karni Ilyas menjadi sentral di situ dalam jaringan ini. Mungkin mesti ada penjelasan mengapa Karni Ilyas menjadi sentral dalam jaringan yang ibu temukan dalam penelitian ini. Nah, ini mungkin kalau bisa sampai sedikit ada penjelasan ke situ, nah saya kira ini akan lebih menarik dan insight yang kita dapatkan mengapa dari hasil penelitian ini. Saya kira itu. Mungkin bisa dijelaskan di sini ya. Terima kasih Pak Asep. Bu Husnita mungkin bisa ditampilkan kembali gambar visual jaringannya ya. Jadi dari di situ mungkin bisa kelihatan, bukan hanya satu sebetulnya Pak. Jadi ada 3 yang paling menonjol. Akun Detik Health, Detik Finance, dan akun Karni Ilyas. Tapi kenapa kok Karni Ilyas yang paling tinggi? Mungkin alasan yang utama adalah karena Karni Ilyas ini merupakan public figure, sehingga dia bisa menarik para user itu untuk yang mau dicari mana nih. Oh, pasti ke Karni Ilyas dulu. Nah, kira-kira mungkin begitu. Ini akan terlihat bagaimana jaringannya dengan kita melihat visualisasinya. Dalam penelitian ini juga maksud kami adalah memperkenalkan metode SNA tadi, Pak, ya. Bagaimana kita dalam penelitian kuantitatif ternyata bisa dibantu oleh
dua aplikasi ini. Yang kebetulan kami gunakan adalah Netlytic dan GP 092. Mangga Bu Husnita mungkin bisa ditunjukkan slide ketiga ya dengan penjelasannya, Mangga. Oke. Ada gambar akan terlihat Pak bahwa jaringannya seperti apa gitu. Ini sudah terlihat ya? Sudah Bu? Silakan. Sudah. Mangga Bu, Ya. boleh di zoom mungkin ya. Jadi saya akan coba di sini menjelaskan bahwa kita mengambil keywordnya itu adalah akun detik.com gitu ya. Nah dari masa kita menjaring hashtag vaksin corona itu bulan April sampai bulan Juni ya, April, Mei, Juni, 3 bulan, kita melihat nih pergerakan dari hashtag ini gitu ya. Nah dari data yang kita ambil kemudian kita masukkan ke Netlytic itu, maka muncullah beberapa akun gitu yang aktif ya, me-tweet, me-replay gitu ya, dan di-retweet kembali oleh akun-akun yang lain. Nah, muncullah 3 tadi yaitu Karni Ilyas, Detik Finance, dan Detik Health gitu ya. Nah, cluster ini dia nanti akan membuat degree lagi gitu ya. Nah, dari Karni Ilyas ini terlihat di gambar di sini bahwa ada 37 degree Karni Ilyas ya dari 5 besar ini ya, artinya jelas Karni Ilyas sebagai public figure dan memang menjadi tokoh yang sering dilihat tweetnya gitu ya, karena berangkat dari ILC mungkin gitu ya dengan kritisnya, maka akhirnya muncullah bahwa akun Karni Ilyas lah yang memang memiliki degree tertinggi dari hashtag vaksin corona dengan menggunakan keyword vaksin corona. Sosial medianya senternya adalah detik.com. Begitu kira-kira Pak penjelasannya. Oke, Pak Syed, ada komentar? Cukup? Oke, sedikit saja. Apakah penjelasan kualitatif tadi dimasukkan juga dalam penelitian ini atau dalam paper Ibu Husni dan Ibu Yuni? Ada Pak, ada. Ya. Tadi memang ada 3, tapi kan di kesimpulan Anda tadi mengarah kepada Karni Ilyas yang paling ini kan. Nah itu juga maksud saya ini ada penjelasan kualitatif, tidak berhenti kepada dalam papernya ya. Ada Pak, dalam papernya ada. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, ini juga ada pertanyaan di chat. Bagaimana insight ini dapat digunakan oleh pemerintah? Atau insight ini paling bermanfaat untuk siapa? Barangkali bisa dijelaskan. Baik, saya coba jawab pertanyaan. Jadi penerapan social network analysis ini banyak sekali ya bisa dimanfaatkan. Pertama bisa dari sisi bisnis ya, dengan menggunakan SNA bisa menganalisis dan meningkatkan aliran komunikasi pada organisasi ya, baik itu karyawan maupun perusahaan sendiri. Kemudian dari sisi hukum atau legal, nah SNA ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jaringan kelompok atau kriminal dan teroris ya, dari menelusuri komunikasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi key player pada jaringannya. Terus kemudian SNA ini juga dapat digunakan oleh social network site ya, seperti Facebook menggunakan SNA untuk identifikasi dan rekomunikasi potensi teman yang berdasarkan temannya siapa gitu ya. Kemudian penerapan SNA ini juga bisa dilakukan oleh organisasi sosial network, sosial dan masyarakat, menggunakan SNA untuk melihat konflik kepentingan yang tersembunyi di dalam pemerintah, lobby, dan bisnis-bisnis. Nah, yang terakhir SNA juga bisa digunakan untuk network operation, misalnya perusahaan telekomunikasi, telepon gitu ya, telkom, kabel, mobile, menggunakan SNA ini untuk mengoptimalisasikan struktur dan kapasitas jaringannya. Nah, kira-kira itu adalah manfaat atau apa jenis-jenis penelitian yang bisa dilakukan menggunakan metode SNA ini. Oke, terima kasih Mbak Husni. Kebetulan pas sekali ya, pas sekali 2 pertanyaan dijawab dengan waktu yang tepat dan jawaban yang insya Allah tepat juga. Mudah-mudahan bagi yang tidak kebagian waktu untuk bertanya di sesi ini bisa juga menghubungi atau berdiskusi dengan Mbak Yuni dengan Mbak Husnita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Husni, Teh Husni dan Mbak Husnita ya, Teh Yuni Mogot.
Selanjutnya kami panggil presenter kedua, yaitu Saudara Aprilianto Satria Pratama. Sudah hadir ya? Siap, hadir Pak. Oke. Akan menyampaikan materi tentang kekuasaan media sosial atas reinventing government dalam melawan birokrasi, perspektif Weberian. Sama, disilakan waktu selama 20 menit, 10 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk diskus. Disilakan. Baik, terima kasih Pak. Boleh dibantu untuk ini, saya belum bisa share screen soalnya. Coba kepada host. Masih disabled. Sudah Pak, silakan. Mohon izin ngecek dulu apakah sudah terlihat. Sudah terlihat Bapak-Bapak ya, Ibu-Ibu. Selamat siang, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama kali tentu perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Sungguh saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dalam acara yang baik ini. Saya Satria dari Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan paper saya yang memang masih berlangsung, Pak, terus terang. Jadi ada beberapa analisis yang barangkali lack of data nanti. Namun demikian, karena keperluan konferensi ini, kami memutuskan untuk tetap mengajukannya terlebih dulu. Jadi paper saya ini berupaya untuk menghubungkan atau menganalisis hubungan antara birokrasi sebagai salah satu wajah pemerintah dengan salah satu Internet of Things ya, dalam hal ini sosial media. Presentasi saya insya Allah terdiri dari 6 halaman, sebagaimana yang sudah disarankan oleh panitia, dan semoga saya bisa menyampaikannya dalam waktu yang sudah diberikan atau kurang. Baik, judul dari paper saya adalah Kekuasaan Media Sosial atas Reinventing Government untuk Menggantikan Birokrasi Weberian. Dari judul ini saja, saya kira sudah dengan jelas terdengar bahwa analisis yang akan saya lakukan adalah analisis power relation ya. Jadi ada hubungan kekuasaan yang kemudian saya gunakan untuk menghubungkan media sosial dengan birokrasi, khususnya antara dua jenis birokrasi yang sedang berhadapan-hadapan itu, yaitu birokrasi Weberian atau old birokrasi atau existing birokrasi, kemudian yang satunya adalah reinventing government sebagai alternatif penggantinya. An overview, ada beberapa hal yang secara umum barangkali perlu saya sampaikan di awal. Yang pertama, bahwa penelitian ini akan mengkaji bentuk penguasaan media sosial atas reinventing government ketika berhadapan dengan birokrasi Weberian dalam penyelenggaraan urusan publik. Tentu saja nanti akan ada case yang saya gunakan untuk memancing analisis ini. Penelitian ini penting menurut saya setidak-tidaknya bukan hanya karena menawarkan reinventing government sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan birokrasi Weberian, tapi juga karena berupaya untuk menjelaskan proses penguasaan media sosial atas reinventing government. Ya, karena background saya adalah political science, jadi saya berusaha untuk menyampaikan proses power relation itu, proses penguasaan itu. Penelitian ini kemudian mencatat melalui kasus ya, seberapa cepat penanganan kebocoran draft rancangan undang-undang pajak pertambahan nilai 9 bahan pokok terutama yang akan diajukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada DPR RI.
Studi ini menggunakan reinventing government dan birokrasi Weberian sebagai konseptual framework untuk menganalisis kasus secara ilmiah. Penelitian ini baru mengambil data melalui surat kabar, baik berupa data yang visible maupun yang sayable. Dan pada akhirnya penelitian ini berupaya untuk menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa alih-alih berpihak pada birokrasi Weberian, media sosial dengan segala karakteristiknya itu justru berada pada sisi reinventing government. Dan bukan hanya berada pada sisi reinventing government, media sosial melalui karakter-karakternya kemudian menguatkan reinventing government itu. Iya darurat ya, dia ada kabar moderator Pak Hadi itu sakit, belum sembuh. Biasa tekan di sesi. Pak Chef minta di unmute dulu untuk komunikasinya. Pak Chef. Pak Chef. Sorry. Oh ya. Nggak apa-apa Pak. Baik, saya lanjutkan Pak, mohon izin. Ya, dilanjut. Baik, yang kedua, meskipun tadi memberi kekuatan atau penguatan, media sosial kemudian masih memberikan tantangan juga bagi implementasinya. Apalagi media sosial memperkuatnya dalam kerangka kekuasaan. Baik, ada case problem statement dan metode penelitian yang saya sajikan pada slide ketiga ini. Kasus yang ingin saya angkat untuk bisa dianalisis adalah penghentian sementara rencana pelaksanaan PPN sembako oleh Kementerian Keuangan karena bocor ke publik. Jadi penghentian sementara karena bocor ke publik itu adalah satu kata kunci penting yang harus disajikan dalam satu waktu. Oleh karenanya, saya mencoba untuk mengajukan rumusan masalah. Jadi bagaimana kekuatan media sosial itu atas konsep birokrasi. Nah, metode penelitiannya masih manual, studi kepustakaan, literatur review, dengan mengumpulkan data dari berbagai surat kabar dan web page atau halaman web. Dan seperti yang kita tahu, saya kira kemarin juga sudah dijelaskan pada hari pertama, pagi hari, baik oleh Prof. Pur maupun Prof. Bedi Hadis, di mana metode ini merupakan turunan dari metode penelitian kualitatif yang merupakan turunan juga dari perspektif non-positivistik dalam melihat realitas sosial politik. Dengan demikian, subjektivitas bisa diakui menjadi kebenaran meskipun harus dengan intersubjektivitas. Selanjutnya, saya sedikit masuk ke analisis. Kasusnya kan jelas ya, jadi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan saat itu untuk menerapkan PPN sembako. Saya kira pemerintah juga sudah mengkalkulasi itu. Untuk bisa menerapkannya pasti pemerintah sudah mengkalkulasi itu, dan berita terakhir mengatakan bahwa sembako yang dimaksud adalah sembako jenis premium gitu. Jadi memang ada kategorisasi yang sudah dibuat. Namun ketika bocor ke publik, meski dengan penjelasan yang seperti apapun itu, tetap saja ditolak oleh masyarakat. Saya kira ada banyak sekali berita soal itu. Nah, berarti poinnya, pemerintah dan masyarakat saat ini faktanya memiliki urgensi yang berbeda. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bertahan hidup atau survive, ya, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Data banyak sekali menunjukkan itu, sementara dalam kasus ini pemerintah berpikir untuk menumbuhkan ekonomi, dalam hal ini secara khusus mengatasi defisit pajak yang sedang terjadi. Apa yang pemerintah pikirkan itu tentu betul dibutuhkan juga, tapi tidak langsung membantu masyarakat atau memberi manfaat pada masyarakat dalam konteks ini. Nah, kasus ini kemudian sudah banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan mungkin komunikasi publik. Namun demikian, yang masih terbatas adalah ketika mengkaitkannya dengan birokrasi. Saya tertarik untuk menarik ini ke penjelasan soal birokrasi, karena dari sisi birokrasi, kasus ini jadi bisa menunjukkan bahwa media sosial itu bisa menjadi alternatif power source
sumber kekuasaan untuk mempercepat proses perubahan birokrasi. Kalau kita lihat apa yang Kementerian Keuangan lakukan itu pun juga merupakan bagian dari birokrasi prosedural, birokrasi Weberian tadi. Ketika ditanya pasti jawabannya ini sudah sesuai prosedur, setelah pembahasan internal kami harus ke DPR dan seterusnya dan sebagainya, yang masih dalam posisi mengalienasi masyarakat. Oleh karenanya, saya kira media sosial bisa ditempatkan untuk menjadi sumber kekuasaan baru, sehingga memicu perubahan atau pergeseran birokrasi lama ke birokrasi baru. Result, discussion, and recommendation. Jadi, sebagaimana kita tahu, ini karena terbatasnya halaman yang bisa saya sajikan, saya jadi memadatkan saja secara tekstual. Birokrasi Weberian itu kan kira-kira punya karakter yang seperti saya tulis di situ. Ada hierarkisme di situ, formalistik, struktural, dan berbasis prosedur. Sementara yang saat ini dibutuhkan adalah birokrasi berbasis reinventing government, di mana dispersi kekuasaan atau kewenangan harus mulai diterapkan, ada informalitas di situ, semi struktural, dan tentu saja yang menjadi sentrum adalah hasilnya, bukan lagi prosedur. Nah, disadari atau tidak, media sosial hari ini telah mendorong terjadinya perubahan birokrasi, atau paling tidak memantik diskusi soal perubahan itu. Yaitu ketika media sosial kita gunakan, dia bisa menarik atau menuntut birokrasi untuk memberikan respon yang cepat, kemudian menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek sekaligus in the same time. Dan itu kan berarti people centric, rakyat centric, bukan lagi prosedur centric, apalagi state centric. Ruang kekuasaan sendiri, menurut Benedict Anderson, hanya akan diisi oleh satu sentrum politik. Satu ruang kekuasaan tidak mungkin diisi oleh lebih dari satu kekuatan. Begitu juga dengan birokrasi, saya kira. Jadi saya percaya bahwa kita tidak akan melihat dua jenis birokrasi dalam suatu ruang secara terus-menerus. Yang sudah ada akan selalu di-challenge oleh yang baru, dan transisi itu saya kira sedang terjadi. Apalagi dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial. Media sosial oleh karena itu memiliki kekuasaan atas birokrasi, baik konsep reinventing government atau Weberian. Jadi ketika reinventing government berhadapan-hadapan dengan birokrasi Weberian, maka media sosial ada di atas mereka berdua dalam tanda kutip. Tapi kemudian media sosial lebih melekat pada konsep reinventing government karena karakter-karakternya daripada Weberian state. Nah, pada akhirnya secara teoritis, jika dikonsolidasikan dengan baik, media sosial dapat menjadi akselerator, katalisator di konsep reinventing government untuk pada akhirnya menggantikan birokrasi Weberian. Konklusi, halaman terakhir, kesimpulan. Jadi seperti yang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kan kita tuh ketemu sama pemerintah, berurusan dengan negara itu setiap hari. Di kantor, di lampu lalu lintas, di dompet juga kita ketemu sama STNK, KTP, SIM, dan seterusnya. Tapi kalau kita rasakan, kalau kita renungkan, sebetulnya terjadi perubahan dalam diri negara hari ini jika dibandingkan dengan bertahun-tahun atau pada periode sebelumnya, terutama terkait dengan seberapa cepat, seberapa responsif mereka bekerja, meskipun harus viral duluan, meskipun harus bocor ke publik duluan. Artinya, melalui media sosial, tanpa disadari, kita tuh berpotensi untuk mengubah cara negara melayani kita pelan-pelan. Namun tetap saja transisi ini kan masih nanggung ya, masih halfway gitu. Apalagi kasus bocornya itu kan terjadi secara unintended, tidak sengaja. Oleh karenanya saya kira ada rekomendasi juga dari paper saya ini bahwa sudah saatnya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi mumpung media sosial itu bisa
membantu kita untuk memperbaiki atau menggeser atau menyempurnakan birokrasi tadi, maka kita punya momentum juga untuk sekaligus mengutuhkannya menjadi reinventing government. Saya kira untuk hal-hal yang kecil bisa kita gunakan, misalnya dengan menempatkan anak-anak muda dalam struktur birokrasi supaya bisa menjadi lebih dinamik dalam bergerak. Kemudian misalnya menyederhanakan regulasi atau mempersyaratkan birokrasi untuk punya media sosial. Jadi saluran untuk masyarakat memberikan masukan atau compliments itu bisa semakin luas. Saya kira itu, Bapak Ibu, saya sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih lack of data ya, masih berangkat dari analisis, hipotetis barangkali. Demikian barangkali nanti ada masukan yang konstruktif, tentu dengan senang hati kami menerima. Oke, terima kasih Bapak, kami kembalikan. Pak Satria, kami ucapkan terima kasih. Silakan barangkali ada yang mau ingin ditanyakan oleh audiens. Selama 10 menit dari sekarang. Silakan. Di chat ada pertanyaan dari Pak M. Arifin. Saat ini governance birokrasi mayoritas berbasis digital. Masalahnya untuk masyarakat wilayah pedesaan dan zona 3T. Ini saat ini governance birokrasi mayoritas berbasis digital. Masalahnya untuk masyarakat wilayah pedesaan dan zona 3T akan saat kesulitan akses birokrasi yang berbasis digital. Bagaimana pendapat saudara mengatasi masalah atau case tersebut? Itu yang silakan Pak Satria. Baik, terima kasih Pak. Saya kira juga di dalam konsep Weberian itu kita bisa temukan satu karakter di mana political will adalah konsep yang sangat penting gitu. Weberian state kan punya beberapa konsep turunan gitu ya, termasuk di dalamnya adalah negara punya kekuasaan, punya keabsahan, punya kewenangan untuk melakukan apa saja, menggunakan semua sumber daya yang ada untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau memang tidak ada political will ke sana atau keinginan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu. Jadi saya kira secara politik ya, kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi hal-hal teknis seperti itu, saya kira yang pertama sekali adalah political will. Jauh di atas teknis, kita mesti terlebih dulu memastikan bahwa para pengambil keputusan di atas sana, decision makers, memang harus punya political will untuk menganggap yang pertama bahwa ini adalah persoalan yang penting. Dan yang kedua, ketika soal ini sudah bisa menjadi diskursus yang sampai ke level tinggi seperti itu penting, maka saya yakin semua sumber daya, termasuk alokasi anggaran, berbagai amunisi, kekuatan, sosial politik, bahkan konsolidasi masyarakat pasti juga bisa diharapkan ke sana. Jadi saya memilih untuk tetap menjawabnya secara politis, bahwa cara mengerjakan itu semua di atas teknis adalah political will-nya dulu yang mesti dikonsolidasikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang muncul di chat. Barangkali disilakan pertanyaan lain. Nah, ini masih di chat dari izin bertanya Bapak, masyarakat butuh. Sebentar. Masyarakat butuh makan atau bertahan hidup, sementara pemerintah ingin menumbuhkan ekonomi untuk membayar pajak. Kenapa ini bisa terjadi? Iya, terima kasih Pak. Saya kira Dan itu konsep governance birokrasi. Oh ya, dijawab dulu ya itu. baik Pak, saya kira itu salah satu challenge ya. Saya lebih memilih untuk menggunakan frasa atau diksi challenge daripada kegagalan atau failure dari konsep representasi sih memang.
Di Indonesia saya kira konsep representasi itu mendapat tantangan demikian besar karena harus kita akui ada jarak yang demikian jauh antara masyarakat yang diwakili dan orang-orang atau pejabat politik yang katanya mewakili. Karena jauhnya jarak antara yang diwakili dan yang mewakili itu bersamaan juga dengan persoalan-persoalan teknis, karakter bangsa Indonesia secara keseluruhan, itu membuat apa yang terjadi di bawah tidak langsung bisa dirasakan oleh para pejabat publik yang punya kewenangan untuk memutuskan atau tidak memutuskan sesuatu. Jadi ketika pertanyaannya adalah masyarakat butuh makan atau bertahan hidup, kemudian yang di atas ingin menumbuhkan ekonomi untuk membayar pajak, saya kira masing-masing dari aktor ini, baik masyarakat yang di bawah maupun decision makers yang di atas, memang sedang dalam hubungan yang sedang tidak terkoneksi dengan baik. Ada challenge untuk konsep representasi yang jadi PR kita bersama. Begitu, Pak. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya, 5 menit. Masih ada pertanyaan ini. Dari Ibu Maimunah Mahmud. Dengan konsep governance birokrasi berbasis digital memudahkan untuk pelayanan dan juga tidak melihat itu siapa. Namun aparat yang di bawah, semisal RT, RW, lurah, malah tidak bisa memantaunya. Ini gimana? Apa problem IT atau problem apa ini? Silakan dikupas oleh Pak Satria. Iya, saya kira kembali ke tadi ya Pak, untuk urusan teknis itu sangat bisa dikonsolidasikan dalam berbagai bentuk. Namun demikian, kalau dilihat secara politik tentu yang penting adalah menjalankan satu tata kelola pemerintahan yang baru tadi. Jadi ketika hari ini birokrasi Weberian masih berjalan, tapi sebetulnya separuh-separuh karena ketika viral misalnya, ketika bocor ke publik misalnya jadi berhenti. Itu kan membuktikan bahwa prosedur itu tidak lagi seharusnya mendapat panggung utama gitu. Jadi ketika ada pertanyaan dengan konsep governance birokrasi berbasis digital memudahkan untuk pelayanan, saya kira iya. Dan tidak melihat siapa, iya. Namun demikian, misalnya RT, RW, lurah malah tidak bisa memantau, betul. Maksud saya itu adalah persoalan teknis yang bisa dicarikan jalan keluarnya. Adapun esensi dari apa yang saya sampaikan adalah kita punya momentum ketika semakin banyak orang yang menggunakan media sosial ini atau digitalisasi proses ini untuk semakin menyempurnakan proses birokrasi dari yang sebelumnya birokrasi Weberian berbasis hierarkis menuju reinvented government. That's all, Pak. Oke, masih tersisa 1 menit. Barangkali ini Mr. Samim Nur. Any question? Do you understand? Ini unmute. Okay, thank you. Yes, I try to understand some of the language, though I have some barriers in Indonesian language, but I learned some of your language from one of my friend. Yeah. When I was studying at AIT. Yeah. So at that time I have some Indonesian friends. Also. Oke, terima kasih. Thank you, Mr. Samim. Jadi Mr. Samim itu kalau bahasa kitanya ngerti, cuman susah mengucapkan katanya seperti itu. Barangkali seperti itu Pak Syef ya. Ya. Oke, waktunya sudah habis untuk sesi Pak Satria. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Satria atas papernya yang telah dipresentasikan. Dan langsung saja kami panggil untuk materi atau presenter ketiga yaitu Pak Muhsin Al-Fikri ya. Nah, ini perlu diperkenalkan juga, ini sahabat dekat saya. Sudah zaman jadi wartawan kecil-kecilan sudah banyak ngobrol dengan ini. Silakan
materinya atau papernya judulnya itu peran dan tantangan humas digital di era society. Waduh, ini sudah ke depan ya, sudah poin ini poin. Jadi disilakan 5.0 itu seperti apa tantangan media itu. Disilakan 10 menit presentasi, 10 menit kita berdialog. Mohon izin Pak. Kebetulan saya satu tim dengan Pak Musin. Kalau Pak Musin, ini saya minta izin share screen-nya dari saya, gitu. Minta izin di silakan Ibu Siti Wido. Disilakan. Waduh. Ya barangkali Pak Musin namanya. Kita berbagi peran ya, Pak Dokter. Ya siap. Kita berbagi peran. Ini saya penulis pertama, Ibu. Kalau tertulis Pak ini Bu Siti dari awal, yang saya panggil malah Bu Siti lebih dulu. Oleh karena itu silakan Bu Siti. Oke, sebentar Pak ya. Sudah ada ya Pak ya? Ya. Ya, mohon izin Pak. Ini sambil belajar ya. Saya mau pakai bahasa Inggris ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Thanks to moderator. Okay, let me introduce my team. My name is Siti Widaretno and I'm with Mr. Musin Alfikri. And now I'd like to share with you about our paper. This paper discusses about role and challenge of digital public relation in the Society 5.0 era. Okay. For the background of this paper, as we know, Industry 4.0 is marked by robotics, artificial intelligence, and Internet of Things. And Industry 4.0 has disrupted various professions, including public relation. Public relation can be replaced by robots. And then how about Society 5.0? Society 5.0 aims to achieve a human-centered society, so everyone can enjoy a high quality of life. And digital PR has been applied in various public, private, and non-profit organizations. Political actors also use digital public relations. And in this paper, in this research, we use qualitative approach with descriptive method for secondary data from document and other literature. And how about the research results? Public relation competence requires a unique combination of intuition, research, empathy, emotion, and unlimited creativity. This is a limitation of artificial intelligence. So the transformation of PR needs to take the following steps. Yeah, what step? First step is tell about the skill. So public relation must improve technological and non-technological skill. And for the second, content personalization. PR practitioners must be creative and able to communicate personally. And third steps about collaboration. So in this digital era, PR needs content creator, videographer, infographic, digital marketing, so PR must collaborate. And step 4 about integrity. This is the important, yes. In this disruption era, PR faced with fake news. PR must be accountable, transparent, and answer not only the needs of stakeholders, but also all citizens. And the last, creative and understand global trends. We must combine digital technology and global trends with PR function. And what are the challenges of public relations? First, we can see the growth of high-tech, healthcare, internal communication, investor relation, company mergers to professional services and public affairs.
And second, understanding of the language and culture from different countries is very important. And the third is about research. It takes a research and rational parameters in every major PR program. And then fourth, about education. Education related to PR knowledge. And fifth, about the recruitment. Recruitment related to level of competition become PR. And six, about technology. Technology tell about ability to use technology in their work. And then seven is about tactics, yeah. Good tactics for PR targeted. And eight, strategic counsel. In the future, strategic counsel will be needed because PR has rules in determining decision. And then ninth, the reputation of PR, leader must understand that PR is linked to company reputation. And the last is very, very important. It's about ethics. All PR activities based on professional ethics. Okay, so about the conclusion, entering Society 5.0 era, public relation profession is required to metamorphose into digital public relation. Digital public relation has a number of opportunities and challenges that need to be anticipated by PR actors. Maybe this is the end of my presentation. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your presentation, Mbak Siti Widaretno. Yeah, maybe there is a question, please, to us. Yes, I have a question, if you allow me. Okay, please, Mr. Samim Noor. Thank you. Thank you very much, and thank you. Special thanks goes to presenter Siti Widaretno. Okay. I call Siti. Okay, it would be better. So my question is basically about yes, this is an interesting topic, but I'd be happy if she will discuss it more elaborately. I think the presentation becomes too short to understand these sophisticated topics. So digital technologies and public relations, is it your topic? So far I understand. Okay, thank you. This is really very interesting topic. So my questions or my queries is about in any developing countries or in any underdeveloped countries like what should I mention that, like Bangladesh or Pakistan, or something like that, or Asian or Southeast Asian, in this region, the countries are less, comparatively, they are less developed in ICTs and technology. So we are just trying to access in public services. We are just trying to deliver our services through the mechanisms of ICTs or information and technologies. So in that context, we have some limitations. We have some barriers. So how would, according to your own perception, according to your own research analysis, how do you identify or what are the major barriers to get access into ICTs or digitalizations process, especially in these regions? So do you think transformations in ICTs is really simple and easy, especially for this bloc or for these countries? And if not so, then why? Okay, please, Siti Widaretno. So one switch or comment with Okay, thank you for the question. Maybe here is Mr. Musin. Mr. Musin will answer this question. Yeah, okay. Okay. Hello, Mr. Musin.
Pak Musin. Ask your friend Mr. Musin to answer from Karena beliau yang akan menjawab katanya tadi administration. sudah siap. Or director to give answers. It's not my paper. I didn't do the research, so I didn't understand. Tapi pertanyaannya, apakah ada halangan-halangan, hambatan-hambatan dalam menerapkan humas itu ke dalam bentuk digital? Kira-kira apakah ada? Apakah mudah ketika transformasi humas itu ke digital? Itu apakah memang ada barrier itu hambatan-hambatannya kira-kira seperti itu pertanyaannya. Itu ya. Apakah akan mudah kalau sudah pindah ke digital itu? Gitu. Lalu apakah sebaliknya justru masih ada hambatannya? Ya. Kalau dalam pertanyaan penelitian seperti itu, faktor penghambat dan pendukung gitu. Itu barangkali itu Mbak Siti ya disampaikan. Yeah, okay. Okay, maybe I'd like to answer your question. I think it's related to technological capabilities. So VR in 5.0 era must have competencies about technology. Yeah. Yes, like that. Sorry, can you hear me? Okay. I hear you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Okay, maybe Mr. Musin will answer this question because he asked me. He will answer this question. Yeah. Okay. I think we can skip these questions, and if you have any more questions, then we can proceed. From my side, thank you. I got your point. We have another question, Pak Nurmawan. Iya. Ini saya menunggu ini Pak Tatang yang selalu bertanya ini, aktif bertanya, always the question. Please. Waktu masih banyak, sekitar 5 menit lagi masih ada waktu untuk sesi ini. Kalau tidak ada bisa ditutup juga. Ada, Pak Abdul Hafid tuh angkat tangan. Oh iya. Boleh ya. Silakan Pak Abdul Hafid. Sorry saya tidak. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Hatur nuhun para senior. Tadi disampaikan oleh pemateri the transformation of VR society. Oke, membutuhkan banyak step ya. Ada kreativitas dan understanding global trend, lalu kemudian integrity dan sebagainya, skill. Pertanyaan saya, bagaimana dengan misalkan mungkin pernyataan atau konsepnya dari Peter Beger itu, bahwa sekalipun dunia sudah sangat mengglobal dari berbagai macam dimensi, tapi pasti ada ruang-ruang kosong yang tidak mungkin ditempuh atau ditembus oleh kemajuan zaman, termasuk mungkin teknologi tadi. Kira-kira gimana menjelaskannya? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Siti. Oke, thank you Pak. Ya, mohon maaf tadi Pak Musin menyampaikan ada sedikit hambatan teknis ya. Saya bantu ya sedikit ya. Iya, oke, sudah jadi ternyata. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ini menarik sekali ini bagaimana humas ya, public relation ini menghadapi tantangan ke depan ya, bukan hanya era 4.0 saja, tapi bagaimana menjangkau era society 5.0 ini. Betul, di dalam nanti itu era robotik dan artificial intelligence itu akan dominan ya, tetapi tentu saja ini tidak akan bisa menggantikan peran humas ke depan ya, karena
kompetensi PR ini membutuhkan kombinasi yang unik ya, antara intuisi, kemudian juga ada nalar, ada empati, kemudian juga emosi, serta kreativitas yang tidak terbatas, yang tidak bisa digantikan oleh robot ataupun artificial intelligence gitu ya. Nah jadi ini tentu saja tidak perlu khawatir lah gitu ya, para praktisi humas ke depan. Tetap saja karena profesi ini memerlukan satu pendekatan yang lebih bersifat emosional ya, empati, sehingga bisa menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaannya, kemudian juga tentang organisasinya ya. Bahkan saya kira ke depan mungkin hal seperti itulah, karena di era society 5.0 ini unsur-unsur emosional ya, nilai-nilai kemanusiaan itu lebih dikedepankan daripada era industri 4.0 yang dianggap sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Sehingga saya kira humas ke depan ini memiliki satu peluang yang lebih besar, meskipun tentu saja tantangannya akan lebih besar juga gitu ya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu barangkali tambahan dari saya, Ibu Siti. Terima kasih. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan juga, ini mungkin sebenarnya pola pikir yang berbeda ya antara 4.0 dan 5.0 ya. Jadi ketika kita berbicara di 4.0, heavy-nya itu adalah kepada teknologinya dulu gitu ya. Jadi bagaimana sih teknologi itu benar-benar bisa mendisrupsi semua lapangan pekerjaan. Tapi ketika kita berbicara 5.0 itu kita berbicara orangnya dulu gitu ya, people-nya dulu gitu, human-nya dulu gitu, manusianya dulu ya. Jadi itu sudah terbalik ya pola pikir yang seperti itu ya. Jadi bukan teknologinya dulu, tapi kita sebagai manusia kita memanfaatkan teknologi tersebut ya. Maka tadi disampaikan adalah bagaimana sih nanti seorang PR ke depannya, humas itu ke depannya, itu dia yang harus mengendalikan teknologi itu. Dan itu bagaimana caranya, ya itu tadi ditambah dengan kreativitas tadi ya. Kalau terus humas itu ya dengan sisi konvensionalnya seperti saat ini, ya dia tidak akan bisa gitu ya. Tapi dengan dia mencoba mendigitalisasi humas dan lain sebagainya, itu bukan berarti pekerjaan dia akan hilang, tapi itu akan menambah nilai dia gitu. Seperti itu barangkali ya. Jadi ini adalah pola pikir yang berbeda saja. Walaupun penerapannya antara 4.0 dan 5.0 itu sebenarnya hampir sama, tapi kita berangkat dari humannya dulu kalau untuk 5.0 seperti itu. Ya. Sudah? Barangkali ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, dicukupkan saja. Intinya barangkali dari pembahasan ini tentang peran dan tantangan humas di era 5.0 itu, saya pikir tidak mesti harus diresahkan ya. Setiap apa yang terjadi yang sudah diprediksi ternyata toh bisa dilalui juga ya oleh kita semua. Alvin Toffler, kemudian para juga futurolog menerawang masa depan, dan itu begitu sangat mengkhawatirkan, tetapi ketika dijalani bagi kita ya biasa-biasa saja. Toh kita juga secara emosi, secara intelek beradaptasi dengan zamannya. Terima kasih kepada pemateri Pak Musin dan juga Teh Siti Widaretno yang tadi belum saya sempat dipanggil karena memang di jadwal atau di catatan itu hanya ada satu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Musin dan Mbak Siti Widaretno. Dan selanjutnya terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Nun. Assalamualaikum. Last one presenter yaitu Anggi Wahyu Rahmadani. Mbak Anggi, Teh Anggi, Bu Anggi sudah hadir di forum ini. Ya, baik Pak, sudah. Oh ya sudah, oke. Suaranya coba dites voice dulu. Bu Anggi, tes voice dulu. Ya, cek apakah suaranya pelan. Ya, halo Pak, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas?
Belum jelas. Ya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Tidak sejelas Bu Siti Widane Retno. Supaya nanti tidak ada masalah, tidak ada noise di dalam penyampaian. Ya, apakah suaranya sudah bisa, Pak? Cukup ya, mungkin itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Disilakan. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk dibantu melakukan share screen ya, Pak. Iya, silakan host untuk membantunya. Ini siapa yang silakan host. Sambil jalan, Mbak Anggi, bisa aturannya tadi seperti sama ya, 10 menit presentasi, 10 menit kita untuk dialog. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Moderator dan host yang sudah untuk membantu melakukan. Saya kenalkan. Saya dekan rekan saya Muhammad Gebrina Rizky Nantanah dari Universitas Negeri Malang. Dengan semangat kami mempersembahkan paper yang berjudul dengan efektivitas media belajar IPS terhadap kreativitas peserta didik melalui podcast. Next PPT. Ya, dalam potret fenomena yang beredar saat ini, mengkritisi dan menyikapi akan sebuah informasi yang ada saat ini bukan membuat kita akan semakin lengah. Akan tetapi, bagaimana ide inovasi ini dapat dicanangkan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang membuat peserta didik memang terkurung dalam waktu yang cukup lama, seperti adanya pembelajaran online, dan berbasis mobile e-learning dengan adaptasi pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan mutu dan keberhasilan untuk mendukung pembelajaran online dan meningkatkan kreativitas peserta didik dalam bidang literasi maupun numerasi. Next PPT. Dalam pandemi COVID-19, di mana pembelajaran jarak jauh memang mengutamakan dengan adanya keterbatasan waktu, di mana peran-peran pembelajaran memang sudah dijadwalkan dalam seefektif dan seefisien mungkin. Mengutip pada pendapat Ahmad 2016, di mana tidak sedikit peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS, itu merasa kewalahan dan bosan akan materi pembelajaran yang mana terpacu pada penghafalan materi, kemudian mereka merasa menjadi suatu minat belajar mereka akan semakin menurun, sehingga itu sangat disayangkan sekali ketika peserta didik itu kurang memahami, mengeksplor lebih jauh, bahkan menyelami materi yang ada dalam pandemi COVID-19 seperti ini. Hal ini menjadi ketergantungan sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fahmi 2017, di mana peran dari media pembelajaran itu menjadi hal yang sangat signifikan. Sumber belajar yang memang mempengaruhi dari media belajar untuk mendukung proses penyampaian materi. Dan agar tidak menjadi permasalahan isu-isu dalam pendidikan, sehingga penerapan dari teknologi maupun inovasi pengembangan dari media belajar di tengah pandemi ini sangat diutamakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada M. Gebrina, dipersilahkan. Belum muncul suaranya M. Gebrina. Halo. Halo. Apakah
Apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Belum. Suaranya belum jelas. Halo? Ya, Tes, sedikit 1, lagi. 2. Belum. Tes 1. Oke. 1, 2. Sampun enggak? Oke. Terima kasih Bapak Moderator. Selanjutnya itu terkait metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D atau pengembangan. Alasan Masih kurang Pak Gebrian ya. Adapun alasan penulis untuk memilih penelitian ini karena penelitian ini sangatlah relevan untuk mengembangkan sebuah produk pendidikan seperti pada media belajar. Penelitian ini meliputi dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu yang pertama pengumpulan informasi sebagai data awal, yang kedua perencanaan produk, yang ketiga pengembangan produk. Dikarenakan keterbatasan waktu, peneliti hanya mampu melakukan beberapa kegiatan pokok yang mendukung literasi ilmiah kepenulisan ini untuk mengembangkan produk pembelajaran. Next slide. Solusi dan conclusion. Berdasarkan penyajian tersebut, kami menggagas sebuah inovasi pembelajaran yang mendukung e-learning. Media pembelajaran juga mempengaruhi pada motivasi pembelajaran peserta didik, salah satunya yang terkonsep dalam pembelajaran IPS di tengah pandemi COVID-19. Dan pengembangan media belajar podcast ini merupakan model cipta yang kreatif untuk mengakses semua pembelajaran dengan mudah dan fleksibel. Dalam pembelajaran IPS, media belajar melalui podcast ini lebih mengarahkan pada kreativitas peserta didik dalam berdiskusi aktif. Namun dalam diskusi aktif ini juga melibatkan pada penggalian informasi yang lebih detail pada pembahasan agar materi IPS dapat dikupas secara tuntas. Pembelajaran jarak jauh tentu tidak menjadi suatu hambatan maupun tantangan dalam pengoperasian maupun pemanfaatan efektivitas media belajar dalam NUNU 2016. Pembelajaran IPS tentu sangat terpadu sehingga membutuhkan media belajar yang luas, namun tetaplah efisien. Dengan demikian, kami mengusung podcast sebagai media belajar alternatif untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran IPS. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya. Untuk presentasi waktu cukup 7 menit. Disilakan kepada audiens untuk bertanya mengenai paper yang tadi disampaikan. Sudah ada yang angkat tangan tuh Pak Nurmawan. Oh iya, saya baru lihat. Yani Arinda. Ya, baik, terima kasih moderator dan penyampaian presentasi yang cukup menarik. Saya hanya ingin menanyakan terkait tentang evaluasi pembelajaran yang nantinya akan diimplementasikan ketika mata pelajaran IPS ini benar-benar dilakukan melalui podcast. Nah, itu bagaimana evaluasinya? Kemudian apakah memungkinkan podcast ini juga bisa meng-create atau mengkomodir peserta didik yang kemudian kemampuannya itu audio, visual, dan juga kinestetik. Terima kasih, moderator. Demikian pertanyaan saya. Langsung dijawab saja oleh presenter. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Ya, jadi menurut kami terkait dengan evaluasi pembelajaran dalam media podcast itu kami kemas bagaimana dalam evaluasi pembelajaran memang sangat memperhatikan terkait dalam penyampaian dari susunan silabus,
kemudian dari RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga peserta didik itu diajak untuk meningkatkan kreativitas, terutama dalam hal public speaking, karena hampir sebagian besar peserta didik IPS itu sangat menyukai pembelajaran di luar kelas. Terkait dengan gaya belajar, memang menjadi hal yang mendasar ya, karena peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, terutama dalam teknik belajar. Mereka ada yang mengandalkan tentang audiovisual, mereka ada yang mengandalkan kinestetik, namun dengan demikian, media belajar podcast tersebut memang mengusung bagaimana keterpaduan antara gaya belajar menggunakan audiovisual dengan gaya kinestetik maupun dengan gaya belajar yang memang sekiranya bisa membuat peserta didik itu lebih aktif dan lebih cepat untuk memahami sebuah materi, mengingat dengan adanya saling berkomunikasi maupun berinteraksi dalam hal sharing-sharing pembelajaran. Mungkin dari saudari Gebrina, apakah ada tambahan lagi? Silakan. Untuk saya cukup moderator dan lagi. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Audiens yang lain, disilakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, atau ini oh ya ada. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Hafid. Salah satu pembelajaran yang menarik itu dengan menghadirkan konteks, terlebih pembelajaran IPS. Bagaimana cara menghadirkan konteks melalui media podcast? Dan bagaimana juga pembelajaran dari sisi nilai atau value melalui podcast? Silakan, saudari presenter. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk menjawab terkait dengan menghadirkan konteks. Memang dalam pembelajaran IPS memiliki beberapa pendekatan, terutama dalam pendekatan keterpaduan dalam pembelajaran, kemudian pendekatan dalam lingkungan, sehingga peserta didik bisa peka terhadap lingkungan yang memang sejatinya dapat mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dengan tujuan peserta didik dapat mengenali dalam lingkungannya, kemudian kebudayaan-kebudayaan dengan berbagai macam tema-tema yang tersaji. Selain itu, dalam konteks materi IPS memang tersaji dalam beberapa bagian disiplin ilmu, terutama dalam geografi, sejarah, kemudian ada ekonomi, antropologi, dan lain-lainnya, sehingga masing-masing disiplin ilmu tersebut menjadi salah satu koherensi maupun relevansi dalam pembelajaran IPS yang dapat kami sajikan, kami angkat dalam konteks materi. Kemudian untuk nilai value atau nilai-nilai yang dapat diambil dari peserta didik melalui media belajar podcast ini menjadikan peserta didik itu dapat memiliki wawasan terbuka, memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui literasi digital maupun dengan berbagai macam media belajar yang ada. Terima kasih. Apakah dari rekan saya ada tambahan? Silakan, ada tambahan barangkali dari saya. Untuk pembelajaran podcast melalui media podcast ini, menurut saya yaitu lebih menekankan peserta didik untuk mampu atau berani untuk mengaktualisasikan public speaking dalam pembelajaran IPS saat ini, apalagi di saat ini pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Demikian, terima kasih. Oke, gimana? Masih ada? Sesuai dengan kontrak waktu yang sudah disiapkan, maka berakhir sudah materi atau penyampaian presentasi dari 4 presenter.
Ya. Thank you for all presenters. Kami kembalikan kepada panitia, pada host, dan selanjutnya waktu kami disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sipiana atau host untuk menghandle cara selanjutnya. Ini langsung atau ada ini dulu Pak Nurmawan? Ada Ya, karena memang kalau berdasarkan waktu kita masih ada tersedia sekitar 5 menit, maka untuk 5 menit ke depan kita break saja dulu. Ya. Ya, oke, terima kasih. Okay, hello everyone. I'm supposed to be a participant in the third session, but unfortunately, due to the schedule moderator Pak Hadi Nur Amin cannot join the conference, so I will take over his role as a moderator. So I will be a moderator for the session, for the third session. Okay, firstly, I would like to introduce myself. My name is Dede Sharif, and actually I was listed as
participant and would like to deliver my presentation in the third session, but Pak Hadi, the real moderator, cannot join this conference. So the committee suddenly appointed me to be a moderator for the session. Okay, to begin with, I would like to remind all the participants for the third session that as mentioned by the moderator before, that all participants, each participant has 10 minutes for presentation and 5 minutes for discussion. You can deliver your presentation both in English or in Bahasa Indonesia. So there are 1, 2, 3, 4 and there are 4 presenters for third session. The first one will be Pailan Setia, and then Kinta Najma Elvinaro, and the third will be Titis Torikut Tias, and the last one for the third session will be Nilam Sari. I have received a confirmation that the first presenter, Pailani, will not join the presentation today. So I will move to the second presenter, Kinta Najma Elvinaro, yang nanti akan menyampaikan materi presentasi berjudul Cyber Islamic Environment dan Moderasi Beragama di Media Sosial. Kintan punya waktu 10 menit untuk presentasi, lalu kemudian nanti ada 5 menit untuk discussion. Host tolong bantu untuk di-able presentasinya. Silakan Kintan. Oh, sebentar, saya akan perkenalkan dulu. This presenter is a student in Sociology Department, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Silakan Kintan. Ya Pak, terima kasih banyak. Sebelumnya sudah ada belum Pak? Suaranya kurang kenceng sepertinya. Oh ya, kalau sekarang gimana Pak? Udah ya, sekarang ada? lebih jelas. Ya, Silakan. kalau ininya PowerPoint-nya udah ada? Belum. Oh, belum ada? Belum. Sudah bisa di-share gitu Kintan? Udah, ini lagi udah share. Ya, kita memulai dengan perkenalan dulu, mungkin nanti setelah screen-nya keluar bisa dijelaskan. Halo, Kintan. Ini kayaknya malah yang lain kayaknya. Ibu Nilam ini malah. Halo. Kintan masih ada di situ? Are you still there? Okay, for the third session, we will have 4 presenter, and the time will be very limited until 13 to 30. Halo, Kintan. 2. Sepertinya ada problem dengan perangkat, Pak.
Jadi di ke skip aja dulu. berikutnya. Okay, we will skip the first presenter and then I move to the second presenter, Titis Torikutias. Sudah hadir di sini? Halo. Titis Torikutias will deliver paper entitled Understanding Islamic Populism on Social Media, Muslim Millennial Experiences and Voices. Titis, are you already connected with the conference? Titis is not here, probably. Okay. And then I will move again to the fourth presenter, Ibu Nilamsari. Ibu Nilamsari, can you hear my voice? Halo, Ibu Nilamsari. Yeah, anyone in the third session, please unmute and then Ibu Nilam. Halo, Ibu Nilam. Yeah, I can see you in the screen. Ya, Ibu Nilam. Ya, Bapak moderator. Ibu Nilam siap ya? Because the previous presenter are not ready yet, so the opportunity will be yours now. Ya, Ibu Nilam ya, sudah siap ya? Oke, bentar Ibu Nilam. Para hadirin, kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Nilamsari yang berjudul Manufacturers Respond to Digital Halal Certification Services, A Case of Banda Aceh City Indonesia. So, Ibu Nilam in Banda Aceh. Ya, betul, Pak. Ya, Ibu Nilam, selamat bergabung dengan acara ini. Dipersilakan Ibu Nilam, 10 menit untuk presentasi dan nanti 5 menit untuk diskusi ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator ya yang saya hormati ya atas kesempatan yang diberikan ya. Bapak Ibu partisipan ya seminar sekalian yang saya hormati ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nilamsari ya dari Febi Win Araniri Banda Aceh ya. Dan paper ini ya kami tulis ya bersama dengan Ibu Rina dan Bapak Nuzul Putra yang kebetulan hari ini tidak berhalangan ya, tidak bisa hadir bersama kita ya di seminar ini ya. Dan adapun ya paper ya yang kami ajukan ini adalah berjudul analisis ya respon produsen terhadap pelayanan sertifikasi halal ya di era digital di kota Banda Aceh. Ya. Izinkan sebentar saya men-share ya slide yang sudah dipersiapkan ya. Belum muncul Bu screen-nya. Iya Pak ya, sebentar.
Apa sudah kelihatan nih Pak sekarang? Belum Bu, belum kelihatan, Belum. belum. Oh. Oke. Sekarang sudah kelihatan ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian ya, terkait judul yang tadi barusan kami paparkan ya, terkait dalam hal ini ya, sebagaimana barangkali yang kita maklumi ya, bahwasannya peran pemerintah ya di sini sangatlah penting ya dalam memfasilitasi proses dari sertifikasi halal ya. Yang mana hal ini tentunya bisa kita maklumi ya, kenapa harus diurus secara baik ya proses sertifikasi halal ini ya, tentunya akan bertujuan ya agar supaya ya produk ya Indonesia ya tentunya dalam hal ini dapat berkontribusi dan berkompetisi di pasar halal global ya, dan sekaligus juga dapat ya nantinya menjamin produk halal ini untuk bisa dikonsumsi ya bagi umat muslim tentunya ya. Selanjutnya Kemenak ya di sini tentunya memiliki peran yang sangat penting ya dalam melakukan pemetaan ekonomi syariah, juga ya tentunya memiliki peran yang sangat strategis ya sebagai regulator ya dalam dalam berkembangnya industri halal ya. Kemudian sebagaimana ya fakta yang kita ketahui bersama bahwasanya populasi ya jumlah ya penduduk itu ya semakin meningkat ya per tahunnya, kemudian ada kesadaran ya konsumen ada kesadaran ya dari konsumen terhadap ya kehalalan, keamanan, kesehatan suatu produk ya. Kemudian juga potensi pasar halal ini kita tahu ya semakin meningkat ya. Dan juga ya dicatat ya per tahunnya ini terdapat kurang lebih 15.000 ya produk yang mengklaim ya sebagai produk halal ya. Nah ini perlu ya pensertifikasian tentunya ya dengan adanya banyak ya produk-produk yang akan ya atau yang telah ya ingin memperpanjang sertifikasi halalnya ya. Dan sebagaimana diketahui juga di sini Aceh ya sebagai salah satu provinsi ya yang fokus mewujudkan syariat ya di daerahnya ya. Ini di berbagai aspek ya tentunya, termasuk juga mencakup di sini aspek ekonomi ya. Dan Aceh ya sebagaimana yang telah dilakukan penelitian di sini, Aceh memiliki sektor ya yang paling penting di potensial ya untuk bisa dikembangkan kemudian adalah di sektor keuangannya, pariwisata halal dan juga produk halal ya. Kemudian di sektor produk halal ini tentunya pelaku usaha ya, produsen memerlukan ya sertifikasi barang maupun jasa yang sudah barang tentu.
dan mereka membutuhkan dukungan ya pemerintah untuk membantu kelancaran proses pensertifikasian produk yang tentunya mereka hasilkan ya. Jumlah penduduk ya di Banda Aceh saat ini ya di laman resmi wali kota ya tercatat Banda Aceh penduduknya 249 sekian jiwa ya, beragama Islam itu sebanyak 222.000 ya sekian jiwa, Protestan 717 jiwa, Katolik 538, Hindu 39 jiwa ya, dan Buddha ini agak lebih banyak ya yang non muslimnya berbanding yang lain sekitar 2.755 jiwa ya. Ini ya berdasarkan ya kajian awal ya didapati dari tahun Ibu Nilam, sorry to interrupt you because the time is very limited. You only have 2 minutes left, Ibu. Oke, baik. Jika memang demikian, karena waktu juga barangkali sangat terbatas ya, saya langsung saja kepada hasil penelitian. Oke. Di sini ya karena ada beberapa hal ya terkait dengan penelitian tadi bagaimana respon ya produsen terhadap pelayanan sertifikasi ini ya, kita dapati ya hasil ya penelitian di sini. Yang pertama adalah terkait dengan perform atau pelayanan yang disajikan oleh Kemenak dan LPPOM ya, didapati bahwasannya pelayanan sertifikasi halal ya di sini masih sepenuhnya dilayani oleh LPPOM ya, MPU kalau di sini MPU ya, MUI di sini disebut MPU seperti itu. Adapun peran Kemenak di sini hanya bersifat konsultasi ya, semua lebih banyak ya penghandlean pengurusan itu dilakukan oleh LPPOM MPU ya. Sosialisasi sudah dilakukan namun belum optimal ya. Pelayanan online juga sudah diberikan namun kebanyakan dari produsen ya yang melakukan sertifikasi agaknya lebih senang ya manual melakukan sertifikasi halalnya langsung datang ya seperti itu ke LPPOM MPU ya. Kemudian juga dari sisi produsen ya responnya untuk kewajiban sertifikasi halal ini ya, mereka menyambut baik karena memang ada hal positif yang didapat ya di sini. Kemudian juga dari sisi pelayanan dianggap cukup baik, namun dari sisi sampai terbitnya ya ini kalau boleh proses jangka waktu ini kalau boleh diperpendek ya, dan diakui juga kalau label halal ini oleh mereka berpengaruh ya terhadap perkembangan market penjualan mereka, ada peningkatannya dari sisi penjualan. Dari sisi biaya juga relatif murah karena memang untuk nanti turun ke lapangan para auditor itu produsen tidak perlu ya membayar, hanya retribusi saja ya, dan itu pun bergantung kepada skala perusahaannya ya. Kemudian memang sudah ada fasilitas online, tapi mereka sendiri ya mengakui bahwasannya memang lebih suka ya, lebih senang langsung berurusan kepada langsung mendatangi ya seperti itu dalam pengurusan sertifikasi halal ya. Ada sedikit lagi terakhir barangkali dari ya, Bu, silakan. Pak akademisi di sini ya.
memandang bahwasanya dalam pelayanan ini ya masih belum optimal ya. Pelayanannya tadi ya sebagaimana yang disampaikan oleh produsen terlalu lambat. Nah ini lambatnya ini perlu dicari solusi ya, barangkali nanti tim auditor perlu diperbanyak kalau boleh LPPOM MPU ini ya menggandeng banyak akademisi ya untuk barangkali nanti bisa dibantu ya sebagai LPH. Sekarang ini kan dimungkinkan untuk LPH mengaudit produk dan ya. Oke, Ibu. Baik. Itu saja barangkali dengan keterbatasan waktu yang diberikan. Kita kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Okay, thank you, Ibu Nilamsari, for the presentation. And then I will open question and answer session. And please, for those who write, okay, you can directly unmute and deliver your question. Silakan langsung saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat ya, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih Ibu Nilam atas presentasinya. Mungkin sedikit intronya adalah dari hasil penelitian di tahun 2019, yakni sebelum pandemi itu sempat diproyeksikan bahwa sektor pariwisata halal akan memiliki kontribusi lebih jauh dan lebih banyak, bahkan melonjak tajam. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi di kedudukan yang tetap, yakni dari Global Muslim Travel Index 2019 itu kita masih di nomor 1 untuk sektor pariwisata halal, kemudian disusul Malaysia. Nah, menurut penelitian Ibu bersama rekan-rekan, bagaimana urgensi lembaga terkait untuk membantu memulihkan industri pariwisata halal, mengingat kita kemarin sampai hari ini masih pandemi, apa yang bisa dilakukan dan dalam rangka membantu begitu, karena kalau dilihat dari segi birokrasi, kemudian kemudahan akses dari lembaga untuk para produsen belum terlalu suportif, dalam arti jangankan untuk kehalalan, untuk hak paten, kemudian hak dagang reguler saja kita masih banyak PR begitu Bu. Sementara untuk meningkatkan atau memulihkan saja kita harus melakukan apa dan bagaimana urgensinya dari lembaga yang mungkin Ibu teliti atau sempat Ibu cari tahu perannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nilam dijawab langsung. Terima kasih atas pertanyaan. Ini kebetulan penulis yang lain tidak bisa bergabung ya, jadi saya mencoba ya sepengetahuan saya ya. Ini untuk penelitian yang saya lakukan ya, kebetulan banyak dari produsen atau pelaku usaha ini bergerak di bidang makanan dan minuman mereka ya. Jadi restoran apa misalnya atau rujak berlabel A ya, kemudian meminta sertifikasi halal ya. Jadi memang ini adalah tadi kan sebagaimana saya sebutkan bahwasanya sertifikasi yang potensial di Aceh ini sendiri adalah tadi pariwisata, makanan dan minuman ya diantaranya. Nah ini lebih melihat ke sana ya. Jadi respondennya memang kebetulan yang memang mereka bergerak di bidang makanan dan minuman ya. Sementara tadi betul di sini pun kami yang sepengetahuan saya ketahui ya ada beberapa objek ya pariwisata halal yang dikembangkan. Nah ini tentunya pariwisata halal ini sangat terkait dengan nanti yang makanan dan minuman yang mereka coba tawarkan ya. Nah untuk juga ini kan saling makanan pariwisata ya. Kalau untuk mendukung pariwisata tentunya harus didukung juga ya oleh makanan minuman yang tersedia ya di pariwisata ya, di objek pariwisata yang kita sediakan. Jadi memang ini harus
Ya, artinya memang sangat penting ya kedua-dua objek ya, sektor ya, sama-sama harus dijalankan ya. Selain juga hari ini ya Aceh juga ya konsentrasi kepada apa tadi konon ya, konon keuangannya. Jadi 3 sektor ini yang kita coba ya, coba ya dengan perda atau konon ya pengaturannya seperti itu. Ya, gitu Bu ya, kira-kira ya. Ya, mungkin ini masih ada satu penanya Bu untuk Ibu dari Ibu Salamatul Alfiah. Silakan Bu, boleh langsung saja Bu. Singkat saja supaya nanti kita menghemat waktu untuk yang lain. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu presentasinya menarik sekali walaupun Ibu dengan segala keterbatasan yang ada. Barangkali yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana jaminan yang bisa diberikan oleh perusahaan dan juga tanggung jawab moral oleh instansi yang mengeluarkan jaminan sertifikasi terhadap konsumen. Artinya apakah sudah pasti ketika perusahaan itu memperoleh sertifikasi kehalalan, dia hanya akan menjual produk barang yang halal. Karena mohon maaf itu seringkali terjadi, dia menjual produk halal, tapi ternyata di sisi lain dia juga menjual produk lain yang mungkin pada sebagai kita seorang muslim barangkali halal. Salah satu contoh, rumah makan misalnya, dia menjual makanan halal tetapi juga menjual minuman-minuman yang dalam ajaran Islam itu diharamkan. Yang kedua, bagaimana kalau ada sengketa berkaitan dengan kehalalan? Itu siapa yang akan menangani sengketa itu? Terima kasih. Itu Bu ya poinnya. Oke, Ibu Nilam. Baik, sudah jelas ya poinnya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu ya yang sudah memberikan pertanyaan mengenai produk dan produk makanan minuman untuk kehalalan ini ya. LP POM dengan auditornya tentunya tidak saja melihat ya misalnya tadi katakan rujak misalnya ya, rujak A ya, merek dagang A, bukan saja misalnya buah-buahannya ini sudah tidak terkonfirmasi atau tidak dimasukkan barang yang haram ya, misalnya arak ataukah komposisi lain yang diharamkan seperti minyak babi dan seterusnya ya, bukan saja itu ya, tapi proses pengolahannya itu juga dilihat ya oleh tim auditor, oleh LP POM di sini ya, dicucinya seperti apa ya, dekat jamban atau tidak. Bu Nilam mohon maaf bisa dipersingkat saja ini baik. Baik. Jadi itu kehalalan dari hulu dan hilir artinya Ibu di sini diperhatikan ya oleh LP POM. Dan juga kalau sengketa, kami di Aceh ini punya ada wilayah hisbah ya. Nah ini juga ke depan, ini kan masih beberapa tahun ke depan ya dengan peraturan pemerintah ya. Yang diundangkan ini kan ada beberapa tahun. Nah sekarang ini masih lebih kepada hayo nih kayak seperti sosial cayo nih, ini belum sanksi itu belum ada. Kalaupun nanti ke depan memang diproyeksikan ketika melanggar ini yang mikro juga harus memang ada sertifikasi halal gitu ya. Kalau sampai waktu yang ditentukan ini biasanya akan WH ya berurusan dengan wilayah hisbah ya, atau polisi inilah ya kalau kita bilang polisi perekonomian setempat seperti itu Ibu mungkin. Makasih Pak Moderator. Baik Ibu Nilam Sari, terima kasih sudah mempresentasikan makalahnya dan juga kepada para penanya. Mohon maaf sekali saya harus strict dengan waktunya karena sangat terbatas sekali. Oke, then I will move to the second presenter, Kintan Najma Elvinaro. Kintan sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan 10 menit ya untuk presentasi, and then you have 5 minutes for discussion. Please, silakan. Terima kasih. Nah, sebelumnya minta dibantu dari panitia. Jadi waktunya sudah di. Host minta dibantu untuk, oke, sudah kelihatan, Kintan silakan. Ya, siap. Nah, terima kasih Pak.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Cinta Najwa sebagai penulis pertama bersama Bapak Dr. Dede Syarif akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Cyber Islamic Environment dan Moderasi Beragama di Media Sosial. Boleh next, Pak. Nah, jadi penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, sejauh ini pesan-pesan moderasi beragama masih disampaikan dengan cara-cara yang konvensional seperti melalui pengajian ataupun workshop dan seminar. Sedangkan cara-cara ini sudah kurang diminati oleh masyarakat digital pada era ini. Selanjutnya, ada data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menyebutkan sejumlah 67,05% pengguna internet itu didominasi oleh kalangan usia muda berusia 19 sampai 49 tahun. Dan hal ini yang menjadi peluang pengguna internet itu terpapar paham radikalisme. Data PPIM pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 84,94% yang memiliki akses internet itu terpapar paham radikalisme. Sedangkan mereka yang tidak memiliki akses internet sejumlah 15,06% itu lebih bersikap moderat. Moderasi beragama ini tuh diartikan sebagai sikap seseorang yang menjalankan agamanya berada di jalan tengah, jadi tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan, tidak ekstrem yang cenderung radikal dan intoleran, ataupun juga yang tidak bermudah-mudahan. Jadi seorang yang berada di tengah-tengah yang bijaksana menjalankan agamanya secara sewajarnya. Selanjutnya, Pak, next. Nah, mengenai cyber Islamic environment, ini sebuah konsep atau gagasan yang diutarakan oleh Jeriban, yaitu di mana Islam itu bisa mengekspresikan mereka, identitas mereka melalui internet. Banyak tokoh yang berbicara semakin religius seseorang, maka dia akan semakin tertutup dengan perubahan. Namun pada faktanya, banyak negara-negara Islam dan Islam mampu untuk menggunakan internet sebagai peluang mereka menyebarkan pesan-pesan Islam nilai Islam. Dan internet juga menjadi wadah bagi kelompok-kelompok Islam yang radikal, seperti misalkan ISIS, Al-Qaeda, dan sebagainya, itu untuk menyebarkan paham-paham mereka dan mengembangkan organisasi mereka, kelompok mereka. Nah, salah satu penelitian yang saya kutip dalam penelitian ini itu ada dari Bapak Muhammad Iqbal yang berjudul penggunaan internet oleh gerakan salafisme di Indonesia. Jadi di situ di mana kelompok salafisme ini yang cenderung radikal, mereka menggunakan internet secara berkelanjutan, secara konsisten untuk menyebarkan paham-paham mereka, dan tak jarang juga menimbulkan cyber war bagi kelompok-kelompok yang mereka anggap bertentangan dengan mereka ataupun Suaranya hilang, Intan. Masih ada? sekarang ada ya, Pak? Ada, ya, silakan. Lanjut lagi, jadi tadi ya salah satu bentuk nyata itu dari kelompok salafi yang menyebarkan paham mereka yang cenderung radikal melalui media sosial. Nah, next aja tuh. Next slide, please. Halo, hostnya, host. Slide-nya, nah, slide-nya minta dilanjut katanya ke slide ketiga. Oke. Ya, lanjutnya. Ya, ini. Suaranya ada ya? Ada, ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode etnografi virtual di mana mengumpulkan data itu dari sumber-sumber internet, data-data internet.
melalui situs-situs, aplikasi-aplikasi, bahkan yang ada di media sosial, juga melakukan wawancara secara online. Selanjutnya, Kak. Ya, studi kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu pada komunitas East Generation, di mana komunitas ini tuh berusaha untuk menyebarkan pesan-pesan atau nilai-nilai perdamaian dan ada nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya kepada halayak luas melalui media sosial. This Generation didirikan oleh dua orang yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu Pak Ivan Amalis sebagai seorang Muslim dan berkebangsaan Indonesia, juga Pak Erick Lintong dengan latar belakang sebagai seorang Kristiani dan berkebangsaan Amerika. Mereka memiliki visi yaitu untuk menyebarkan Ya, dilanjut, silakan. Di dalam Generation itu sendiri, mereka prinsip pada moderasi beragama yaitu adil dan berimbang itu terpenuhi dalam 12 nilai dasar perdamaian yang mereka gagas, yaitu salah satunya seperti menerima perbedaan, menolak kekerasan. Nah, selanjutnya mereka juga melahirkan program-program yang bermuatan moderasi beragama melalui webinar, seperti webinar yang berjudul menguatkan kelompok moderat. Dan terakhir itu ada melahirkan agent of peace atau agen perdamaian, di mana mereka yang alumni dari pembelajaran atau program-program yang ada di Generation ini berusaha untuk menyebarkan apa yang telah mereka pelajari dan mempraktekannya pada diri sendiri maupun kepada orang lain seperti itu. Lanjut aja Kak, next. Yang kesimpulannya atau hasil dari penelitian ini bahwa media sosial itu layaknya pasar bebas di mana menjadi perebutan antara kelompok yang radikal maupun kelompok moderat. Karena itu, maka peran media sosial ini perlu diambil peran oleh kelompok-kelompok moderat untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama melalui media sosial sebagai counter atau pembanding kelompok-kelompok radikal. Mungkin sekian seperti itu saja. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kintan, for your presentation. This is very popular topic. Moderasi beragama is a popular topic in Indonesia right now. So any one of you would like to ask a question, you can directly unmute your speaker symbol and deliver your question. Silakan yang mau tanya bisa langsung. Oke, kalau tidak ada, saya akan bacakan ada satu pertanyaan di chat yang saya baca. Terkait penyajian materi agama di internet dan media sosial, ada pendapat kalau kita berkumpul pada suatu majelis, misalnya majelis ceramah, maka kelak di akhirat akan bertemu lagi dengan penceramahnya. Nah, bagaimana kalau kita hanya via internet saja? Kemudian ada juga pendapat kalau belajar agama tanpa guru itu rawan. Bagaimana kalau hanya via internet atau media sosial? Jadi pertanyaannya, apa resiko dengan belajar agama di internet itu seperti apa gitu ya? Karena kita sekarang sudah pindah pada satu cara menemukan agama atau cara belajar agama yang baru. Mungkin jika dulu kita belajar agama directly to the kiai and or ustad, and we can go to pesantren, but now we can learn Islamic teaching from internet. Jadi bagaimana Kintan merespon pertanyaan tadi? Bagaimana misalnya dengan risiko belajar agama di media sosial atau di internet? Baik Kak, izin menjawab ya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan merespon pembelajaran di internet, memang ini adalah suatu yang misalnya gitu ya Pak, kemajuan zaman juga berpengaruh pada aspek-aspek tertentu termasuk juga aspek agama, di mana sekarang banyak pikiran itu
khususnya untuk generasi muda, mereka melakukan aktivitas ngaji itu melalui media sosial. Mereka mencari informasi mengenai keagamaan itu dengan merujuk kepada ustadz atau dai-dai atau ulama yang mereka favoritkan. Jadi memang ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa ini tuh sebagai fokus pribadi gitu, fokus individu. Ketika seseorang mengagumi satu ustadz, maka mereka akan terus berlangganan untuk mencari informasi keagamaan melalui ustadz tersebut, entah itu melalui YouTube atau misalnya akun pribadi dari dai-dai tersebut yang memang banyak sekarang ustadz atau ustazah yang eksis di dunia maya seperti itu Kak, di media sosial. Baik, itu ya responnya ya, Kinta. Silakan, masih ada dari yang lain? Pak Muhtarom sepertinya. Ya. Sudah unmute. Silakan Pak Muhtarom, bisa langsung. Mengenai moderasi dalam beragama ya. Jadi kalau menurut presenter, posisi pemerintah itu harusnya seperti apa sih? Kalau memang pemerintah ini bukan berdasarkan agama tertentu, namun nyatanya dalam dunia maya atau dalam sosmed, moderasi beragama itu agak-agak susah diterapkan. Nah, apakah perlu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan semacam sertifikasi kelayakan dari dai yang nantinya yang tidak mendapatkan itu berarti dilarang berbicara di depan publik seperti itu demi mencapai moderasi beragama. Mungkin seperti itu. Karena apa? Sebetulnya kalau saya lihat kan dari netizen atau warga itu membutuhkan ustadz atau panutan. Mereka mencari. Kalau di Al-Azhar itu kan mungkin ada masjid yang standby 24 jam, ustadz di situ yang bisa di-calling kapanpun untuk solusi permasalahannya diliputi warga. Jadi ada solusi langsung. Tetapi kalau di Indonesia kan tidak ada. Nah, mau tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, do you get the point, Kintan? Siap, insya Allah Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, boleh Pak? Ya. Ya, saya mencoba menjawab. Jadi kan intinya bagaimana peran pemerintah ya dalam hal ini gitu. Jadi sebenarnya kalau memang dari pemerintah itu sendiri, khususnya dari Kementerian Agama, mereka sudah mengembar-gemborkan istilahnya itu sudah mendeklarasikan perihal moderasi beragama sejak 7 hari melalui hal-hal yang tadi saya sebutkan. Hanya memang di media sosial mereka masih kalah, gitu. Kelompok-kelompok moderat masih kalah oleh kelompok radikal. Makanya kenapa di sini penelitian itu mencoba untuk membujuk kepada kelompok moderat untuk bisa, ayo dong angkat suara dan menjadikan media sosial itu sebagai peluang untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Nah, di sini peran pemerintah, kalau dari saya pribadi, pendapat saya, bahwa pemerintah itu harus bisa juga memanfaatkan peluang media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Karena Kementerian Agama sejak tahun 2019 itu telah mengembar-gemborkannya melalui buku moderasi beragama ataupun mengadakan workshop, pengajian dan seminar perihal moderasi beragama itu sendiri. Seperti itu mungkin. Ya. Kalau itu tentang sertifikasi katanya tadi Kintan disampaikan juga. Perlu enggak itu? Nah, tadi sertifikasi dai pas bagaimana? bagian itu putus-putus Kak, gimana maksudnya Mas? Iya, jadi perlukah pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa dai harus disertifikasi sebagai syarat dia bisa ceramah di depan publik seperti itu. Tujuannya agar tidak atau memastikan bahwa materi yang disampaikan itu tetap moderat. Seperti itu. Artinya nanti siapapun yang mengaku dai ingin berceramah berarti harus punya SIM. Nah, sertifikat ya. Sertifikat seperti itu. Oke. Nah, ya, sempat gitu ya, ada banyak wacana. Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Muhtarom. Silakan Kintan. Dengan program pemerintah sertifikasi dai, you respond. Bagaimana respon Kintan sebagai ya peneliti dalam bidang moderasi beragama di media sosial? Halo, Kintan? She's having a problem with her connection. Ya. Oke. But you can answer the question, but you also the second author. Oh, okay. Yeah, Kintan, can you hear me? Can you answer the question? Can you answer the question?
Oke, saya akan menjawab juga Pak Muhtarom. Jadi sebenarnya ini problematik Pak kalau sertifikasi itu. Tapi saya melihat dari sisi pemerintah memang salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sertifikasi. Nah, dengan cara itu lalu kemudian pemerintah bisa membuat sebuah semacam standar gitu, menetapkan sebuah standar, kemudian mengidentifikasi siapa saja para dai yang kemudian sweet with the standard. Jadi cocok dengan standar tersebut mungkin bisa bisa mendapatkan peluang untuk menyampaikan. Dan saya kira ya pada satu sisi itu akan menjadi lebih aman, tetapi pada sisi yang lain memang terlalu intervensi ya dalam kehidupan keagamaan, karena nanti akan menciptakan ya ada dua kelompok, ada dai yang kemudian certified, ada yang tidak tersertifikasi begitu. Dan tapi ya sejauh ini itu bisa menjadi salah satu strategi saja dan mungkin harus lebih diperbaiki. Ini jadi moderator yang jawabnya. Because I supposed to speak as well for this paper gitu Pak Muhtarom. Jadi saya ngomong juga akhirnya gitu ya. Oke, saya kira itu ya untuk presentasi dari Kintan. Kita masih sebentar lagi 1 menit, mungkin kita ada satu pertanyaan lagi terakhir. Ini dari Neng Sania. Bagaimana doktrin gerakan Salafi di media sosial merespon ya politik dan kekerasan di Indonesia? Ini harusnya Pak Asep Iqbal yang jawabnya. Ini dijawab ya Pak? Ya, silakan. Suaranya ada? Ada, ya. Ya, Kintan. Ya, silakan Kintan. Maaf, sebelumnya koneksinya, aduh. Harusnya kalau peneliti digital harus kuat sinyalnya. You are researching on digital, but yeah, the signal is very low, I think. Ya, sekarang ada kelihatan sudah suaranya. Silakan. Nah. Maaf ya, Oke, tambah video. Suaranya ya. jelas, Pak? Jelas. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali kendala semua ini. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Neng Sania tadi. Pertanyaan yang cukup berat ya bagi saya. Bagaimana respon gerakan salafisme dalam merespon gerakan politik dan juga kekerasan. Kebetulan karena gerakan salafisme ini tuh banyak jenisnya, banyak banget. Dan memang dari setiap kelompok ini tuh juga mereka banyak yang bertentangan. Namun dari yang saya tahu, beberapa kelompok salafisme memang tidak mendukung perihal terorisme. Ada beberapa ustadznya yang memiliki statement bahwa Islam tidak mengajarkan hal itu, tidak ada yang namanya terorisme, tidak ada yang namanya kekerasan gitu terhadap kelompok yang berbeda dengan kita. Jadi seperti itu kalau dari yang saya tahu. Cuman memang ada yang kelompok salafisme yang cenderung radikal seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada di penelitian dari Pak Asep Muhammad Iqbal, yang mereka memang justru sering memicu perang di dunia maya, di media sosial, atau cyber war kepada kelompok yang bertentangan dengan mereka, bukan sesama salafi itu sendiri, namun yang berbeda paham. Mungkin seperti itu teknisnya yang saya tahu. Terima kasih. Kembalikan lagi ke Pak Bebek. Pak Iqbal, any respon? Oke, sedikit saja. Terima kasih. Saya kira betul tadi apa yang disampaikan Kintan bahwa dalam hal politik dan kekerasan misalnya kelompok salafisme di Indonesia itu berbeda ya. Karena anatomi gerakan salafisme itu kalau kita disebutkan anatomi itu terbagi kepada 3 macam, ada yang 4 sebenarnya, 3 lah lebih mudahnya ya. Ada yang political, yang pertama mungkin yang apolitical, artinya satu kelompok salafi yang tidak terlibat dalam gerakan politik, bahkan cenderung tidak berpolitik, anti politik. Nah ini yang di aslinya emang begini, itu katakanlah ini adalah salafi yang ada di Yaman dan sebagainya, juga sebagian Indonesia yang murid-muridnya ke sana. Nah, ini bisa
Mereka cenderung banyak ke dakwah dan tidak mengurusi masalah politik. Yang kedua, political. Nah, ini sebaliknya dari yang tadi, mereka selain berdakwah dalam agama, mereka juga terlibat dalam urusan politik. Misalnya ingin ada syariah, gitu kan. Ingin ada hukum itu masuk ke syariah Islam itu masuk ke hukum. Bahkan lebih jauh lagi ingin pendirian negara Islam, ya. Yang terakhir adalah yang jihadi. Yang jihadi ini cenderung lebih keras lagi. Mereka bukan sekedar ingin mendirikan negara Islam, tetapi bersifat dengan politik, tapi juga ingin mendirikan global khalifat, global Islamic State di dunia. Dan caranya bisa sampai melakukan tindakan kekerasan sebagaimana diwakili oleh Al-Qaeda, kemudian juga sebagian dari Jabhatun Nusroh dan juga oleh ISIS yang kita lihat sekarang ini, ya. Mungkin yang tokoh yang paling populer adalah Osama bin Laden ini yang adalah yang ketiga ini. Jadi saya kira itu jawabannya, tergantung kepada kelompok mana yang dalam konteks kekerasan dan politik itu. Thank you Pak Iqbal for additional explanation. So Neng Sania and Pak Muhtaram, if you have another question relating to the issue of Salafism, you can directly ask to Pak Iqbal. He is the expert. Baik, para ibu bapak semua, kita masih punya waktu sampai 15.30. Saya akan mengundang kembali untuk presenter yang tadi belum hadir, Ibu Titis Torikutias. Apakah hadir atau tidak? Masih belum hadir, Pak. Belum hadir, ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Bagaimana ini? Kalau tidak ada pertanyaan buat sesi ini, you can move to another session, to the next session. Oke. Okay, thank you Pak Iqbal. Okay, ladies and gentlemen, we arrived to the last presenter for the third session, and we are going to move to the fourth session, and will be 4 presenter who will deliver their paper, and I would like to invite Pak Muhtarom Hendri. Pak Muhtarom, sudah ada ya Pak Muhtarom? Oke, Pak Muhtarom will present his paper entitled Microfinance Institution Information System of the Baitul Mal wa Tamwil, ya. Pak Muhtarom, your time will be 10 minutes for presentation and 5 minutes for discussion. You may firstly introduce yourself, your institution, and please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Maaf, saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya Muhtarom dari Pekalongan. Saat ini sedang kuliah di IAIN Pekalongan. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Ampun, Pak. Oke. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu sistem informasi Baitul Mal wa Tamwil. Jadi berangkat dari pengamatan saya bahwa saat ini yang biasa kita sebut BMT itu kan secara jumlah itu semakin meningkat. Di tahun 2020 diperkirakan ada 4.500 jumlah BMT yang ada di Indonesia. Namun begitu tentu ada perkembangan yang positif serta negatif. Namun ketika dilihat dari perkembangan dari pasar keuangan, lembaga keuangan syariah, BMT yang tergolong sebagai lembaga keuangan mikro ternyata mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Saya telah mengamati dan juga berkomunikasi, mewawancarai beberapa direktur dan menyampaikan bahwa perkembangannya bagus. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara langsung bahwa BMT
saat ini menjadi sebuah langkah yang cukup signifikan dalam melayani masyarakat, terutama yang berbasis komunitas dalam urusan keuangan, baik itu menabung ataupun untuk pinjaman atau pembiayaan. BMT sendiri saat ini cenderung kebanyakan berbadan hukum sebagai koperasi. Jadi koperasi berarti BMT masih menginduk atau patuh pada aturan perkoperasian. Beberapa produk-produk BMT itu tetap karena ini menggunakan sistem syariah, namanya pun syariah juga, seperti wadiah al-amanah, wadiah al-tumanah, terus mudharabah dan murabah. Tentu tidak hanya ini, banyak sekali juga produk-produk di BMT yang itu disesuaikan dengan kebutuhan dan segmen pasarnya. Yang jelas kalau kita amati bahwa BMT ini muncul pertama kali sekitar tahun 90-an, ketika itu lebih dulu muncul Bank Muamalat Indonesia. Nah, ketika Bank Muamalat Indonesia itu yang ada di perkotaan saja dan tidak masuk ke kampung-kampung, sementara saat itu sudah mulai gencar dikampanyekan tentang hijrah kepada sistem ekonomi Islam seperti itu, maka diambillah kesempatan untuk mendirikan BMT yang dapat menjangkau masyarakat tidak hanya di perkotaan namun juga sampai ke desa-desa. Nah, dan ternyata BMT ini secara pangsa pasar cukup disambut sangat baik, terutama yang berdasarkan dari wawancara saya dengan beberapa direktur BMT, itu memang kalangan para pedagang-pedagang di pasar. Nah, pedagang-pedagang di pasar itu banyak menjadi anggota yang nantinya bisa memanfaatkan fasilitas. Nah, dengan adanya sistem keanggotaan di koperasi ini dalam bentuk BMT ternyata membuat mereka semacam terikat secara loyalitas. Artinya mereka merasa memiliki, sehingga untuk kebutuhan dalam urusan keuangan, simpan pinjam, pembiayaan itu mereka akan ke BMT yang mereka ikuti. Nah, perkembangan ini pun cukup menarik, namun di sini penelitian saya yaitu tentang perubahan zaman yang sekarang berkembang menjadi era informasi dan era digital. Nah, apakah ini berpengaruh kepada BMT seperti itu? Karena apa? Orang semakin lengket dengan yang namanya teknologi. Mungkin sekarang para pedagang kecil yang di pasar, entah itu penjual bakul cilok keliling pun sekarang pegangnya HP Android yang sudah canggih. Nah, apakah itu akan berpengaruh? Akhirnya mereka lebih memilih bank yang memberikan layanan digital informasi yang lebih simpel dan efisien. Apakah mereka lebih tetap memilih ke BMT? Terus bagaimana upayanya BMT ini agar anggotanya ini tetap loyal menggunakan jasa keuangan pada BMT tersebut. Nah, ternyata dari paparan para direktur ini bahwa sampai saat ini mereka sudah menggunakan beberapa produk ataupun sebuah inovasi sistem informasi. Nah, sebagai contoh ini saya tampilkan ada My BMT. Ada yang di sini ada untuk pembayaran kayak PUPB itu ya, untuk pulsa, entah tiket itu ada, dan itu terkoneksi semua bisa dilakukan oleh anggota BMT. Yang ini adalah aplikasi juga bentuknya BMT UMY. Nah, apakah sistem informasi terus aplikasi semacam ini dibutuhkan? Ternyata sampai saat ini hanya sedikit yang menggunakan aplikasi maupun sistem informasi yang ada di website. Karena apa? Ternyata dari para konsumen atau anggota klien itu untuk menggunakan seperti ini belum begitu perlu. Jadi para pedagang, entah ibu-ibu rumah tangga itu ternyata sampai saat ini walaupun mereka memegang handphone yang canggih, lebih mantap atau lebih sreg itu, dia lebih puas ketika datang langsung ke kantor, walaupun
mungkin secara waktu dan tenaga sangat tidak efisien dan tidak efektif juga. Nah, dari segi contohnya di BMT Fastabik yang ada 25 cabang di beberapa kota, dari sekitar 30.000 anggota yang registrasi menggunakan layanan-layanan mobile banking atau mobile koperasi seperti ini, mobile BMT, itu hanya 600 orang. Nah, hanya 600 orang dari 30.000 anggota. Artinya ini sangat persentase yang sangat jauh sekali. Terus koperasi lembaga keuangan syariah mikro yang ada di Pekalongan yaitu BTM atau Baitul Tamwil Muhammadiyah, itu dengan badan hukum yang sama, dengan aset yang begitu besar, dengan cabang yang banyak, hampir di setiap kecamatan, di Pemalang, Pekalongan, bahkan ke Batang, itu pun malah belum menggunakan sistem informasi sama sekali yang seperti ini. Jadi rata-rata bahwa BMT ini masih menggunakan sistem informasi yang hanya digunakan untuk kepentingan internal kepegawaian, entah untuk pencatatan pinjaman maupun tabungan nasabah atau anggota. Tetapi untuk yang keluar, padahal sudah disediakan di sini aplikasi yang bisa ngecek saldo, bisa transfer melalui virtual account ke bank-bank umum. Terus kalau untuk melakukan pembayaran seperti listrik, telepon, dan pulsa, itu semuanya bisa. Nah, apakah ini menjadi ternyata masyarakat Indonesia belum begitu siap dengan diberikan fasilitas yang lebih mudah dipikirnya seperti itu. Tetapi dari BMT sendiri beranggapan bahwa memang dengan penyediaan seperti ini pun tidak selalu menguntungkan, karena apa? Ternyata kan butuh server yang bagus, butuh tenaga SDM yang mumpuni, karena harus menjaga layanan ini baik-baik saja. Nah, apakah itu siap? Ada beberapa BMT. Yang satu lagi itu dari BMTNU katanya belum siap untuk pengadaan seperti ini, walaupun mereka cabangnya juga banyak seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa ternyata BMT yang sebegitu pesatnya berkembang, memiliki cabang-cabang di setiap kecamatan maupun di desa-desa, ternyata akan masih sangat relevan survive hingga saat ini tanpa terlalu terganggu dengan adanya perkembangan digital informasi. Artinya masih sangat bagus dikembangkan sekarang karena apa? Mereka mempunyai layanan yang plus, artinya yang tidak dimiliki oleh bank-bank yang modern sekalipun, yaitu antar jemput tabungan maupun simpan pinjam seperti itu. Nah, di sini kalau alasan menggunakan sistem informasi itu sebetulnya karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus memudahkan pelayanan nasabah, terus membangun persepsi positif terhadap perusahaan, dan ada lagi permintaan OJK. Jadi kalau saya wawancara dengan direktur yang di Pemalang, itu OJK meminta dibuat informasi dan aplikasi digital semacam ini. Nah, namun secara lembaga belum siap. Nah, belum siapnya apa? Yaitu karena keterbatasan dana, terus sumber daya manusia yang belum siap, terus birokrasi. Karena koperasi itu kan biasanya ada struktur yang lumayan rumit juga secara itu, karena ada koperasi yang di bawah ormas. Nah, itu lebih sulit lagi untuk memutuskan semacam ini. Terus impact-nya belum terukur, apakah dan mengeluarkan biaya yang segitu banyaknya sampai ratusan juta nanti bisa memberikan impact yang bagus. Nah, itu mereka yang masih belum bisa menghitung atau memperkirakan nanti seperti apa, apakah berdampak positif sesuai dengan karena kepentingan ekonomi bisnis, apakah itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Nah, mungkin seperti itu presentasi singkat dari kami. Bila ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Pak Muhtarom. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Ada? Oh, Pak Iqbal, silakan. Oke. Tolong can you stop your screen sharing? Sebentar. Oke. Terima kasih Pak Muhtarom, terima kasih, ini presentasi yang bagus menurut saya. Pertanyaan saya,
tadi mengenai sedikitnya orang yang menggunakan aplikasi BMT tadi ya. Nah, mungkin yang harus kalau ini yang harus diperhatikan mungkin nanti dalam penelitian Bapak untuk juga nanti bisa menjadi semacam masukan buat BMT-nya adalah mengenai pangsa pasar BMT itu sendiri yang menurut saya belum menyasar kepada generasi milenial ya. Saya kira dugaan saya nih ya, mungkin Bapak yang konfirmasi, nasabah BMT itu mungkin generasi usia berapa gitu kan, mungkin bukan anak muda saya duga ya, usia mungkin 30 ke atas, 40 ke atas ya. Akibatnya mereka tidak familiar dengan digital platform seperti aplikasi. Nah, mungkin ini juga bisa menjelaskan mengapa sedikit pengguna aplikasi digital dari BMT tadi. Ini mungkin bisa menjelaskan. Nah, ini juga sekaligus bisa menjadi semacam upaya selanjutnya kepada BMT untuk bisa menambah nasabah ke depan, untuk juga jangan lupa nasabahnya atau sasarannya jangan cuma orang tua generasi 40 tahun ke atas, tapi juga mungkin supaya bisa dirasakan BMT itu down to earth, lebih dirasakan oleh generasi muda juga sekarang. Jangan sampai seperti saya kira bank Islam secara umum deh ya, yang nama Islamic banking, Islamic finance itu saya kira tidak familiar dengan anak muda. Ya, saya kira itu. Nah, ini supaya bagaimana caranya ini juga bisa menjadikan tambahan nanti dalam penelitian Bapak untuk menjadi semacam penjelasan why pengguna sedikit, tapi juga nanti untuk menjadi masukan kepada itu. Coba melebarkan atau jangan melupakan, don't ignore the millennial generation. BMT juga Islamic banking finance harus juga mengadres generasi-generasi muda. Jangan sampai mereka tidak mengenal Islamic banking, atau mungkin mereka jatuh kepada namanya kalau di Bandung tuh, atau kalau di Purwokerto banyak apa enggak, di sini banyak bank emok ya, tahu mungkin bank emok apa gitu, yang keliling gitu ya. Ya, Betul bank seperti keliling. itu ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Muhtarom. Baik, baik dari apa ya, kalau kita lihat era sekarang, pandemi itu sebetulnya memang dengan layanan-layanan tanpa harus ke kantor itu menjadi sebuah pilihan yang tidak hanya mubah tetapi sudah sangat sunnah dan wajib itu. Dan juga berkembangnya online shop itu sekarang kan menggunakan pembayaran transfer semacam itu. Cuma yang saya khawatirkan dari orang-orang di MT ini seperti ada pada masa kenyamanan, artinya seperti ini, ngapain kita ribet-ribet, toh sekarang kita dengan seperti ini saja sudah berkembang. Kemarin itu saya sempat membuat dan membaca laporan saja yang kebetulan teman saya ada yang jadi direktur, lumayan dapat keuntungan atau sisa SHU-nya itu sampai 900 itu juta seperti itu. Oh, lumayan sekali 900 juta, dan hanya dibagi ke beberapa anggota di dalam satu kabupaten itu satu, sedangkan itu hanya di Pemalang, belum lagi yang Pekalongan, yang Batang, itu berapa miliar itu. Nah, sampai saya berujar bahwa ini kamu nyaman, bahkan untuk iklan di sosial media pun tidak, tetapi begitu ada perubahan, ada pesaing dengan segmen yang sama, bisa jadi kamu akan kelabakan, saya bilang seperti itu. Nah, memang perlu lebih dibuka lagi wawasan mereka untuk mengantisipasi agar tidak telat bergerak, karena telat bergerak itu nanti akan bernasib seperti Nokia yang hilang dari pasar. Nah, mungkin seperti itu. Saya sepakat bahwa kaum milenial ini yang saat ini mungkin masih sekolah pun nanti suatu saat akan dewasa dan punya penghasilan yang banyak, nah itu bisa menjadi sasaran. Nah, hanya saja tadi perlu ada sebuah bimbingan. Saya pikir penekanan dari pihak pemerintah itu perlu juga, bahwa dituntut adanya standar-standar pelayanan agar meningkatkan bergaining BMT ini di mata milenial ke depan, seperti adanya tahapan ISO apa seperti itu untuk satu layanan tertentu. Ketika dia sudah bisa membuka di layanan digital seperti itu, berarti dia sudah berhak mendapatkan sertifikasi apa seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak.
Baik, Pak Muhtarom, terima kasih atas presentasinya dan juga tadi ada respon dari Pak Iqbal untuk paper yang disampaikannya. Yep. Baiklah, saya akan lanjut ke presenter yang kedua, and I will invite Ibu Farah Fadilah Saufi. Sudah hadir ya? Oh, Hadir, sudah Pak. ada. Oke, Ibu Farah will present his paper entitled Transformation of Infaq Information System, a Case of NU Infaq Box Movement. Itu Bu ya? Betul, Pak. Silakan Ibu Farah, your time is 10 minutes for presentation and then 5 minutes for discussion. Okay, thank you for the time. Sorry, I need to move this. Oke. Sudah ada Bu, sudah kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I will present our paper titled Infaq Information System, Transformation of Koin NU Movement. My team consists of Mr. Henry Hermawan and Mr. Adi Abdullah Muslim. We are from Institut Agama Islam IAIN Pekalongan. So let's start. The introduction. As the largest Muslim country in the world, Indonesia has the potential to improve the quality of life of its people through a set of Islamic philanthropic teaching. One of it is by giving infaq. The increasing sophistication of financial technology not only facilitates economic transaction in terms of business, but also in terms of worship. One example of infaq system transformation is Lajis NU's Jiswaf. Back then, Lajis NU started NU infaq box, Koin NU movement, by distributing infaq boxes from house to house. So Koin NU actually is an abbreviation from Kotak Infak and also means coin. And now through NU Care Lajis NU website, transactions which were previously done conventionally now can be done by online, which can be accessed anytime and anywhere. The history of Koin NU movement. At the end of 2015, the NU branch manager, PCNU of Sragen Regency, through the NU Care Lajis NU, Sragen branch manager began to socialize the NU Nusantara Koin program in the form of infaq boxes that placed in people's house. The goal is none other than actualizing independence in the NU body so that NU programs will run well and independence is forming. On April 2017, Koin NU was officially launched by the General Chairperson of PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj at Sragen District Square. The Koin NU or infaq box became a collective movement carried out massively by all Nadliyin by utilizing the existing of structural network. The NU structural network that drives the Koin NU is the Lajis NU from center to the branch. All cadres move to distribute Koin NU in form of infaq boxes, then collect them with a certain period of time according to the arrangement. The box can be requested from each branch because it already has a code system, so that in one house there can be more than one box. For example, there could be one box for the parents and then one box for the children. The allocation of infaq funds according to its designation is all fields related to the benefit of the community, like religious activities, social activities, economic activities, disaster emergency response, and are not used to what is prohibited. For example, lending the infaq fund to Nadliyin for whatever reason, so that social jealousy does not occur and decrease the trust of the donors. As a form of accountability to Nadliyin, Lajis NU announced the receipt and the distribution of Koin NU fund, both printed and pasted on bulletin boards, and announced it through their social media. Koin NU Digital, starting from the form of a charity box that is distributed to houses, now Koin NU movement has taken a digital form. Anyone who wants to do infaq through Koin NU can do it online through a digital wallet or a bank that has collaborated with Lajis NU through a virtual account. Just fill out a simple form on the NU Care Lajis NU website at the following link, www.nu.care
nucare.id or check out Legis NU official social media. So here's the comparison of Coin NU between the manual transaction in Factbox and online transaction. Both of them have the plus and the minus. For the manual transaction in Factbox, the plus is it could reach remote area because the Infactbox can be carried to a village and then be distributed, and then by the time arrangement it will be collected. So it's can be reached to a remote area. And then for the transaction, it's very simple. You just put money in the Infactbox. Even small kids can do it. So it's very suitable for all ages. But the minus is it needs lots of human resources to distribute and collect the box. Because in here, we are not talking about 50 boxes, 100 boxes, we are talking about thousands of boxes. So can you imagine how many people they need to distribute all the box and then collect it all regularly? So that's one of the minus. And then the next is the risk of human error because we're still using it manually. So we collect all the money and then we count it manually and then we record it manually. So there is a risk of miscalculation or missing in writing the in and out funds of Infaq. And the last one, the manual data record and administrative, because the data is written in manual and administrative also in manual. So it will be difficult if one day we want to look for donor data collection from several years ago or from like 10 years ago, because we have to open all the data in manual. So it's also one of the minus. Meanwhile, in online transaction, the positive is it's more suitable in the millennial era. It's fast and simple because all you need is just your phone and your mobile banking. So for the millennial, it is more convenient, and you can do it anytime and anywhere. And also, it's a real-time counting. So if you open the website, you can see how much money have been gathered by today, and how many days left for the gathering timeline for the project. And also Legis NU already implemented ISO 9001 2015 management system. So Legis NU have commit into MANTAP. It's an abbreviation of modern, accountable, transparent, trustworthy, or amanah, and professional. And the last one is it's that all the data is already in digital and neat. So if you need to find the data of the donors, it will be faster to find out. But there's also a minus. The minus is it's not convenient for all ages. For example, for kids, they usually don't have phone. But even though they have phone, usually they don't have mobile phone. So if they want to do Infaq online, they need their parents to help them to do the online transaction. And also for the older age, usually it's difficult for them to learn digital, especially digital transaction. They usually prefer like a manual one, find boxes and then put the money or give the money through to a family. So it's not convenient for all ages. So my conclusion is transformation NU Infaqbox or Coin NU movement from offline to online. First, it is expected to reduce problems of conventional Infaq services. Second, it greatly facilitates and speed up the Infaq process. Third, it is ensured the transparency, accountability, and professionalism are always maintained with high standard to maintain the trust of NU Care Legis NU Infaq donors. And the last one, the increase of number muafik due to the online system. It is expected that because of the number of muafik is increased, so the amount of Infaq value also increase. And here is the picture of if you want to do it online, here's what you will find. So you open the website, you will find the Infaq area section, and then you can choose which project that you want to support.
and you can just do it by scanning the barcode to pay the infak. And that's it. Thank you. Okay, thank you, Ibu Farah. Very interesting presentation and also promotion. Any one of you who want to donate, because bisa Bu ya, directly contact Ibu Farah to give your donation to the NU coin. So if you have any question, you can directly unmute your Zoom and deliver your question. Oh, oke. Saya akan baca satu pertanyaan, Bu. Apakah koin NU ini sekarang yang sudah sepenuhnya beralih dari yang manual ke yang digital? Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Elsa. Apakah saat ini koin NU yang berbentuk infak box masih berjalan atau sudah 100% beralih ke yang online? Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Elsa. Saat ini koin NU yang berbentuk kotak infak itu masih berjalan. Jadi jadi NU itu masih ada yang kotak infak dan juga yang digital itu berjalan bersama-sama. Memang kendalanya untuk yang berjalan manual itu adalah pengumpulan dan pembagian dan pengumpulannya lagi. Karena kan tadi yang dibahas itu kotak infaknya sangat banyak. Jadi memang butuh orang yang cukup banyak untuk mengumpulkan lagi kotak infaknya. Sedangkan yang saya tahu untuk pengumpulan kotak infaknya itu biasanya masih sistem voluntary. Jadi tidak ada orang yang memang dibayar khusus untuk membagikan dan mengumpulkan kotak infaknya. Jadi memang ada yang berjalan untuk pengumpulannya bisa berjalan secara reguler, tapi ada juga yang masih terkendala di pengumpulannya. Seperti itu, Bu Elsa. Kotak infak itu seperti kenceleng, Bu Farah, atau bagaimana? Kayak seperti ada contohnya di situ? Tidak ada contohnya sih, tapi ini ketup sama ini. Iya ya, nggak muncul ya gambarnya ya. Ya, tapi dibuatnya dari, kan sering kita juga melihat ada kenceleng-kenceleng di masjid, semacam itu juga. Betul, ya bentuknya tapi kecil. Maksudnya bisa mudah untuk dibawa kemana-mana dan sangat ringan. Portable ya, lebih portable. Ya, jadi bukan yang kaca atau yang pakai rantai gitu, bukan yang seperti itu. Ya, masih ada satu pertanyaan di chat Ibu Farah, saya bacakan. Ini dari Pak Miftahudin. Apakah infak box NU via online lebih efektif? Jika di tingkat ranting saja, penarikan secara offline masih kurang menarik minat masyarakat. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menarik minat mereka agar berinfak secara online? Apalagi di masyarakat pedesaan. Begitu ya, Bu Farah, bisa mengerti pertanyaannya. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Miftahudin. Sebenarnya saya bukan orang dari Legis NU, jadi saya juga orang luar yang melakukan penelitian secara literatur dan juga bertanya pada orang-orang sekitar yang ikut pada program Koin NU ini. Jadi memang kalau untuk di pedesaan menurut saya memang masih sulit ya untuk bisa mengumpulkan koin ini. Tapi memang kalau dibuat untuk online pun, tapi seperti saya bilang itu lebih terkendala lagi karena memang biasanya kalau di pedesaan tuh susah sinyal gitu. Kalaupun dia sinyalnya ada, kadang-kadang hilang gitu. Jadi memang lebih efektif untuk bentuknya dalam memang fisik gitu, bentuk fisik kotak ini. Kalau menurut saya sih memang semangat yang ada di ranting itu yang harus lebih dikuatkan gitu. Jadi memang bagaimana Legis NU yang memang berada di ranting itu sebagai lini pertahanan pertamanya gitu yang harus bersemangat untuk mengumpulkan, ayo bergerak kita kumpulkan uangnya untuk membantu sesama. Jadi karena memang yang mengumpulkan itu memang dari ranting-ranting kalau untuk pedesaan ya yang saya tahu, lalu baru dikumpulkan secara terpusat. Seperti itu sih. Baik, Ibu Farah, thank you very much for your presentation. Congratulations. And I think I have to move to another presenter. And I would like to invite Ibu Ihmi Yani. Yes, present. Sudah ada, Bu? Ya, silakan. Oke, Ibu Ismi will present paper
entitled Optimizing the Use of Digital Technology in Building a Community Network for Consumption of Small and Medium Enterprises Product During COVID-19, a case of Depok. Your time will be 10 minutes, Ibu Ismi, for presentation, and then 5 minutes for discussion. Silakan, Bu. Thanks of time. My paper is optimizing the use of digital technology in building a community network for consumption of small and medium enterprise products in Depok during the COVID-19 pandemic. And author's team, I am Ismi, and then my senior, Dr. Andi Ahdian from the Department of Sociology, Universitas Nasional. To the case, the COVID-19 pandemic had a significant impact on various fields, one of which is in the field of small and medium enterprise. Jadi, I will in Indonesian language, moderator, this me. Ya, silakan Bu, boleh Bu. Ya, jadi pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak signifikan yang kemudian memberikan pengaruh pada kegiatan operasional, khususnya pada kelompok usaha kecil menengah yang menjadi objek penelitian saya, yaitu di Depok. Nah, di sini ada pembatasan jam operasional khusus untuk traditional market, modern market, retail traders, and others. Dan kemudian ada strategi yang kemudian bisa dipakai oleh kelompok usaha kecil menengah ini untuk mensiasati supaya tetap beroperasi, yaitu dengan teknologi digital. Banyak sekali e-commerce yang mereka gunakan, di antaranya ada Shopee, kemudian Lazada, Blibli, GoFood, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan story WhatsApp. Dan pada masa pandemi pun, di sini asosiasi provider merekrut bahwa pengguna internet pada masa pandemi ini menaik jumlahnya sejumlah 73,7% atau setara 196,7 juta pengguna dari jumlah populasi di Indonesia 266,9 juta. Di sini riset method yang kami gunakan, qualitative method, kemudian ada teknik penggalian data, interview, observasi, dan dokumentasi, menggunakan triangulasi untuk kevalidan data, dan juga teknik untuk menganalisis, collection, reduction, display, sampai pada konklusi. Pada diskusi pertama, bahwa kami melakukan objek penelitian ini pada kelompok usaha kecil menengah yang menghasilkan produk clothing atau pakaian, kemudian foods, makanan, dan juga masker. Nah, pada masa pandemi ini, banyak sekali mereka kemudian menawarkan barang-barang mereka dengan menggunakan platform yang sudah ada di media massa. Gitu. Mereka menggunakan, kemudian memaksimalkannya dengan cara lebih pada penampilan yang lebih menarik di etalase mereka dengan desain-desain hasil produk mereka. Nah, di sini mereka membangun sebuah jaringan, pertama dari jaringan konsumen yang memiliki hubungan yang personality seperti teman, sahabat, dan lain sebagainya, kemudian baru membangun jaringan pada kelompok konsumen yang asing. Nah, di sini ada cycles market di mana ada hubungan di platform itu pun sesama pelaku usaha kecil menengah di sini juga bisa saling berhubungan dengan sesama UKM yang lain dan juga bisa melakukan relasi dengan para konsumen, bahkan konsumen dan konsumen pun juga bisa melakukan jaringan. Di sini teori yang digunakan adalah social network theory from Barry Wellman, seorang sosiolog dari USA. Beberapa indikator di sini ada symmetrical network, kemudian ada non-random network, lalu existent actor, dan treatment. Data menunjukkan bahwa konsumen dalam network yang symmetrical dan juga non-random di sini memiliki karakteristik mereka sering melakukan belanja di UKM objek penelitian tersebut, kemudian mereka juga memberikan often providing timely rating, memberikan rating dengan waktu yang disiplin, minimal rating yang diberikan itu adalah bintang 5 atau cukup baik. Nah, kemudian penambahan pada jumlah grosir barang yang dibeli
Dan sehingga hal ini kemudian bisa mensupport pada business sustainability atau keberlangsungan bisnis yang dilakukan oleh kelompok usaha kecil ini. Dan tentu aja distribusi barang pun akan semakin kuat. Nah, sebaliknya pada konsumen yang di dalam jaringan yang asimetrik dan juga random network, di sini memiliki karakteristik mereka baru membeli barang apabila benar-benar butuh, kemudian jarang memberikan rating atau penilaian. Meskipun memberikan rating itu pun not timely atau tidak disiplin, dan jarang memberikan support statement. Biasanya itu kalau di platform ada komentar-komentar. Nah, di situ if this is opportunity for distribution of goods is less. Jadi di sini kemudian dalam network yang asimetrik dan random di sini, distribusi barang pun juga akan semakin less atau melemah. Langsung konklusinya, dalam masa pandemi ini banyak sekali kemudian masalah-masalah muncul yang spontan, dan kelompok masyarakat di sini diharuskan untuk bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan segala peraturan-peraturan baru termasuk juga PSBB yang sekarang ini juga PPKM gitu. Namun itu bukan menjadi sebuah alasan bagi UKM tidak bisa beroperasional. Buktinya ada beberapa UKM yang tetap berjalan gitu ya dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi, very quick presentation. Silakan kalau ada yang tanya. Oh, oke, sudah ada satu penanya ini, ada dua. Silakan bisa langsung saja unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore, Pak. Ya, Ibu Diva, ya. Izin bertanya. Silakan Ibu Diva. Kepada Ibu Ichmi, dengan digital marketing yang meningkat, akankah terjadinya suatu kestabilan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh, atau hanya akan mempersempit ruang bagi orang-orang kecil atau pedagang-pedagang kecil yang tidak memiliki kemampuan baik itu media digital maupun marketing digitalnya gitu. Sekian, terima kasih Pak. Sudah bisa ditangkap Ibu Ismi ya? Ya, langsung saya tanggapi, langsung, moderator. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya atas nama Diva. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi yang menjadi problema ketika teknologi digital ini kemudian diimplementasikan di masyarakat, khususnya di kelompok penggerak ekonomi kita. Nah, sayangnya sekali ini mungkin tidak bisa secara spontan atau tidak bisa diterima secara menyeluruh oleh kelompok-kelompok usaha kecil gitu ya. Apalagi kalau mereka memiliki latar belakang yang belum teredukasi literatur digitalnya khususnya gitu. Sehingga dalam hal ini penerapan teknologi digital dalam menggerakkan ekonomi ini ya kembali lagi siapa yang kemudian mampu gitu ya, mampu untuk menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan objek penelitian saya pun di sini sasarannya adalah anak-anak muda, mahasiswa, dan juga ada juga yang lulusan dari SMA. Mereka yang kemudian mengelola usaha-usaha kecil ini gitu dengan menggunakan platform tersebut, platform e-commerce itu. Jadi demikian. Oke, Ibu Diva sudah sampai ya jawabannya ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Tadi ada satu lagi penanya untuk Ibu Ismi. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Sari. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Ismi atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, bagaimana masyarakat, terutama usaha kecil menengah, menyesuaikan keadaan di masa pandemi, terutama di masa adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menjalankan usahanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Anjani. Pertanyaan yang signifikan juga dengan tema sekarang. Jadi, strategi yang paling utama mereka gunakan ini tadi sesuai dengan topik penelitian saya, mereka menggunakan e-commerce atau marketplace. Di antaranya ada Shopee, Lazada, kemudian ada Tokopedia, ada Blibli, dan lain-lain gitu. Bahkan mereka juga ketika ada WhatsApp, mereka menggunakan story WhatsApp itu untuk berjualan. Kemudian ada Instagram, story Instagram pun dipakai gitu. Bahkan menyewa artis-artis itu untuk menjual barang-barang mereka supaya para pembeli itu merasa tertarik gitu. Selain itu
di marketplace pun juga menawarkan beberapa strategi bagaimana membuat daya tarik konsumen itu supaya membeli barang-barang tersebut, termasuk pada dekorasi etalasenya, jenis-jenis etalase, bahkan juga menerangkan detail-detail dari produk-produk yang dijual beli gitu, sehingga si konsumen ini juga bisa meriksa apakah benar-benar ini produk asli atau tidak gitu. Meskipun itu hanya narasi ya, tapi ada kesempatan bagi produsen untuk menampilkan bukti-bukti bahwa produk tersebut itu produk asli dan berkualitas gitu ya, dan layak untuk dibeli oleh konsumen. Mungkin strategi yang seperti itu yang bisa digunakan oleh para UKM di masa pandemi ini untuk tetap beraktivitas di bidang ekonominya gitu. Baik, terima kasih. Okay, Bu Ismi, you still have one last question from Ibu Salamatul Alfiah. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya menarik sekali, apalagi disampaikan oleh anak muda. Begini, ketika kita bicara upaya yang meningkat dan meningkat, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran instansi terkait. Apakah masuk di dalam variabel yang diteliti, dan kemudian kembali saya tanyakan, ketika nanti ada sengketa konsumen, siapa yang akan bertanggung jawab? Begitu. Ya, artinya ini perlu juga dipahami oleh mereka supaya beriringan dengan majunya usaha mereka juga ada jaminan bagi konsumen, ada perlindungan bagi konsumen. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Moderator. Silakan Bu Ismi. Ya, baik, terima kasih Ibu Salamatul. Para CEO pemilik perusahaan digital ini atau e-commerce di sini juga sudah memberikan security di dalam platform-platformnya begitu. Nah, terkait tentang instansi pemerintah yang kemudian bisa terhubung dan mengawasi di sini, saya rasa untuk jenis platform-platform digital ini sudah di bawah naungannya kementerian yang menaungi UMKM khususnya ya Bu ya. Ini saya juga belum menelusuri lebih lanjut gitu. Dan apabila pun nanti ada hal-hal yang kemudian sifatnya criminal misalkan atau ada penipuan dan lain sebagainya, itu juga sudah bisa ditelusuri melalui platform itu, dan si perusahaan itu juga bisa melacak gitu dan juga melapor ke pihak yang berwajib. Nah, kalau di pihak berwajib itu kan ada digital cyber gitu, dan mereka juga memberikan peran mereka gitu, menerima setiap laporan apabila ada tindakan crime, baik itu di bidang apapun itu, salah satunya di ekonomi gitu Bu. Baik, terima kasih. Okay, thank you Ibu Ismi for your presentation. Congratulations. And then I will move to the last presenter for the fourth session. I will invite Pak Kresno. Pak Kresno ya? Ya, siap. Yes, siap. Oke. Pak Kresno will present a paper entitled Digital History Repository of Towns and Cities, Cerita Rempah Barus. Your time will be 10 minutes, Pak Kresno. Pak, namanya Bapak, hasilnya Pak, hasil hitungannya. Halo, ya, thank you, Ms. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. My name is Kresno Bramantio. I am from Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. I would like to present. It's actually earlier project of digital history repository on my own and with my other teams. I will. This is a long time journey, I think, because we as a historian also, especially a public historian like me, is using digital history as a part of communicating with more people, especially the younger generation. So I will present it in campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, and then we'll follow up the question and answer. So I will share screen first. And, okay, wait.
Ya. Oke, sudah Ya, muncul, sudah terlihat? Oke. Ya. Terima kasih. Ya, ini title-nya. I will make it quick. Digital history is anything research, method, journal, article, monograph, blog, classroom exercise that uses digital technologies in creating, enhancing, or distributing historical research and scholarship. And digital history is based on the use of new media and computers in order to analyze and understand historical information and or communicate its results. Barangkali di antara peserta hanya saya yang sejarawan, atau saya lebih suka menyebut diri saya sebagai public historian atau sejarawan publik, karena ini yang kemudian menjadi keahlian saya. Kami di International Federation of Public History yang berbasis di Luxembourg itu saat ini sebetulnya sedang ada satu program digital history, yaitu merekam kejadian pandemi pada saat ini. Hampir di seluruh dunia itu direkam, dan saat ini ada 550 partisipan yang membuat digital history dalam bentuk web, dan itu disimpan dalam bentuk repository seperti apa yang saya dan teman-teman buat dengan cerita rempah barus. Dan ini nanti diharapkan rekaman mengenai COVID-19 ini akan bisa diakses 10 atau 20 tahun yang akan datang ketika wabah surpa menyerang dunia. Nah, kira-kira itu konsepnya. Jadi digital history ini adalah satu bentuk pembelajaran lewat media terbaru dengan adanya revolusi Internet 2.0, sehingga kita bisa berinteraksi, bisa share, kemudian bisa komen dan lain sebagainya. Nah, kenapa yang dipilih kemudian barus gitu ya? Sebetulnya ada banyak kota kolonial di Indonesia yang cukup menarik untuk dibahas, terutama Jakarta sebagai salah satu kota kolonial yang pertama, dan juga yang sedang kami garap misalnya adalah kota-kota tambang yang dikelola oleh Pertamina, itu juga sedang dibuat digital repository-nya. Tapi yang sudah jadi dan sedang berjalan adalah Barus. Nah, Barus ini terletak di Provinsi Tapanuli Tengah, ya, dan cerita rempah barus ini is a type of digital history repository. Jadi repository ini merupakan satu tempat di mana orang bisa naruh segala macam informasi kesejarahan mengenai barus. Itu bisa dari kita sendiri sebagai pengelola, tapi bisa juga mengundang partisipasi publik, karena memang salah satu salah satu hal yang paling patut digarisbawahi dalam presentasi sejarah publik adalah partisipasi publik. Nanti akan saya jelaskan bagaimana partisipasi publik itu masuk dalam cerita rempah barus ini. Jadi cerita rempah barus is an innovative mix of history and technology, connecting people, place, and time, and provide a unifying framework for telling the diverse stories of cities, history, and culture with various authors and contested interpretation. Jadi kita mengundang banyak pengarang mengenai ini, seperti misalnya ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa meresmikan satu tugu 0%, 0% dari peradaban Islam di Nusantara di Barus gitu ya. Kemudian ada timbul perdebatan dari scholars atau para ahli yang menganggap bahwa yang pertama itu Aceh gitu, yang selama ini kita kenalkan Aceh gitu ya. Nah, itu satu hal yang menarik untuk jadi perdebatan dalam web ini. Jadi dalam web ini juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan itu. Kita mengundang penulis, dan tentu saja karena web ini dibuat mainly itu terutama untuk generasi muda, kita mengikuti format yang biasa dilakukan oleh mereka. Jadi kita lihat apa yang biasa dilakukan oleh Tirto ID atau historia online jurnal history yang biasanya kita batasi hanya 1.000 kata paparannya, kemudian nanti kalau orang mau tahu lebih banyak itu ada referensi atau read more-nya sehingga bisa lebih mendalam bahasanya. Nah, kenapa 1.000 kata? Karena memang katanya dalam beberapa penelitian generasi sekarang itu bacanya sanggup cuma 1.000 kata gitu. Jadi itu yang satu pertimbangan yang dibuat. Nah, tentu saja di sini ada berbagai macam hal yang bisa disampaikan. Some categories in history, heritage, gallery, podcast, and maps. Jadi ada tentang sejarahnya, ada tentang heritage atau warisan budayanya yang ada di situ. Kemudian ada galeri ini biasanya kita muat dengan foto-foto dulu dan kini mengenai Barus, dan
ada serial podcast, ini ada yang termasuk yang cukup banyak produksinya, serial podcast ini. Salah satunya menghadirkan Bapak Insinyur Akbar Tanjung, ya, dulu pernah menjadi Menpora dan beberapa kali menjadi menduduki jabatan kementerian, karena kebetulan beliau adalah orang asli Barus dan beliau cukup aktif dalam membangun kampung halamannya, dan ini juga tentu sangat membantu itu, dan terutama karena dia dan anaknya itu membuat satu sekolah untuk sekolah menengah kalau saya nggak salah untuk masyarakat Barus, dan kemudian kami kebetulan tahun itu dapat menang dalam satu proposal penelitian untuk Puslijak, ya, jadi pusat penelitian kebijakan di Kemendikbud, untuk membuat satu pembelajaran sejarah lokal secara online dan dengan memanfaatkan situs web ini. Jadi dalam situs ini it can be defined in time with date, place, georeference, and Google Maps. Jadi nanti setiap kita masuk ke dalam satu wilayah, ini belum terrealisasi karena kita masih terkendala untuk masuk ke lapangan di Barusnya sendiri, karena untuk membuat georeferencing dan masuk dalam Google Maps itu kami merencanakan memakai drone untuk membuat maps-nya itu dan supaya kelihatan lebih real time. Jadi connected through rules, function, association, and relationship. Jadi ini semua akan terkait. Dan every content connected to some other entities and resources such as images, maps, sound, film, entries, or essays. Jadi ada berbagai macam resources yang bisa nanti digali. Maunya idealnya gitu yang kami inginkan adalah ini akan menjadi tempat orang-orang atau siapa saja yang ingin meneliti mengenai Barus untuk mencari bahan di sini. Jadi nanti kita akan buka link beberapa jurnal yang gratis, yang sudah pakai Creative Commons, jadi bisa diambil dengan mudah. Tapi yang tidak, itu kita kasih linknya supaya orang ketika melakukan riset di cerita rempah Barus mendapatkan resource yang cukup baik dan bertanggung jawab. Dan juga perlu dicatat di sini bahwa dalam mengelola web ini kami juga mempunyai tim kurator. Jadi setiap tulisan yang masuk itu harus kita melalui tim kuratorial, apakah itu dalam bentuk teks, apa kita dalam bentuk podcast dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang dalam podcast itu yang akan melakukan wawancara terhadap tokoh tertentu itu dia bikin semacam skenario apa sih yang akan ditanyakan, kemudian nanti itu kami periksa, kemudian kalau sudah baik itu bisa ditanyakan, dilangsungkan rekaman podcastnya, dan rekaman podcastnya juga nanti kami periksa mana yang perlu diedit atau ada yang tidak, karena ada beberapa hal, contohnya dalam teks itu misalnya hal-hal yang sensitif yang kalau kita masukkan sekarang belum tentu masyarakat Barus akan terima. Jadi ini adalah satu bentuk pembelajaran terhadap masyarakat, karena berdasarkan survei di Barus sendiri orang tidak terlalu peduli atau tidak tahu bahwa kota kecilnya itu mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Jadi bahwa ada peninggalan material culture, ada peninggalan kebudayaan material yang cukup bisa dibanggakan oleh mereka, karena Barus ini sejak abad 67 Hijriah Masehi itu sudah dipenuhi atau sudah menjadi satu pelabuhan internasional, karena ada berbagai bangsa yang masuk ke situ, terutama untuk komoditi kemenyan dan kapur Barus yang sampai ke Mesir. Dan konon katanya, dan menurut satu literatur dikatakan bahwa ada sekitar 80-an money changer di Barus pada waktu itu. Jangan berpikir money changer yang seperti sekarang, tapi artinya peredaran uang di situ cukup besar pada masanya. Nah, ya kemudian yang berikutnya, nah ini adalah kira-kira kalau nanti Bapak Ibu sekalian sempat bisa akses cerita rempah Barus disambung huruf kecil semua .org, karena kita pakai ORG karena ini bukan non-profit, jadi memang betul-betul berdasarkan atau untuk menabung berbagai hasil penelitian masyarakat ataupun para peneliti yang melakukan penelitian terhadap Barus. Ini ada beberapa contohnya, ada tentang sejarahnya, kemudian ini ada 2 contoh artikel yang membahas mengenai batu nisan ini yang asalnya ada pengaruh Persia di situ, dan kita sampai memanggil atau
ngajak filolog untuk membuka tabir apa yang ada dalam tulisan itu, dan itu disampaikan dalam bentuk narasi kemudian. Kemudian di sini ada podcast, ada sekitar 9 atau 10 podcast yang sudah kita produksi, dan juga bisa didengarkan di Spotify dengan dalam cerita Rempah Barus. Kemudian juga ada Berita Barus. Nah, Berita Barus ini adalah berita-berita yang ada di dalam koran di Indonesia. Ini sementara ini yang masih yang kami kira atau menurut kuratorial kami yang cukup bisa dipertanggungjawabkan adalah yang dari Kompas. Jadi ini Berita Barus ini semua tulisan yang pernah dimuat di Kompas yang kami upload ulang dengan ilustrasi yang baru, tentu tanpa harus mengubah isi teksnya. Dan ini belum menjamah kepada yang tempat-tempat lain, maksudnya koran-koran lain, terutama koran-koran lokal di Barus ya, atau di Sumatera Utara. Nah, saya bisa katakan that information can be manipulated and presented in different ways. There would be a smartphone version, a journal, a user-selected print on demand, books, exhibition, trails, and tours, and semantic interpretation of the city's history. Dan through digital history model, the project can utilize digital technologies to visualize history and make new and exciting connection between public and their own city's history. Jadi yang diutamakan sebetulnya di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk mengajak partisipasi publik dalam membangun website ini. Sekarang ini sudah ada beberapa masyarakat yang mencoba masuk dan lewat baik itu lewat podcast, kemudian juga ada yang kirim gambar atau foto, dan juga ada yang kirim mencoba menulis. Semula mereka agak takutnya nanti tidak ilmiah. Saya bilang nggak apa-apa, tulis apa adanya, nanti ada tim kurator yang akan melihat itu, dan dengan tetap memperhatikan metodologi sejarah yang ketat, tapi juga tidak terlalu dituntut banyak dari publik, karena yang dipentingkan dari publik adalah bagaimana mereka menyampaikan ini kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi misalnya, ada salah satu contoh ketika kita membuat podcast yang ada di sini yang sudah tayang adalah dari tokoh elit dan kemudian dari para pakar mengenai Barus, tokoh sejarawan mengenai Barus, dan siapapun yang punya lebih kepada dunia akademis. Tapi ada satu podcast yang nanti akan kami terbitkan juga yang berasal dari masyarakat. Nah, kebetulan di salah satu masjid di dekat rumah saya itu ada penjaga masjidnya, pengurus masjidnya adalah kelahiran Barus, jadi orang Barus asli. Dan kita wawancara itu untuk melihat dia dari perspektif orang biasa, bagaimana dia menceritakan kampung kelahirannya, bagaimana misalnya keterikatannya dengan pantai, dan bagaimana kehidupan sosialnya, terutama sebagai orang Islam, bagaimana dia mengenal Islam di Barus, apakah benar itu sangat kental, dan itu kemudian dia ceritakan, dan tentu kami juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu berat gitu untuk dia, karena sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi kami seperti ngobrol biasa, kemudian kami kami lakukan editing dan kemudian diproduksi untuk bisa masuk dalam podcast. Nah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Sebagai catatan, mungkin ini adalah satu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai sejarawan publik untuk memperkenalkan sejarah lokal di masing-masing daerah. Karena selama ini dalam pendidikan sejarah, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan pendidikan sejarah, itu lebih kepada sejarah nasional. Jadi anak-anak daerah itu lebih tahu sejarah nasionalnya dibandingkan sejarah daerahnya. Dan ini yang kemudian kita mau coba tularkan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa kota lain yang akan menyusul dengan model digital history repository ini. Karena repository ini terus bergerak dengan penambahan-penambahan baru. Kalau Barus mungkin saja dalam satu periode tertentu, dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang akan berhenti data sejarahnya ya, karena mungkin selesai ya. Sudah sulit lagi. Tapi kalau bayangkan kalau Jakarta itu dari 1600 datanya lengkap semua. Itu kayak kita bisa cerita banyak mengenai itu.
ini bercermin dari apa yang baik Pak Kresno, mungkin nanti bisa ke tanya jawab di boleh, lanjutnya ya. ya. Oke. Jadi itu saja saya kira. Bisa kalau nanti terlalu banyak bicaranya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Please do raise some question dan tentu akan menarik untuk bisa dibahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek yang sangat menarik sekali. Ini cerita tentang menghadirkan sejarah publik dalam versi yang lain. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Kresno terkait dengan proyek ini. Kalau saya ingat sih biasanya, sini sudah ada pertama dari Nabila dulu ya. Dari silakan. Nabila. Silakan. Okay, thank you for the change. Knowing this makes me really appreciate your journey of research, sir. Thank you for sharing. This is interesting because it's kind of new packaging of history thing, I think, and just like time lapse but full of content. As people that have an interest yet to historical field, do you have any vision to build people interest to take a look and then dive into cerita Lempah Barus maybe? That's all I want to ask you. Thank you for the change. Okay, thank you Nabila. I will answer in Indonesia. Ini emang tantangan buat kita, tapi kita juga melihat satu fenomena sekarang, semua orang rasanya punya HP. Nggak ada yang nggak punya HP, ya kan? Bahkan ada satu buku yang menarik yang saya baca, jadi judulnya menggugah sekali. Dalam bahasa Inggris saya lupa, tapi kira-kira ngapain belajar sejarah kalau dari smartphone aja kamu bisa belajar sejarah. Nah, artinya bahwa semua sekarang kalau Nabila misalnya ingin tahu banyak mengenai satu kota atau satu peristiwa, itu pasti yang pertama dicari bukan nyari ke perpustakaan atau buku seperti saya atau Pak Dede dulu ya. Kita ke perpus dulu, enggak, langsung buka HP. Saya yakin itu nggak mungkin enggak. Langsung googling, cari, pasti dapat, nanti dari situ akan berkembang. Nah, ini sebetulnya yang ingin kami sampaikan. Dan untuk kampanye ini memang beberapa kali sudah kami lakukan dengan misalnya kayak FGD, kemudian juga ada beberapa webinar yang kami selenggarakan di dalam cerita Lempah Barus ini untuk memperkenalkan ini semua dan mengajak masyarakat, terutama yang sedang kami rintis adalah masyarakat baru sendiri untuk cerita mengenai pengalaman mereka gitu, yang untuk nanti bisa kami share. Nah, itu sebetulnya yang nggak bisa putus, nggak bisa habis gitu ya. Kayak misalnya Pak Akbar Tanjung itu masih punya rumah, ternyata dia dari orang punya gitu, dari elit bangsawan di sana, masih punya rumah yang rumah kunonya itu di depannya masih ada meriam. Nah, itu masih jadi misteri kenapa rumah itu pakai meriam gitu kan. Mungkin bisa dijawab secara pragmatis bahwa kan itu di pinggir pantai mungkin untuk menghalau musuh dan lain sebagainya. Tapi itu yang perlu kita gali dari masyarakat setempat, itu apa sebetulnya yang ada dalam pikiran itu. Dan memang yang paling mudah memang ya ini lewat web. Kemudian itu sebabnya makanya webnya itu dirancang supaya smartphone friendly gitu ya, supaya jadi nggak harus lewat dari laptop, tapi bisa lewat smartphone supaya lebih mudah. Begitu Nabila, terima kasih. Baik Pak Kresno, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan di chat room. Ini dari Pak Ardianto Saleh. Biasanya sejarah ada yang berbeda gitu Pak. Apakah sejarah yang ditampilkan di proyek ini sudah fix atau bagaimana? Ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk perbedaan pendapat. Karena yang namanya sejarah itu faktanya sama ya, dokumennya sama, interpretasinya berbeda. Saya ambil ilustrasi mengenai yang paling mudah kita lihat ya, mengenai peristiwa G30 SPKI. Bertahun-tahun kita dapat informasinya dari buku putihnya zaman Orde Baru. Namun semakin ke sini ketika ada kebijakan arsip kan cuma ditutup setelah 30 tahun, masa 30 tahun dibuka. Nah, dari situ timbul interpretasi baru terhadap satu peristiwa. Ya, itu berdasarkan arsip yang baru. Tapi ada juga yang berdasarkan arsipnya sama tapi persepsinya berbeda. Nah, di sini kami tidak berpihak kepada satu pihak manapun, tapi kita juga memakai secara
kalau argumennya memadai, argumennya bukan memadai, artinya argumennya kuat dengan menggunakan satu perdebatan yang ilmiah, saya kira nggak jadi masalah. Jadi memang kita masukkan ini ke dalam web ini. Seperti misal, cuma ada beberapa hal yang kontroversial yang apa kita mesti hati-hati. Misalnya karena ini masih baru, beberapa literatur disebutkan bahwa masyarakat Barus pada abad 6-7 itu masih, mohon maaf, kanibal gitu ya, dalam beberapa literatur. Nah itu nggak mungkin gitu kita masukkan di dalam web yang baru, nanti orang baru baca ini web baru, Toto ngomong kayak gini, bisa menimbulkan sensitivitas yang tinggi di masyarakat Sumatera Utara misalnya. Jadi itu kita sensor gitu supaya itu tidak sampai nanti masyarakat akan dewasa dan lihat sendiri ada bahwa itu adalah satu kenyataan sejarah. Gitu. Itu saya kira, Pak. Oke, Pak Kresno, thank you and congratulations for this interesting project. I hope maybe you can share a link to the audience. Oh, sure, I will. You can access the information about Barus. Okay. Okay, ladies and gentlemen, I'm arriving to the end of the fourth session, and I would like to close for my role as moderator by saying Alhamdulillah, and then I will give this role to Ibu siapa? Ibu Ai. Ibu Ai. Yeah, Ibu Ai will organize the last session ya, Pak Asep ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks, Mr. Dedesari, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to discussion, the last session for this day. In this occasion, I am Siti Farida to be moderator in this session. In this session, we'll have remarkable presenter which I want to introduce here. And the first presenter is Vera Octavia. Topik of tingkat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0. The second presenter, Mr. Panji Mulhila Ahmad, Indi Hikami, Biko Nabi Fikri Zupar, and Afrizani Safrullah about alienation of digital labor in free market description. And the presenter, Mr. Miftahul Kausar, the topic of pembentukan the cyber diplomacy toolbox sebagai tanggapan diplomatik bersama Uni Eropa terhadap ancaman aktivitas cyber attack. And the last presenter, Dian Herdiana, Yayan M. Royani, and Ida Wahidah, the topic of the public value of government and at the village level. Okay, we will start to the presentation. The first presenter, Ms. Vera Octavia. Please, the time is yours. You have 10 minutes. Ya, oke. Terima kasih Bu Ai sebagai moderator. Saya izin untuk menampilkan slide-nya ya. Oh iya, terima kasih. Sudah terlihat mungkin? Gimana, sudah terlihat Bu Ai? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan penelitian saya dengan judul Tingkat Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Kerja Era Revolusi Industri 4.0.
Seperti yang latar belakangnya ya, seperti yang kita kenal ya, bahwa revolusi industri 4.0 itu merupakan suatu fenomena yang mengintegrasikan antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi ya. Di mana era revolusi industri 4.0 ini salah satunya ditandai dengan adanya perubahan ya dalam proses pengerjaan suatu pekerjaan yang sebelumnya itu masih memberdayakan tenaga manusia, tetapi saat ini telah menggunakan telah menggunakan mesin yang berteknologi canggih ya. Sehingga dampak dari perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini akan membuat banyak pekerjaan yang telah ada menjadi hilang dan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru ya. Sehingga dibutuhkan keterampilan yang baru yang lebih relevan. Oleh karena itu, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ini, mahasiswa yang sebagai calon pekerja di masa depan itu harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Ya, menurut WEF ini ada 16 ya, 16 kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa di abad 21 ini ya. Di mana di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok kemampuan dasar ya. Di antaranya itu ada kemampuan literasi, kemampuan menghitung atau mengolah angka, kemudian ada juga literasi finansial ataupun literasi ICT ya, literasi digital ya, dan lainnya. Kemudian ada kelompok kedua itu adalah kompetensi, di mana mahasiswa ini diharap bisa memecahkan tantangan yang lebih kompleks. Di antaranya di sini ada 4 kompetensi itu, yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan memecahkan masalah ya. Kemudian ada juga kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Kemudian kelompok keempat itu ada kualitas karakter yang berkualitas. Jadi mahasiswa ini diharapkan mempunyai karakter yang berkualitas, di mana di sini ada kemampuan untuk beradaptasi, kemudian kemampuan jiwa kepemimpinan ya, kemudian mempunyai inisiatif dan lainnya ya. Nah, berdasarkan WF ini, di sini pada penelitian ini saya mengkaji keempat kompetensi ini ya. Jadi yang kompetensi pada kelompok kedua ini ya. Jadi ada berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama atau yang biasa disebut dengan 4CS. Ya, jadi pembatasan untuk kemampuan yang akan diukur pada penelitian ini itu ada 4 kemampuan ini ya pada kelompok kedua ini. Di mana dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa ini dilihat dari keempat kemampuan ini nanti akan diukur dengan menggunakan 25 indikator. Yang mana metodologinya penelitian ini sudah dilakukan pada mahasiswa FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2017, yang mana mereka itu adalah mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ya, yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja ya. Kemudian metode penelitiannya di sini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, di mana untuk pengumpulan datanya menggunakan angket, ya, jadi penyebaran angket, di mana angket ini disusun dengan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Di mana angket ini disusun berdasarkan 25 indikator tadi ya. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya, yaitu menggunakan non-probability sampling, yaitu menggunakan accidental sampling. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan di sini akan menggunakan analisis statistika deskriptif.
Ya, hasil pengumpulan atau penyebaran angketnya diperoleh ada sebanyak 108 responden ya, di mana untuk analisis deskriptif dari data angket itu di sini saya sajikan dalam bentuk diagram batang untuk masing-masing kemampuan ya. Untuk kemampuan yang pertama yaitu berpikir kritis, di sini indikator yang pertama itu dari 108 mahasiswa itu ada sekitar 51 orang ya, atau 47,2% yang menjawab selalu menganalisis argumen. Kemudian ada 42,6% itu sering memberikan pertanyaan jika belum paham. Kemudian 47,2% yang menjawab selalu akan memikirkan jawaban dengan tepat ya dari suatu pertanyaan. Kemudian 45,4% itu kadang-kadang dapat memecahkan permasalahan yang sulit. 45,4% juga dia sering dapat membuat kesimpulan. Kemudian 63,9% itu selalu mampu mengevaluasi dan menilai. Nah, berdasarkan kata-kata dari kemampuan berpikir kritis dari 108 mahasiswa ini, bisa dilihat di sini itu masuk ke kategori baik ya. Kemudian selanjutnya untuk kemampuan kreativitasnya, di sini saya menggunakan 8 indikator. Kalau yang kemampuan berpikir kritis tadi 6 indikator ya. Untuk indikator yang pertama yaitu ada 60,2% mahasiswa menjawab selalu mampu membuat perubahan. Kemudian 48,1% itu sering mempunyai kepekaan jika ada penyimpangan, itu dia mempunyai kepekaan untuk mengubahnya gitu ya. Kemudian 44,4% kadang-kadang memiliki ide-ide yang baru. Ada 40,7% selalu mempunyai rasa ingin tahu. Kemudian 48,1% itu kadang-kadang berani menyatakan pendapatnya. Kemudian 48,1% itu kadang-kadang senang mencari pengalaman baru. 53,7% kadang-kadang mempunyai inisiatif. Dan indikator yang terakhir itu ada 44,4% itu ulet, dia tidak mudah menyerah gitu ya. Kemudian berdasarkan nilai min dari kemampuan kreativitas dari 108 orang mahasiswa ini termasuk ke kategori baik. Kemudian kemampuan yang ketiga itu adalah kemampuan komunikasinya. Di sini juga menggunakan 6 indikator. Untuk indikator yang pertama itu sebanyak 55,6% mahasiswa menjawab selalu mendengarkan dan melihat lawan bicaranya dengan baik. Kemudian 89,8% mahasiswa menjawab selalu bersikap hormat dan menghargai lawan bicaranya. Kemudian 48,1% sering suaranya sering bisa didengar dengan jelas oleh lawan bicara. Kemudian 52,8% itu selalu berusaha mengekspresikan wajah yang menyenangkan. 48,1% itu selalu menggunakan tata bahasa yang baik. Dan indikator yang terakhir itu ada 41,7% itu sering ya pembicaraannya bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Kemudian kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan kerjasama. Vera, maaf,
Bagaimana kalau langsung ke kesimpulannya karena waktunya? Oh iya, udah habis ya. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk komunikasi skill ini ya berdasarkan nilai MINS-nya itu termasuk kategori sangat baik. Kemudian untuk kemampuan kerjasamanya itu masuk ke kategori baik ya. Adapun untuk kesiapan mahasiswa FISIP UIN ini dilihat dari total jumlah total skornya itu dia sebesar 11.129 itu berada pada kategori siap ya, di mana di sini ada 61 orang mahasiswa itu berada pada kategori siap atau sekitar 56,5% ya. Sedangkan 44 orang mahasiswa itu berada pada kategori sangat siap dan hanya 3 orang saja atau sekitar 2,8% ya berada pada kategori cukup siap. Jadi berdasarkan keempat kemampuan tadi yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UIN angkatan 2017 itu bisa dikatakan bahwa sudah siap untuk menghadapi dunia kerja dalam era revolusi industri ini. Ya, itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Vera. Ini Ibu Vera, kita bertemu di sini. Iya, ketemunya di ini ya virtual. Iya, kita rekan sejawat di FISIP. Baik, di sini kita langsung saja. Terima kasih presentasinya Ibu Vera. Ada 3 pertanyaan, cukup banyak, tapi karena waktunya sekitar 2 menitan ya untuk sesi tanya jawab ini, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Arifin, dari Pak Ardianto Saleh Mojo, dan Bapak Teguh Saipudin Rubin. Nah, ini ketiga-tiganya saya ini aja ya, simpulkan bahwa memang permasalahannya adalah, yang pertama adalah soft skill-nya masih dikarenakan sistem pendidikannya lebih ke teoritis, sehingga di sini kurang ya, ada kekurangan kekurangan kualitasnya. Nah, di sini. Nah, untuk yang kedua berkaitan dengan pandemi, dan di sini ada, nah di sini adalah pada intinya Ibu Vera, kesiapan atau solusi untuk para lulusan fresh graduate yang baru lulusan, bagaimana menghadapi strateginya ya, menghadapi dunia kerja revolusi industri 4.0 ini. Silakan. Ya sebenarnya ini juga kajian awal saya ya mengenai kemampuan mahasiswa ini ya, ya soft skill-nya itu, dan justru ini sebagai apa ya, evaluasi saya maupun para pendidik ya, khususnya saya untuk mengembangkan metode pembelajaran apa yang harus diberikan yang tepat gitu ya, metode pembelajaran apa yang tepat diberikan kepada anak didik kita gitu ya. Jadi justru mungkin bisa sharing kalau ada yang sudah berpengalaman mungkin ya, karena kajian ini baru untuk saya gitu ya, jadi memang sedang dicari solusinya juga, masih dipikirkan juga gitu mungkin Bu Ai ya. Ya, ini satu lagi Ibu Maimunah Mahmud. Jadi sebagian besar mahasiswa siap untuk menghadapi dunia kerja, namun bagaimana ya ada saat ini dunia kerja dan lulusan pada nggak nyambung katanya. Nah ini masih sama ya Bu ya. Jadi di sini kita harus tetap meningkatkan pelatihan ya Bu ya, untuk bisa bersaing di dunia kerja revolusi industri 4.0. Ya, gitu ya, iya betul Bu Ai ya. Jadi memang itu menjadi PR kita semua gitu ya. Bagaimana solusi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa ini sehingga bisa bersaing di dunia kerja di revolusi industri 4.0 ini ya. Oke Bu Vera, ini cukup menarik dan memang sangat bermanfaat ya untuk para lulusan dari universitas.
Tapi sayang waktunya terbatas. Nanti kita ring Ibu. Dilanjut. Iya, nanti dilanjut ya. Presentasi berikutnya. Iya, terima kasih Bu Terima Ai. kasih, Era. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ai ya, dan panitia. Okay, we will the second presentation about alienation of digital labor in free market disruption. Mr. Panji Mulhilah Ahmad or Mr. Indi Hikami. Yeah. Okay, the time is yours. Yeah. You have 10 minutes for presentation. Izin share screen. Okay. Dipersilakan. Ya, apakah slide saya udah muncul? Iya, tapi presentasinya belum. Coba diklik, Pak. Nah, sudah. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada perubahan redaksional tentang judulnya ya. Tadinya kan alienasi digital labor dalam free market disruption, ini kami khususkan mengenai platform digitalnya adalah YouTube ya. Jadi pertama-tama kita akan mulai dulu dari masyarakat jaringan. Kenapa kita mulai dari masyarakat jaringan? Karena memang saat ini kita tengah memasuki fase masyarakat jaringan, di mana masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Unsur-unsurnya tentu saja ada teknologi yang revolusi teknologi ya, lalu ada restrukturisasi kapitalisme dan gerakan sosial budaya. Dan masyarakat jaringan ini berimplikasi pada kegiatan ekonomi yang hadir di dalam dunia internet itu sendiri berupa ekonomi digital. Yaitu adalah ekonomi yang sebagian besar didasarkan pada teknologi digital tentu saja, di mana internet adalah perantaranya. Dan salah satu platform ekonomi digital yang besar hari ini adalah kita mengambil objek studinya adalah YouTube gitu ya. Dan kalau misalnya kita sering melihat adalah perputaran uang di YouTube telah membuat banyak orang-orang mencapai taraf kesejahteraan tertentu, namun apa yang jarang dibahas adalah bahwa YouTube tidak terlepas dari platform kapitalisme digital seperti itu. Dan sebagai sebuah platform kapitalis yang bersifat kapitalistik, maka dia tidak lepas pula dari konsepsi mengenai alienasi gitu. Karena di dalam hubungan produksi kapitalisme tentu di sana ada alienasi. Namun bagaimana sih bentuk alienasi? Nah, di sinilah yang akan kita ulas lebih dalam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan menggunakan strategi narrative research. Langsung kita mulai di intinya aja. Jadi kalau kita bicara soal kapitalisme di YouTube ya, sebagai platform kapitalisme digital, ini secara vulgar bisa kita lihat dari perputaran uangnya. Perputaran uang di YouTube itu sangat besar ya, bisa mencapai 800 ada sekitar untuk YouTubernya itu mencapai 1,2 juta dolar gitu per tahunnya untuk youtubernya gitu, konten kreatornya. Dan
perputaran uang di YouTube juga terus mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir. Itu manifestasi yang paling nampak gitu ya. Tapi apakah ini bisa ditandai sebagai sebuah hubungan produksi kapitalisme gitu? Karena di situ para pembuat video YouTube ternyata kan tidak bekerja untuk YouTube ya, tidak dikontrak, tidak diupah, tapi melalui skema yang namanya YPP atau YouTube Partner Program gitu. Di situ di mana si pembuat video YouTube memposting video mereka, kemudian di situ akan ditonton banyak orang, akan mendatangkan iklan, dan dari situ iklan itu yang menjadi pemasukan bagi YouTube dan dibagi kepada si pembuat video atau content creator. Nah, sekilas bahwa ini tampak seperti sebuah hubungan yang sukarela ya, tampak seperti hubungan yang tidak kapitalistik, yang tidak menghisap, tidak mengeksploitasi, dan tentu saja tidak ada alienasi. Tapi di sini akan kita ulas lebih lanjut apakah demikian. Maka akan kita kupas terlebih dahulu apa itu kapitalisme digital dan apa itu alienasi. Pertama mengenai alienasi ya. Alienasi ini adalah bahasa Indonesianya adalah keterasingan. Kenapa ada sebuah proses alienasi? Karena pekerja ini tidak memiliki alat produksinya. Nah, di sini karena dia tidak memiliki alat produksi sehingga tidak bisa menentukan keputusan apa yang mau dia kerjakan, bagaimana hasil kerja itu dialokasikan, dan bagaimana dia mendapatkan hasilnya. Alhasil, di sini pekerja mengalami 4 bentuk alienasi. Yang pertama adalah alienasi atas hasil kerjanya. Jadi hasil kerjanya dia itu terasing dari dirinya karena dia tidak bisa menentukan mau diapakan gitu ya, karena dia hanya diperintah saja. Lalu adalah alienasi atas aktivitas kerjanya. Dia juga tidak bisa menentukan bentuk pekerjaan apa yang mau dia lakukan. Dan yang ketiga adalah alienasi dari dirinya sendiri sebagai manusia, karena dia pada akhirnya bekerja hanya sekedar untuk mempertahankan hidup belaka gitu, sebagai eksistensinya sebagai sarana penghidupan belaka. Yang terakhir adalah teralienasi dengan manusia lain, alias dia hanya bekerja untuk bekerja saja gitu. Dia sudah mulai kehilangan dimensi sosialnya dia. Nah, di sini alienasi pada digital labor gitu ya. Kenapa kita sebut konten creator YouTube sebagai digital labor? Jadi di sini di dalam sistem kapitalisme ada 2 istilah kerja yang berbeda kayak gitu. Pertama adalah kerja dalam artian work, yang kedua adalah kerja dalam artian labor. Kerja dalam artian work adalah kerja pada umumnya atau berkegiatan pada umumnya yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Sedangkan kerja dalam artian labor adalah kerja yang teralienasi. Nah, digital labor berarti adalah kerja teralienasi yang hanya mencurahkan kuantitas kerjanya saja, tapi tidak punya kewenangan penuh untuk menentukan hasilnya mau diapakan, pekerjaan seperti apa yang mau dia putuskan, dan hubungan sosial apa yang mau dia bangun, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa YouTube sebagai sebuah platform kapitalisme digital, dia tidak membuat video, dia tidak memiliki pegawai yang tugasnya membuat video, tapi konten kreator lah yang membuat. Namun YouTube mengambil keuntungan dan mengambil kepemilikan atas video tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata tanpa adanya platform, si pembuat konten kreator tidak mungkin bisa mengunggah videonya. Jadi sekalipun si pembuat konten itu memiliki kamera, memiliki perangkat untuk membuat video, editing dan segala macamnya, tetap yang dimaksud dengan alat produksi di sini adalah tetap si platform YouTube-nya. Jadi posisi si konten kreator bukanlah pemilik alat produksi, tapi tetap adalah menjadi digital labor. Jadi di situ dia mengalami alienasi yang pertama, yaitu tidak memiliki kewenangan penuh atas apa yang dia kerjakan, apa hasil yang dia kerjakan. Dan kalau misalnya di dalam berbagai wacana gitu, konten kreator itu memperoleh AdSense yang sangat besar dan segala macamnya, ternyata 84% atau mayoritas konten kreator itu tidak dimonetisasi gitu, alias tidak terjalin dengan YouTube Partner Program, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya untuk
sebagian dari finansial yang didapatkan oleh YouTube. Padahal atas video-video yang mereka unggah itu YouTube mendapatkan uang, tapi mereka tidak mendapatkan spesial pun karena tidak memenuhi kualifikasi monetisasi dengan berbagai syarat tentunya supaya bisa dimonetisasi gitu ya. Lalu ketika yang ketiga ya, kendali algoritma pada konten kreator. Konten kreator sering disebut memiliki kewenangan untuk mengekspresikan video apa saja gitu di platform YouTube. Padahal yang sebenarnya adalah bahwa ketika kita mengerjakan suatu video untuk di-upload ke YouTube, benar bahwa kita bisa mengupload video apapun, tapi tidak semua jenis video itu akan ditonton orang, tidak semua jenis video akan menghasilkan uang kayak gitu. Sehingga sekalipun video itu banyak yang nonton, belum tentu dia akan mengundang pengiklan, dan belum tentu si pembuat video akan dibayar atas videonya. Dan di sini yang menentukan video mana yang bisa menghasilkan uang, video mana yang layak ditonton orang, itu adalah dari algoritma YouTube, dari sistem sistem digital yang berlaku di dalam YouTube itu sendiri. Dia memiliki kemampuan untuk memberi arahan kepada pemirsa tentang apa yang sebaiknya ditonton dan apa yang muncul di beranda YouTube kita gitu. Jadi kalau misal kita buka YouTube, sering banget muncul video yang direkomendasikan, itu YouTube memberikan rekomendasi berdasarkan algoritma, dan yang muncul adalah berdasarkan apa yang kita sukai, apa yang lagi populer, dan segala macamnya. Belum tentu yang muncul adalah video-video yang bagus, belum tentu yang muncul adalah video-video yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi ketika dibilang pembuat video, pembuat konten itu memiliki kebebasan itu ya untuk mengerjakan video dan dia berharap bisa mendapatkan uang di situ, ternyata tidak gitu, karena semua tergantung pada algoritma YouTube gitu. Dan Mohon maaf, Pak Panji, bagaimana kalau langsung ke kesimpulannya? Ini setelah ini kesimpulan. Oh, oke. Iya, ini setelah ini kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Okay. Jadi 2 poin lagi itu kesimpulan. Nah, di sini juga mulai ada dominasi korporasi media gitu ya di dalam yang mempengaruhi alienasi digital labor gitu. Kita lihat bagaimana kalau kita buka YouTube yang muncul bukan lagi video-video yang dibuat oleh orang perorangan, tapi oleh media-media besar, dan di situ otomatis curahan kerja yang dialokasikan bukan lagi kerja dalam artian work, tapi kerja dalam artian labor, yaitu kerja-kerja yang teralienasi, kerja-kerja yang hanya sekedar dicurahkan kuantitasnya saja, tapi bukan untuk menjadikan sebagai ruang berekspresi untuk memenuhi kebutuhan. Dan sini simpulannya, jadi YouTube adalah salah satu platform kapitalisme digital dengan hubungan produksi yang beroperasi antara YouTube dengan konten kreator. Oleh karenanya, ialah bersifat kapitalistik. YouTube mengakumulasi profit dengan cara mengeksploitasi konten kreator dari video-video yang dibuatnya. Para konten kreator mayoritas adalah digital labor yang mendapatkan kompensasi finansial yang tidak setimpal dari YouTube, bahkan tidak mendapatkan kompensasi finansial sama sekali. Para konten kreator yang merupakan digital labor ini mengalami alienasi dalam 4 aspek, yaitu alienasi atas hasil kerjanya, atas aktivitas kerjanya, alienasi oleh dirinya sendiri sebagai manusia, dan alienasi dengan manusia lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Panji presentasinya. Oke, ini tema yang sangat menarik ya Pak, sedang viral, YouTuber. Jadi ini pekerjaan yang paling cepat menghasilkan uang yang sangat banyak ya Pak ya. Nah, ini jadi terkenal gitu untuk kaum muda. Oke, mungkin Bapak Ibu saya lupa. Maaf, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya lihat di kolom chat tidak ada. Silakan bisa angkat tangan atau raise hand. Nah, di sini sambil menunggu ada satu pertanyaan. Ini pendapat bukan pertanyaan ya Pak, sharing aja. Ada pertanyaan dari ada. Muhammad Arif ya. Oh, mana? Muhammad Arif tuh. Oh iya, maaf. Saya persilakan untuk Pak Muhammad Arifin. Selamat sore. Oh, Ibu. Cowok. Oh iya, Bapak. Ya. Ya. Pertama masalah
konten di YouTube saat ini, mohon maaf ya, banyak konten yang perang atau konten-konten hoax yang notabene sangat disukai penonton dan subscribernya banyak, padahal itu justru menyesatkan. Dan ada lagi yang paling miris, konten-konten yang bersifat radikalisme. Bagaimana YouTube atau itu misleading, konten-konten yang tidak layak tapi mengundang banyak follower. Terima kasih. Ya, terima kasih izin merespon. Jadi betul ya, salah satu masalah di YouTube adalah mereka belum bisa sampai memfilter konten-konten mana yang memiliki masalah hoax, masalah radikalisme dan segala macam. Karena yang terpenting bagi sebuah perusahaan itu kan bagaimana mereka memiliki banyak pemasukan. Pemasukan utamanya dari YouTube adalah iklan. Dan iklan itu akan melihat mana video yang ditonton banyak orang. Jadi sekalipun video itu tadi menyesatkan atau tidak bermanfaat, asalkan dia ditonton banyak orang dan dia tidak dipermasalahkan, maka dia akan terus-terusan dibiarkan seperti itu. Dan itu ada banyak sekali, dan banyak juga video-video yang sifatnya mungkin yang tidak edukatif gitu ya, yang sifatnya mungkin bermuatan bermuatan asusila seperti itu bermasalah juga. Jadi sebenarnya perlu diregulasi hal-hal seperti itu. Oke. Nah ini ada, karena waktu terbatas ya Pak, ini temanya sangat menarik. Sepertinya Bapak harus membuat YouTube Live membahas tentang tema ini ya Pak ya, sehingga banyak sekali nih audiens yang penasaran untuk mengkaji hal ini. Saya juga mau tanya, tapi terbatas waktunya ya. Ini sudah diingatkan oleh panitia, karena kita harus selesai jam 17.30. A great presentation Pak Panji. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih moderator. Oke, kita lanjut ke presenter yang ketiga, Bapak Miftahul Kausar, tentang pembentukan The Cyber Diplomacy Toolbox sebagai tanggapan diplomatik bersama Uni Eropa terhadap ancaman aktivitas cyber attack. Saya persilakan. Bapak Miftahul Kausar. Yeah, is it possible to help me share the screen for admin or moderator? Oke, thank you. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, silakan. Thanks for the time. Let me introduce myself first. Hello, my name is Miftahul Kausar. I'm the author of this paper, collaborate with my lecturer, Mr. Dr. Abdul Rifai, and we would like to present our research with the title Establishment of the Cyber Diplomacy Toolbox as a joint European Union or EU diplomatic response to malicious cyber activities. Okay, next. Okay, this is the overview of this presentation. I will explain it into 4 parts, to begin with research background, and then research method, and data and analysis, and the last is conclusion. Next. Okay. In June 2017, the Council of the European Union adopted conclusion on a framework for a joint diplomatic response to malicious cyber activities, or we call it Cyber Diplomacy Toolbox, or CDT. The EU increased its vigilance regarding cybercrime issues by deciding and supporting the establishment of a framework for EU joint diplomacy on cyber threats issue. And then in addition, in October 2018, the European Council also adopted conclusion which called for the work on the capacity to respond
and deter cyber attack. Before previous slide. Cyber attack struck the Union restrictive measure to be taken forward further the Council conclusion of June 2017, as what I explained before. And in practice, the framework allows the EU and its member state to use the action of CFSP, or Common Foreign and Security Policy, to prevent, limit, respond, and to prosecute cybercrime or cyber attack activities that target the integrity and security of the EU, its member states. This was confirmed in May 2019. The European Council adopted decision that established a framework for targeted restrict measure to deter and respond to cyber attack with significant effect, which constitutes an external threat to the Union or its member state, such as person, entities, and bodies subject, and the restrictive measure are listed in the annex to that decision. Next slide. Next, research method. This study used qualitative method with document-based data collection in the form a collection article, journals, and previous report from qualified institution in the form of quotes from official website, like official website of the European Union, or direct statement from the heads of state or government involved. And this research also analyzed using a cooperative security concept and cyber diplomacy concept. Cooperative security is used to analyze potential cybersecurity threats and explain effort to prevent and overcome cyber attack activities against EU member states, and the concept of cyber diplomacy to analyze the diplomatic process in strengthening in the EU cybersecurity strategy. Okay, we go to discussion, data and analysis. In this discussion, next slide, I tried to explain about the cybercrime activities against the EU member state. The EU and its member state have experienced several cyber attacks that threaten their security. And in this section, I try to describe some of the biggest cyber attack that the European has encountered. To begin with, your Operation Cloudhopper. This is a cyber attack with significant effect originating from outside the Union and constituting an external threat to the Union or its member state, and of cyber attack with a significant effect against third state. This also targeted information system, multinational companies in 6 continents, including companies located in the Union, and gain unauthorized access to commercially sensitive data, resulting in significant economic loss. And the actor publicly known as APT-10, this is the acronym from Advanced Persistent Threat 10, that carried out Operation Cloudhopper. And the second attack is a cyber attack with a potential significant effect against the OPCW, or Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in the Netherlands. According to the EU, this attack was carried out by Russian military intelligence, trying to gain unauthorized access to the OPC Wi-Fi network in the Hague, Netherlands, in April 2018. The attempt cyber attack was aimed at hacking Wi-Fi network via OPCW, which, if successful, will compromise network security and ongoing OPCW investigation work. And the Netherlands Defense Intelligence and Security also thwart a cyber attack attempt, preventing serious damage to the OPCW. The Russian military intelligence also, DAP, and the Special Technology Center is also said to be behind the NotPetya attack and accused of targeting Ukraine's power grid in 2015 and 2016. According to the EU, Russia has performed or attack to cyber attack in 2018, targeting some companies in Europe
and trying to block their data communication, which caused huge financial loss in 2018. And the last attack is cyber attack with significant effect against the cyber German federal parliament. The EU also highlight Russian intelligence in the, as the actor behind this cyber attack. The cyber attack targeted the parliament information system and affected operation for several days. A large amount of data was stolen in this attack, and the email account of several MPs and Councillor Angela Merkel were affected. Okay, the next question is, who were the actor behind the attack, and how the EU policy respond to cyber attack activities with the cyber diplomacy toolbox? This is an interesting thing that throughout the history of the European Union. On July 2020, EU imposed the first ever sanction against the cyber attack list in Council decision. The concerning restrictive measure against cyber attack threatening the Union or its member state. The EU imposed sanction with asset of risk and travel ban on 6 individuals and 3 entities responsible for involved in various cyber attack, including an attempt attack on the OPCW. And then on October 2020, the European Union for the second time reimposed the second sanction against cyber attack list in Council decision also. Concerning restrictive measure against cyber attack threatening the Union or its member state, the sanction in the form of travel bans and asset freeze on 2 individuals and 1 body responsible for taking part in cyber attack. The federal German federal parliament. All the legal act in question, including names, person, and entities concerned, have been published in the journal European Union, which discuss about the implementing regulation and council decision. With this decision, next slide. So sorry, Mr. Time is over. Okay, go to conclusion. In the conclusion, cyber diplomacy toolbox has become one of the important instruments the EU cyber security strategy, and this joint decision European also European member in responding Malaysian cyber activities using the toolbox is not entirely new, because the method use a traditional method in diplomacy. And how the applicant of the CDT framework through the common foreign and security policy by imposing sanction is expected to provide a warning to individuals, entities, institutions, or countries outside the Union that threaten the cyber security of the European Union, given the increasing massive cyber attack, even to that in the EU, particular against hospital in number member states. Thanks. I will return to the moderator to guide or lead the discussion. Okay, thanks for presenter. Next, we will ask and answer the question, and we have one question from Mr. Rizwanda. Mana kemudian platform digital seperti YouTube dapat ini pertanyaan untuk ini bukan ya? Yes, ini YouTube bukan ya? Ini sepertinya bukan untuk Bapak ya. Maaf. Okay, ladies and gentlemen, if you want to ask the presenter, you are welcome. I think there is a question in chat from Mr. Arifin. Okay, sir. Oh, this is okay. This Muhammad Arifin. On digital era, this problem for cybersecurity attack when somewhere and digital fraud, banking, migration to stop minimize cybersecurity. I will try to answer in bahasa. Oke, silakan. Jadi
Sebenarnya hampir semua negara di dunia memerlukan strategi keamanan, memerlukan peningkatan terhadap strategi keamanan ini, karena di digital era tentunya serangan cyber ini sangat begitu mengancam. Di Uni Eropa yang saya bahas ini tadi, dia memiliki beberapa strategi. Salah satunya strategi itu Cyber Diplomacy Toolbox, yaitu sebuah kerangka kerjasama bersama negara-negara anggota Uni Eropa. Mereka bersama menanggulangi masalah-masalah cyber itu. Dalam implementasinya, serangan-serangan cyber yang telah didapatkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa telah banyak merugikan, bahkan merugikan perbankan ataupun mengancam aset-aset yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, mereka kemudian membuat Cyber Diplomacy Toolbox ini sebagai alat bersama yang kemudian dapat diimplementasikan berupa sanksi. Sanksi ini diberikan oleh Uni Eropa untuk sebagai bentuk nyata melawan kejahatan cyber ini. Jadi Uni Eropa mengeluarkan sanksi-sanksi berupa travel ban dan pembekuan aset terhadap orang-orang yang tertuduh melakukan serangan cyber ini. Jadi menurut saya negara-negara lain seperti Indonesia juga tentunya perlu meningkatkan strategi keamanan cybernya dengan bekerja sama dengan negara-negara di sekitar kita ataupun bekerja sama dengan organisasi internasional untuk bersama menindak pelaku atau aktor-aktor yang telah melakukan kejahatan cyber, baik itu berupa sanksi ataupun travel yang seperti yang di Uni Eropa lakukan, travel ban ataupun pembekuan aset yang ada di negara itu. Begitu sih. Okay, the time of paper is very good. But time is over. I'm sorry. And continuing the next presentation. Thanks. Thank you. Okay, the last presentation about the public value of e-government at the village level. Mr. Dian. Ya. Time is up. Mendengar suara saya, Mbak? Oh iya, terdengar. Baik, saya share screen dulu. Ya, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panitia. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang dibuat secara tim begitu. Saya sendiri memperkenalkan diri, Dian Herdiana dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian penulis yang kedua Yayan Emroyani sama dari Fakultas Syariah dan Hukum. Dan yang ketiga yaitu Ida Wahidah dari FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, tema yang diangkat yaitu the public value of e-government at the village level. Jadi intinya kita membahas mengenai bagaimana penerapan e-government di tingkat desa. Untuk latar belakang yang kita angkat bahwa secara empiris e-government itu sudah dilaksanakan di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa begitu. Nah, berbagai penelitian juga sudah banyak mengkaji mengenai e-government, termasuk penelitian-penelitian yang ada di desa. Nah, kemudian state of the art-nya mengapa kita mengambil penelitian e-government di desa. Bahwa secara empiris berbagai penelitian banyak melihat atau mengkaji e-government di desa itu dalam perspektif pemerintahan atau perspektif kebijakannya. Misalnya bagaimana kesiapan pemerintah daerah atau kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan e-government. Tapi banyak sedikit sekali penelitian yang mengkaji mengenai e-government dilihat dari perspektif publik atau masyarakatnya. Bagaimana reaksi atau respon publik terhadap penerapan e-government. Nah, dari sini kita mencoba mengambil sudut pandang lain mengenai bagaimana penerapan e-government yang ada di tingkat desa, gitu, dilihat dari perspektif publik atau nilai-nilai publiknya. Kemudian untuk metode yang digunakan, kita menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk data-datanya kita
mengambil data-data dari data sekunder, baik dari data buku, jurnal, laman web, dan dokumen relevan lainnya. Nah, kemudian untuk analisis data, kita melakukan triangulasi, data-data dicek untuk dianalisis dan disajikan dalam hasil diskusi. Nah, kemudian untuk diskusi, untuk hasilnya, nah, bahwa secara konseptual bahwa e-government di tingkat desa itu pada dasarnya bagaimana pemerintah desa itu dapat menyediakan layanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan mampu memberdayakan dirinya sendiri atau pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ada di desa untuk dapat menyenangkan kehidupannya, khususnya yang berkaitan dengan tata administrasi pemerintahan. Nah, di sini adalah bagaimana e-government itu berfungsi. Jadi di level pemerintah desa itu, mulai dari administrasi pemerintahan, bagaimana pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian di level masyarakat, bagaimana e-government itu mampu menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat itu berbasis teknologi informasi. Nah, sehingga diharapkan akan melahirkan sinergi penerapan e-government antara yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan respon seperti apa atau respon baik yang diberikan oleh masyarakat. Jadi adanya dua keuntungan. Yang pertama keuntungan dari perspektif pemerintahan, dan yang kedua yaitu keuntungan dari perspektif masyarakat itu sendiri. Kemudian ini secara intinya bahwa ada dua poin. Yang pertama yaitu bagaimana e-government itu prakteknya di lapangan selama ini, kemudian bagaimana nilai-nilai publik, dan bagaimana kontekstualisasi atau bagaimana mengkonstruksikan e-government di masa yang akan datang. Saya akan mencoba menjelaskan di poin kedua dan poin ketiga saja. Nah, bahwa di poin yang kedua, bagaimana sebetulnya nilai-nilai publik yang ada dalam e-government. Setidaknya berdasarkan hasil analisis kami, ada 3 aspek yang menjadi public value dari e-government di desa. Yang pertama itu adanya komitmen dari pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berbasis kepada teknologi informasi. Nah, komitmen ini bisa ditujukan mulai dari instrumen kebijakan yang disusun oleh pemerintah desa sampai dengan berbagai program kebijakan yang dilaksanakan. Ini berkaitan dengan komitmen pemerintah. Yang kedua, tentang public value dari e-government di tingkat desa, yaitu menjamin adanya hak masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, bagaimana e-government mampu menciptakan suatu birokrasi yang transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan sehingga memberikan hak masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga dari public value e-government di tingkat desa yaitu bagaimana e-government mampu mendorong percepatan pembangunan masyarakat digital. Nah, sehingga masyarakat tidak hanya menerima perkembangan teknologi, tetapi masyarakat mampu menggunakan teknologi dalam berbagai kehidupannya. Ini aspek dari e-government yang ideal begitu. Nah, kedepannya bagaimana penerapan e-government yang ideal, bahwa penerapan e-government yang ideal di tingkat desa itu harus mencakup berbagai aspek pemerintahan dan berbagai aspek masyarakat. Baik ada masyarakat, baik pemerintah harus menciptakan variabel-variabel atau aspek-aspek yang berbasis kepada teknologi informasi. Nah, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah desa, mampu mewujudkan kehidupan masyarakat desa, pembangunan desa yang berbasis kepada teknologi informasi. Nah, sekaligus kemudian yang terakhir, kesimpulannya bahwa tentu saja bahwa penerapan e-government itu masih terkendala berbagai macam permasalahan, tapi bahwa e-government itu menjadi solusi terhadap perkembangan teknologi informasi, bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan suatu peluang terhadap kehidupan masyarakat di desa berbasis teknologi informasi. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan, dikembalikan ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dian atas presentasinya.
Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Satu pertanyaan karena waktunya tinggal 3 menit. Silakan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Nah, sambil menunggu ini, kalau sekarang itu Pak, karena efek atau dampak dari teknologi digital ya, jadi kita tidak terlihat ada batasan kota dan desa ya Pak ya? Betul. Ya, ini pertanyaan saya, bagaimana peranan perangkat desa atau tokoh adat dalam membendung tergerusnya nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki oleh desa tersebut di zaman digital sekarang ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya mencoba menjawab bahwa secara perkembangan teknologi informasi bahwa tidak ada perbedaan antara desa dengan kota begitu. Jadi teknologi berkembang di kedua daerah tersebut. Akan tetapi ketika kita dilihat dari fungsi pemerintahan, tentu saja bahwa adopsi teknologi informasi itu akan terkait dengan fungsi pemerintahannya. Fungsi pemerintahan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, begitu juga dengan fungsi pemerintahan daerah. Jadi secara empiris bahwa menjalankan e-government baik di kota ataupun di desa itu dilihat dari perspektif pemerintahan itu akan berbeda karena terkait dengan fungsi organisasi pemerintahan dan desa yang memang berbeda begitu. Nah, tapi apa ya dibatasi dengan kewenangan pemerintah desa dan kota. Oke Pak, ini ada dua pertanyaan. Boleh nanti dijawabnya secara singkat. Di sini ada e-government sangat bagus untuk menekan birokrasi desa dengan cepat dan menekan KKN yang banyak menjerat perangkat desa dewasa ini. Namun problem saat ini ada beberapa desa di wilayah timur belum tersentuh dengan jaringan telekomunikasi. Dan SDM-nya rata-rata SMP. Nah ini bagaimana penyediaan akses jaringan? Jadi belum merata ya Pak ya. Dan di sini siapa yang ada di desa dan mau tinggal di desa kalau pembangunannya masih kurang merata? Silakan Pak dengan singkat. Baik. Dan jelas. Mengenai disparitas pembangunan infrastruktur teknologi informasi, sebetulnya ketika kita berbicara otonomi daerah dan berbicara tentang desa dalam konteks undang-undang desa, sebetulnya desa sudah memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran sendiri begitu. Jadi ketika pemerintah desa di bagian timur memiliki komitmen untuk menerapkan pemerintahan berbasis teknologi informasi, sebetulnya ruang anggaran itu masih ada gitu. Bahkan sangat memungkinkan sekali. Jadi pada akhirnya bukan terbatas kepada bagaimana penyediaan infrastruktur, tapi bagaimana komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan teknologi informasi. Karena secara kewenangan pemerintah lokal, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, memiliki kewenangan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam penyusunan anggaran. Begitu mungkin. Tetap ya Pak, tujuannya semua wilayah Indonesia tersentuh untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Ini ada beberapa pertanyaan. Dari nih saya agak tadi agak terlewat. Ini ada Prof. Riswanda ya, kalau tidak. Nah, di sini ada pergeseran paradigma e-governance ke e-governance melalui join up governance telah memberi atmosfer baru sebetulnya terhadap diskusi ini. Salah satu yang mengedepankan adalah smart city dan smart village. Bagaimana pendapat pemapar soal ini? Masih relevan nggak dengan diskusi e-government? Baik, mengenai e-government dan e-governance sebetulnya ada perkembangan bahwa dalam secara kontekstual adanya perkembangan dari konsep e-government menjadi e-governance. Namun dalam konteks Indonesia bahwa e-government itu sangat kontekstual, mengingat bahwa utilitas teknologi informasi di tingkat desa itu belum sepenuhnya mencakup seluruh masyarakat, seluruh wilayah, sehingga ketika kita berbicara e-government maka menjadi sangat relevan dikarenakan bahwa konsep-konsep tersebut juga masih perlu mendapatkan kajian dan telah secara empiris di lapangan. Terima kasih Pak. Nanti ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Intan Kanita. Nanti Bapak bisa menjawabnya melalui chat. Ya, baik. Terima kasih presentasinya Bapak. Baik, sama-sama, Mbak. Okay, the last presentation having finished. Thanks to all of presenter.
I will back to the Master of Ceremony for closing Bandung International Conference on Social Science. Thank you. Silakan Silviana. Okay, thanks to all presenter and Dr. ICT Farida as moderator. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be Master of Ceremony for this closing ceremony of this international conference, the first Bandung International Conference on Social Science, hosted by Faculty of Social and Political Science, Sunan Gunung Jati State Islamic University Bandung. Excellency, ladies and gentlemen, we are now going to listen to the welcome speech closing program by the Vice Dean 1 Academica, Dr. Muhammad Dulkia. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Excellency, to the all keynote speech from the beginning of the day to the last day. Honorable to the Deputy of Dean, Dr. Adun Nasrullah and Dr. Muhammad Zuldin, and Chief of the Department of Sociology, Administration Public, or Public Administration and Political Science. Honorable to the Mr. Asep Muhammad Iqbal, PhD, as a Director in CISSR and team. Honorable to the presenter and participant in this time and in this international conference. First of all, let's thank and pray to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing to us so we can follow in this meeting. Second, all my salutation and peace be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, we are a board of faculty, not forgetting to say thanks to the keynote speech and all participants and all presenters in this time to present to explanations all of the research in your study. I'm very happy and I'm very appreciative for your contributing in this time. I'm sure that this moment can improve us as a transfer of knowledge, transfer of theory, transfer of methodology, and our experience. I think this is a good moment to us to transfer all of the moment. But in the last day is very nice and very crowded the time. So in this time, formally I close with side together, alhamdulillah. Alhamdulillah. The last I say, I hope in the next time, this time can repeat by better, in better. Thank you very much for you all. I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you very much to all participants to joining program the first Bandung International Conference on Social Science. I'm Silviana Putri, see you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.